Iya, Kak. Ya, buat teman-teman yang di bawah ya, KTP kalian ini semalam sudah kita kantongi dari pihak DPP. Agamanya Kristen, nama aslinya Yolanda. Gitu ya teman-teman ya. Agamanya Kristen di agamanya. Lanjut Ustaz Alif. Sudah ada gerunda di bawah. Ya, mungkin biar saya juga menghemat kata, ada yang ditanyakan dulu oleh Kak Lani, boleh? Nanti kita coba jawab. Ada Om Kris ini. Selamat malam Om Kris. Selamat malam, apa Ini. kabar semuanya? Saya baik-baik saja. Kenapa ketawa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam. Selamat malam, Bang Zuma. Selamat Malam bergabung. juga. Iya, sama-sama. Aduh, lagi asik dengan Uni Rifa kena rungkat di room siapa itu? Uni sama saya diturunkan. Kenapa Pak Kris? Pak Kris, Dia ini Mbak Lani ini, kenapa dia mau memeluk Islam? Tadi dia jawab, karena menghendaki atau menghindari kehendak iblis. Gitu loh. Menghindari kehendak iblis, akhirnya beliau ke Islam. Oh gitu ya. Iya, Bang. Boleh saya bertanya sedikit? Monggo. Saya kan belum disunat. Ketika saya sudah bersahadat, terus sudah pindah ke agama Muslim, apakah saya memang betul resmi jadi umat Muslim? Soalnya kata Kalane orang ada sekitar kuluknya saya enggak? tuh, Tangan dulu lah, biar Bang Nyuma yang jawab. Kalau perempuan itu ndak wajib sunat. soalnya Perempuan ndak wajib. Ya. orang di sekitaran saya bilangnya harus disunat. Kalau tidak disunat itu belum sah katanya. Enggak, nanti suaminya yang sunat. Kalau perempuan itu ndak mesti, kecuali laki-laki. Kecuali laki-laki wajib sunat. Tapi kalau perempuan ndak. Kalau syarat 8 hari baru disunat, saya udah tua, bagaimana saya disunat, Pak? Pada hari ke-8 itu disunat anak kecil. Ini orang udah tua disunat seperti apa itu? Itu syariat hukum-hukum yang ke Bani Israel itu, Bang. Kalau di Islam itu yang penting mereka masuk Islam, saat itu juga mereka kemudian disunat. Sama seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mendapatkan perintah sunat di usia puluhan, maka dia disunat pada usia itu juga. Seperti itu. Jadi beda dengan Paulus ya. Ya, Paulus pengakuannya disunat pada hari ke-8. Jadi sunat hati Kalau- menurut Paulus salah ya? Sunat hati itu kan konsep Yahudi. Dalam kitab Ulangan, kalau berbicara mengenai sunat hati berarti menghilangkan kesombongan, menghilangkan keinginan daging. Ketika daging jatuh cinta atau bernafsu untuk makan babi, maka keinginan itu dipotong sehingga haram tetap haram. Jangan dilakukan. Ketika ada perintah sunat kulub, mau gaya-gayaan tidak mau sunat, ya harus perintah diikuti. Maka apa yang diperintahkan kemudian oleh Tuhan itu diikuti. Itulah yang disebut sunat hati. Contoh misalnya perintah puasa. Nah, yang itu tidak mau diatur oleh puasa, maunya mereka itu makan semua yang mereka suka dan itu tidak mau dibatasi puasanya seperti yang dilakukan oleh para nabi. Nah, oleh karena itulah
ketika orang diperintahkan sunat lalu mereka bersunat, sunat hati, atau mereka kemudian disuruh puasa, lalu mereka puasa, itu disunat hatinya. Orang yang tidak disunat hatinya itu adalah orang yang tidak ada aturan dalam hidupnya, tidak ada aturan Tuhan lagi dalam hidupnya. Kalaupun ada aturan, itu aturan yang mereka buat-buat sendiri. Aturan dari agama lain dipakai sendiri, padahal itu aturan bukan untuk dirinya gitu. Itu artinya kalau dalam kaidah Islam, orang yang bikin aturan sendiri sementara Tuhan tidak pernah memberikan aturan itu disebut zalim atau sesat. Orang-orang yang sesat. Iya, Bang Suma, apa gunanya kalau kita sunat katan kalau tidak sunat hati? Sebenarnya Sebentar. gini, Bung. Ya, Gurunda. gimana, Dek? Afwan. Ya. Baik, poinnya dari Gurunda itu sebenarnya sudah sangat ditangkap bahwa bukti orang disunat hatinya, dia menyunat kulubnya. Sunat. Karena itu Betul. adalah aturan Tuhan. Jadi Tuhan. kalau dia tidak menyunat hatinya, berarti dia itu tidak tunduk patuh kepada Tuhan, hatinya masih kotor. Al-Quran menyebutkan qad aflaha man tazakka gitu. Tapi gini, Pak John, mohon maaf, ini ada saudari kita yang mau mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Kalau Pak John mau turut menyimak silahkan. Kalau Pak John mau sambil ngopi di balik layar juga silahkan. Karena dari tadi kami menunggu guru kami untuk memimpin, mengucapkan, mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Begitu Pak John. Ya, silakan. Oke. Afwan Gurunda. Baik, Kak Lani. Ya. Guru kami sudah ada siap memimpin mengikrarkan 2 kalimat syahadat, dan Gurunda Kak Lani ini juga orang yang sering menyimak Gurunda diskusi dan menemukan beberapa fakta kebenaran sehingga dia tersentuh hatinya. Malam ini dia mau mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Sudah bisa on cam ya? Iya Kak. Oke, open cam. Biar guru kami memimpin mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Masya Allah, siap. Oke, mungkin Gurunda langsung saja, nanti Pak John dilanjut ya setelah selesai semuanya. Iya. Halo, Mbak Lani, salam kenal. Perkenalkan saya Zuma. Sekarang ini saya berada di Dubai Utara. Jauh juga ya. Iya. Iya. Tapi kalau saya lihat di peta itu cuma ada berapa sentimeter, 4 sampai 5 sentimeter dari jarak Indonesia. Dekat pun. Ya, ini gimana sahabat-sahabat sekalian, langsung syahadat atau masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup Gurunda kayaknya, langsung dipimpin syahadat Udah aja. ya. Oke, baik Dinda Leni, saya sebelum prosesi syahadat, Bismillahirrahmanirrahim, saya ingin tanya, apakah betul sebelumnya saudari ini beragama Protestan? Iya Bang. Ya. Saya asli Dan Protestan. sekarang, iya. Dan sekarang yakin bahwa Yesus itu adalah ciptaan Tuhan? Suara saya kedengaran? Kedengaran Gurunda. Silakan dijawab kalian nih. Iya. Oh, enggak Pak Leni kedengaran ini- Bang. Jaringan. Oke. Apakah Anda yakin bahwa Yesus itu hanyalah ciptaan Tuhan? Iya Bang, saya yakin sekali. Oke. Baik. Tidak ada paksaan, tak ada tendensi penekanan. Tidak ada. Oke, baik. Kalau gitu kita mulai. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Rahman.
Ar-Rahim, Rahim, dengan menyebut nama Allah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu alla Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan 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 Rasulullah Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi Aku bersaksi Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bisa mendengarkan suara saya? Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah, adalah Rasul utusan Allah. La ilaha La ilaha illallah illallah Muhammadar Rasulullah. Muhammad dan Rasulullah. Sah. Allahu Akbar. Takbir. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Ya, Masya Allah. Jadi tadi ada pertanyaan, apakah saya ini benar-benar Islam, benar-benar Muslim? Ya, Anda adalah seorang Muslimah saat ini karena sudah mempersaksikan, sudah meneguhkan hati, sudah meyakini, sudah mempercayai, sudah beriman bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah sebagai Rasul dan sebagai Nabi penutup. Jadi kalau adik ini bertanya, apakah saya seorang muslimah sekarang? Ya, Anda sah menjadi seorang muslim. Saya kira begitu, saya serahkan kepada Dinda Alif untuk memimpin doa.
Baik, terima kasih Gurunda, Masya Allah, Allahu Akbar. Seperti biasa di momen ini kita tutup dengan doa ya. Kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong untuk Kak Lani bantu aminkan doa ini, karena ini doa untuk kita bersama, juga untuk semua saudara-saudari kita ya di luar sana. Baik, kita khusyuk sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa diri ini ya Allah, dosa saudara-saudari kami ya Allah, dan dosa seluruh umat Islam dimanapun mereka berada ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Ya Allah, terima kasih atas segala karunia rahmat yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Terima kasih atas hidayah yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, terutama untuk saudari kami ya Allah yang baru saja mengikrarkan 2 kalimat syahadat ya Allah, sehingga beliau menjadi saudara kami dalam seiman ya Allah. Ya Allah, masih banyak di antara kami yang masih dikeraskan hatinya ya Allah, terutama mereka adalah orang-orang yang kami cintai ya Allah. Ya Allah, di antara kami masih ada ibu bapaknya, adik kakaknya, dan orang-orang yang dicintai yang masih belum mau mengikrarkan 2 kalimat syahadat, yang masih belum mau menerima kebenaran Islam, terkhusus untuk saudari kami yang baru saja mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Ya Allah, kami mohon pada malam hari ini, kami mohon dengan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, mudahkan mereka mengikrarkan 2 kalimat syahadat ya Allah, sehingga kami bisa berkumpul kembali nanti di jannah-Mu ya Allah, di dalam kehidupan yang abadi, yaitu di surga yang Engkau janjikan ya Allah. Ya Allah, terima kasih juga atas segala karunia yang Engkau berikan, hidayah yang Engkau berikan, dan juga nikmat kesehatan yang Engkau berikan ya Allah. Ya Allah, sekiranya di antara kami masih ada saudara-saudari kami yang sedang sakit, ya Allah, berikan ketabahan dan kesabaran kepada mereka ya Allah. Ya Allah, kami mohon angkat penyakit mereka ya Allah. Ya Allah, jadikan sakitnya sebagai penggugur dosa ya Allah. Saudara-saudari kami yang saat ini sedang berada kesulitan atau terhimpit urusan dan sebagainya, Allah, mudahkan segala urusannya ya Allah, berikan mereka kesehatan ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau cabut hidayah itu ya Allah setelah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau cabut hidayah itu setelah Engkau berikan kepada saudari kami yang baru saja mengikrarkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah, karuniakanlah kepada kami ya Allah keturunan yang soleh dan soleha ya Allah, pasangan yang soleh dan soleha ya Allah, generasi yang menjadi penyejuk mata ya Allah, generasi yang cinta terhadap agamamu ya Allah, generasi yang selalu membela agamamu ya Allah. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin wangsurna alal qaumil hasidin wangsurna alal qaumil munafikin. Ya Allah, berikanlah kesabaran kepada kami semua ya Allah, kepada guru-guru kami ya Allah yang memperjuangkan agama tauhid ya Allah, yang meneruskan jejak para nabi ya Allah, yang meneruskan jejak para sahabat ya Allah, yang mendakwahkan kalimah la ilaha illallah
Berikan kesabaran dan kekuatan kepada mereka ya Allah. Turunkanlah pertolongan-Mu ya Allah dalam menghadapi hujah kaum-kaum kufar ya Allah. Turunkanlah pertolongan-Mu dalam menghadapi kaum-kaum hasad ya Allah, dan turunkanlah pertolongan-Mu dalam menghadapi kaum-kaum munafik ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrur ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kebaikan di dunia ini juga nanti di akhirat ya Allah. Masukkanlah kami bersama saudara-saudari kami seluruh umat Islam dimanapun mereka berada, masuk ke dalam jannah-Mu bersama dengan mereka ya Allah. Ya aziz ya rabbal, ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadihiniyah wa kuluniyatin sholihah bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, mungkin nanti akan dilanjutkan oleh saudara kami dan saudara-saudari kami berkaitan dengan nasihat dan petuahnya. Sebelum itu kami sampaikan dulu Kak Lani, seperti biasa ketika menjadi seorang muslimah atau ketika menjadi seorang yang beriman, pertama perintah di dalam Al-Quran, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas, secara menyeluruh, jangan ragu-ragu, jangan setengah-setengah, karena kalau masih setengah-setengah itu belum menjadi seorang mukmin, belum menjadi seorang muslim. Jadi totalitas, apa yang menjadi perintah di dalam Islam lakukan, apa yang dilarang jauhi, apa yang menjadi kewajiban jalankan. Sholat sudah seharusnya dijalankan ketika menjadi seorang muslimah, begitu juga aturan-aturan yang lain, puasa dan seterusnya. Dan juga ada fikih nanti untuk seorang wanita, misal ketika haid dilarang sholat, dilarang tawaf, dilarang baca Quran. Pelajari semua itu, lalu nanti amalkan dan jalankan. Seperti itu ya. Namun di dalam Islam dijelaskan, Allah menyampaikan firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Ankabut bahwa jangan mengira ketika kamu menjadi seorang mukmin kamu akan dibiarkan begitu saja. Allah akan menguji. Allah akan menguji keimanan kita, sejauh mana level keimanan kita. Seperti itu. Allah juga jelaskan ujian bagi orang yang beriman atau bagi manusia itu ada beberapa. Diberikan rasa takut, berkurangnya jiwa, mungkin kita akan mendapatkan teror, rasa takut dan sebagainya, atau kita akan berkurang, dijauhi, dikucilkan dan sebagainya, dimiskinkan dan seterusnya. Akan beberapa ujian yang akan kita hadapi. Tapi Allah kabarkan wabasyiris sabirin, sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang bersabar. Kuncinya adalah bersabar, bertawakal kepada Allah, Allah berikan jalan keluarnya. Jadi ujian dikabarkan, solusinya juga ditawarkan. Seperti itu ya. Menjadi seorang mukmin. Insya Allah nanti belajar terus menjadi seorang muslimah sehingga benar-benar menjalankan syariat Islam. Untuk tahap awal biasanya ketika baru syahadat disyariatkan itu melakukan mandi besar. Niatkan saja dengan sederhana, saya niat mandi besar menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala, diguyur seluruh anggota tubuhnya, dibersihkan karena sebelumnya tidak pernah melakukan mandi besar, artinya kita dalam posisi kotor atau najis kan gitu. Untuk mensucikan diri kita sehingga nanti ibadah lebih tenang lagi, lebih plong lagi, lebih sempurna lagi. Ya, niat mandi besar menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala, basuh seluruh anggota tubuh, bersihkan mata, telinga, hidung dan seterusnya, semuanya dibersihkan. Di situ akan merasakan kesegarannya kan gitu. Namanya juga habis mandi. Baik, dari saya itu dulu. Mungkin saudara-saudara kami yang lain yang akan turut menyampaikan, silahkan. Saya izin kembali mute. Ya, terima kasih Ustaz Talib. Langsung ke Ko Julius. Silakan Bang Ko Julius. Beliau mu'alaf tapi sudah bertahun-tahun. Kalau sudah bang, kalau koko, bang Ko Julius gimana sih? Ko, silakan Ko. Sengaja saya nekan Ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Iwan Villa semua. Dan selamat aja sih buat Kak Lani ya. Dari mu'alafnya kapan sih? Tapi baru saja kan? dikerahkan. Iya. Jadi yang bertahun-tahun siapa? Ya, Ko Julius lah. Oh, aku ya rupanya. Aku kira Kak Lani. Bingung aku tadi. Ya, mungkin dari agama apa sebelumnya Kak Lani? Ya, Sebelumnya dari agama apa nih? Keharingan? Atau
Nyembah pohon? Saya dari Kristen. Kristen Oh, dari Kristen. Protestan. Masya Allah, Masya Allah. Domisili di mana? Morotai, Monotai itu di mana ya? Di Sulawesi, Papua? Maluku. Oh, Maluku. Wah, Masya Allah. Orang Malukunya? Iya. Oke, oke, siap, siap, siap. Lanjut Ustaz Alif, bingung juga. Siap, lanjut host. Ya, barangkali dari Gurunda mau ada pencerahan kepada kalian nih. Silakan Gurunda. Di mute Gurunda, ke mute. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya. Jadi salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang melembutkan hatinya menerima Islam adalah bahwa Allah menyuruh untuk disampaikan kepada mereka, in yantahu yaghfar lahum ma qad salaf. Jadi orang yang baru masuk Islam itu semua dosa-dosanya yang lalu itu dihapuskan oleh Allah. Wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Semua dosa-dosanya. Jadi adik ini ketika sudah berikrar bahwa aku meneguhkan hidupku, mengikrarkan dalam hatiku, dan aku akan aplikasikan dalam perbuatanku bahwa yang disebut Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah, dan tak ada Tuhan selain Allah. Dan aku teguhkan hatiku dengan segenap kekuatanku, pikiranku, daya yang aku punya, bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi, Nabi Muhammad itu adalah Rasul, dan dua hal ini diteguhkan dengan ikhlas, maka seluruh dosa-dosa yang pernah adik ini lakukan sejak dulu, itu dihapuskan oleh Allah. Itulah keindahannya ketika hati di Islam itu menjadi agama baru dalam kehidupan manusia. Itu yang pertama. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita menemukan kita itu dalam keadaan dewasa, dalam keadaan berakal, dalam keadaan sadar, tahu kalau kita adalah manusia yang tak ada dosa. Kalau bayi mereka lahir, mereka nggak tahu kalau mereka hidup dalam keadaan suci, sehingga tak ada kemudian keinginan-keinginan untuk menjaga kesucian itu, dikarenakan banyaknya keadaan atau situasi yang menghantarkan kepada kesalahan atau kehilafan atau perbuatan dosa. Nah, keistimewaan seorang mu'allaf Nadin Dalani dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sadar, dalam keadaan mampu berfikir, dalam keadaan dewasa, bisa memisahkan antara baik dan benar, itu posisi diri dalam keadaan suci tanpa dosa. Subhanallah. Detik ini itu dosa-dosanya tak ada sedikit pun. Jadi ada ini seperti bayi, inilah yang disebut terlahir kembali dalam keadaan fitrah. Jadi adik ini seperti bayi, seperti kertas yang putih, tak ada titik, tak ada celah sedikit pun di dalamnya. Nah, dalam keadaan tersadarkan, dalam keadaan berakal, dalam keadaan sehat seperti ini, mampu berpikir, maka langkah yang harus dilakukan adalah menjaga diri untuk tidak ternoda. Mengisi semua kehidupan, mengisi semua sisi kehidupan ini dengan amalan. Apa yang kita lakukan sebisa mungkin tidak merusak, tidak menodai kertas yang putih tadi. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana kalau misalnya besok hari tiba-tiba saya melakukan maksiat? Entah itu sadar atau tidak sadar, entah itu sengaja atau tidak sengaja. Lalu apa solusinya di dalam Islam? Solusi dalam Islam itu adalah bertaubat. Misalnya nih, Dindalani tiba-tiba kan syahadat tuh sekarang. Lalu kemudian berikrar tak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah Rasulullah, dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah, tak ada maksiat, tak ada dosa.
tiba-tiba besok mungkin membentak orang tua, bentak orang tuanya, atau ada sesuatu hal yang menyebabkan rusaknya kesucian tadi. Ya mungkin berkata kasar, atau mungkin melakukan satu tindakan yang menjatuhkan kepada hal-hal yang mendekatkan kepada persinahan. Ini contoh. Maka solusinya apa untuk membersihkan kembali? Bertaubat. Al-Quran menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Jadi ketika kita kemudian jatuh dalam kemaksiatan, maka kita bertaubat. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Jadi merasa bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sebuah tindakan yang merusak kita sendiri dan melakukan penyesalan. Menyesal sekali. Ya Allah maafkan aku. Ya Allah ya Rabb. Berjanji enggak akan lagi melakukan hal tersebut. Nah karena itu di Islam itu sangat indah. Ketika Adinda Lani ini sudah masuk Islam hari ini dalam keadaan suci, bersih, terlahir kembali, kebaikan-kebaikannya yang pernah dilakukan sebelum masuk Islam itu tidak dihapuskan, hanya dosanya yang dihapuskan, amal baiknya tidak dihapuskan, maka posisi sekarang kas amalan baiknya itu penuh, kas dosanya tak ada, kosong. Ketika kemudian melakukan dosa, bersihkan langsung, istighfar. Nah lalu isi kehidupannya dengan hal-hal yang bermanfaat, sehingga hal-hal yang dilakukan ini menjadi amalan baik. Jadi dosa terkikis habis, amalan-amalan baik bertambah banyak setiap hari. Nah itulah Islam, itulah kemudian yang harus dilakoni ketika kita sudah masuk Islam. Kita harus perbanyak amalan-amalan soleh, berbuat baik, mengasihi sesama manusia, mencintai seluruh apa yang ada pada diri kita, yang ada pada diri orang lain. Yang pasti yang kita harus jaga setelah menjadi muslimah, adikku, menjaga hubungan kita dengan Allah pencipta langit dan bumi. Nanti bingung tuh, kalau dulu kan saya menyembah ada patungnya, di rumah saya ada bentuk salib di situ, digantung di dinding, ada tiang, habis itu ada orang di situ bergantung namanya Yesus. Nah sekarang bingung, jadinya saya sekarang menyembah kepada Allah yang tak terlihat. Nah di dalam Islam, pencipta yang kita sembah itu maha mendengar, maha melihat. Jadi kita menyembah Allah tidak mesti kita lihat. Kenapa? Karena Allah sudah melihat. Sembahlah Allah seakan-akan kita melihatnya. Dan kalaupun kita tidak melihatnya, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah melihat kita. Jadi kita hanya berdoa saja. Sama seperti ketika kita ibadah sholat misalnya. Allahu Akbar. Yang kita pikirkan itu adalah bahwa saya sekarang ini sedang menghadap kepada penciptaku. Maka penciptaku itu melihat, penciptaku mendengar. Jadi kita berdialog dengan hakikat pencipta. Tidak perlu kita hadirkan dia, ada lapas Allah, enggak perlu. Karena Allah itu bukan makhluk, Allah itu bukan tulisan, Allah itu bukan benda, Allah itu sang pencipta. Allah Sami Alim. Jadi Allah itu maha mendengar, Allah itu maha mengetahui. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Duhai Dikau yang maha pengasih, duhai Engkau pencipta alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim. Duhai Dikau hakikat yang maha kasih lagi maha penyayang. Itu aja dalam ibadah kita. Kita tidak menghadirkan kemudian objek. Bahwa kita hadirkan ada manusia rambut gondrong, matanya berkedip-kedip, lihat kita lagi berdoa. Itu enggak ada dalam Islam, itu enggak kenal yang kayak gitu. Karena pencipta kita itu bukan makhluk, hanya makhluk yang bisa kemudian datang ke kita dalam mimpi, dia datang, aku adalah Tuhan, itu makhluk, itu paganisme. Kalau kita pencipta langit dan bumi itu meliputi segala-galanya. Dengan melihat alam ini, kita sudah sadar bahwa Allah itu ada. Kenapa kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah? Karena kita melihat alam semesta, karena kita ngaca, kita begitu ganteng, kita begitu cantik. Apakah itu buatan kita? Bukan. Lalu yang membuatnya siapa? Hakikat pencipta, itulah yang disebut Allah. Maka dengan melihat diri kita, bercermin kita, melihat alam ini begitu sempurna, melihat lautan, melihat daratan, melihat gunung, awan, segala-galanya, maka yang kita pandang itu adalah Tuhan. Tuhan, kebesaran Tuhan yang kita lihat.
Oh, betapa besar kemuliaan-Mu ya Tuhan. Betapa indah alam-Mu ya Tuhan. Betapa cantiknya ciptaan-Mu ya Tuhan. Itu orang yang berakal tuh. Jadi tidak mesti Tuhan itu turun, mengintip pakai tongkat jalan, pakai sepatu. Tak perlu. Karena Tuhan itu meliputi segala sesuatunya. Tuhan pencipta langit dan bumi itu maha mengetahui. Tidak ada gerakan daun di atas muka bumi ini yang lepas daripada pengawasan Allah. Nah, itulah Tuhan yang kita sembah, yang maha dahsyat, yang maha kuat. Tidak seperti dulu, maaf, sebelumnya ya Tuhannya tidur, ngantuk, lapar, ketakutan. Itu tidak disifati oleh pencipta. Itu sifat makhluk. Sedangkan kita ini hanya menyembah kepada yang menciptakan segala makhluk. Saya kira begitu. Yang pertama, adik ini sekarang dalam keadaan suci. Mohon kesuciannya dijaga dengan baik. Kalaupun jatuh, istighfar, bertobat. Dan yang kedua, isi kekosongan kita. Isi kertas putih kita dengan catatan-catatan yang indah. Paham ya? Isi kertas kita yang bersih ini dengan kegiatan-kegiatan yang indah. Ucapan-ucapan yang indah. Amalan-amalan yang indah. Amalan yang dicintai oleh ahli ibadah, oleh pencipta langit dan bumi, oleh keluarga kita dan seterusnya. Saya kira begitu. Tulus dalam melakukan segala hal, tulus dalam bertindak segala hal, dan saya yakin adik ini masih muda, masih punya kesempatan untuk belajar lebih jauh tentang Islam. Islam itu indah sekali. Saya kira begitu dari saya sebagai orang tua, ya, kepada anak, kepada adik yang baru masuk Islam. Alhamdulillah kami menyambut adik ini dalam agama Islam dengan penuh bahagia. Nanti esok hari ketika ada sesuatu yang mungkin ingin dipertanyakan, ada sesuatu yang ingin diceritakan, kita ada tim Apologet Islam Indonesia ini, ada tim, ada adik kita ini si Zeus, ya, bisa menghubungi beliau ketika mau komunikasi terkait dengan mu'allaf, hal-hal yang ingin diperbincangkan tentang mu'allaf. Ada Bang Handi untuk komunikasi hal-hal yang terkait dengan apapun itu. Ketua kita juga ada di sini. Ya, ada Dinda Dito, ada Bang Baal, ada juga Bang Bang Arif. Ya, insya Allah Islam itu satu tubuh. Ketika satu tubuh kita itu sakit, maka semua akan merasakan sakit. Ketika satu tubuh kita merasakan kebahagiaan, maka seluruh tubuh kita akan merasakan kebahagiaan. Selamat datang Adinda, adikku ke Islam. Mudah-mudahan kamu bisa istiqomah. Demikian dari saya sementara, saya kembalikan kepada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali Bang Hendi, silakan Bang Hendi. Ya. Pak, terima kasih. Waduh. Sekarang ada Yolanda nama aslinya. Kita buka aja lah masalahnya. Yolanda. Masya Allah. Sudah memeluk Islam. Apa perbedaannya Mbak sebelum dan sesudah syahadat? Sebelumnya agak rasa kaku sih, tapi sekarang ya alhamdulillah kayak rasa lebih tenang. Tapi nggak ada masalah buat keluarga ya, aman ya buat keluarga. Ada masalah sedikit sih. Nah ini tadi Wan Juma udah memberikan wejangan bahwa apapun yang terjadi ya tetap istiqomah, harus kuat. Memang pasti ada cobaan. Pengalaman Julius waktu meluk Islam itu cobaannya bertubi-tubi. Bahkan bulldozer datang ke rumahnya itu waktu dia pertama kali memeluk Islam. Bukan lagi keluarganya yang tidak mendukung, bulldozer yang datang gitu, ingin merubuhkan. Ya beliau sekarang alhamdulillah bisa menjalani itu semua. Ya tetap istiqomah ya Mbak ya. Ya. Ya bisa ditutup camnya aja Mbak biar nggak pegel, biar nggak suaranya ditutup aja kan udah selesai juga. Kebuka terus kayaknya cowok-cowok yang masih bujangan ini kayaknya ada niat deh gitu loh. Udahlah dia udah punya gitu loh. Udah punya ya Mbak ya. Jangan berpaling. Ya, udah punya. Ditutup aja. Iya, iya. Pertanyaan terakhir. Debater Muslim yang paling Anda kagumi yang selama ini Anda dengar siapa?
Kenapa bang? Yang sering Anda dengar sebelum mualaf, yang paling sering Anda dengarkan argumentasinya mengguncang dunia, ya siapa Mbak? Iya. Argumentasi. Yang Itu dari Muslim Bang, ini siapa? Bang Zuma. Udah lama mengikuti, mendengarkan diskusi-diskusi beliau. Sudah berapa bulan ini? 4 bulan. Masya Allah. Tapi kok belum ada orang yang murtad ya mendengarkan Edis ya, teman-teman ya? Kok nggak ada ya? Orang saya Muslim. Kenapa, Jul? Banyak yang dengar Edis karena tergiur tawaran Edis. Tapi kenapa nggak ada yang murtad mendengarkan Edis ya? Ada Pak Bom nanti. Kalau mau murtad ya udah murtad duluan. Mbak Lani jangan lupa tanda tangannya ya. Itu tadi di WA ya. Disegerakan buat sertifikatnya. Iya, iya bang. Ada kesulitan lain nggak di selanjutnya seperti apa? Mungkin kita bisa koordinasi dengan saudara-saudara Muslim kita ada di Maluku. Mungkin pun butuh bimbingan apa? Karena Anda kan mualaf nih ya. Butuh bimbingan, pendampingan. Apa kira-kira ke depannya yang Anda butuhkan? Sunat. Ini urusan lu Jul, ngomong Jul. Ya biasa Bang Andi nawarin sunat duluan, enggak ya? Waduh, Ya kan? perempuan ini. Perempuan. Kalau itu sih pasti kalau laki. Kerja apa Mbak Lani di sana kerja apa? Saya lagi ini sementara lagi jualan. Oh, dagang ya. Ya kita doakan ya. Ya. Insya Allah Bang Andi. sudah. Ya silakan Ustaz. Izin mumpung ingat juga hal yang penting perlu diketahui oleh saudara-saudari kita yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat ya, terutama yang dipandu oleh Yayasan Apologet Islam Indonesia oleh guru kami. Itu nanti jangan lupa nomor teleponnya juga ya Pak Arif atau yang lain yang sudah pegang datanya. Dan Kak Lani ini nanti masuk di grup para mu'alaf dan tanyakan hal-hal yang berkaitan dengan pelajaran Islam boleh, karena di sana ada guru kami namanya nanti ada Ustadz Tahta yang siap membantu menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan ibadah dan sebagainya. Intinya pelajaran Islam. Ya, khusus fokus pelajaran agamanya. Nanti bergabung di sana, nanti belajar, tanyakan apa yang ingin ditanyakan tentang Islam. Begitu ya, Kalani ya? Bang, iya. Oke, siap. Itu aja sih yang saya sampaikan. Mungkin Kebutuhan- juga nanti, siap. Mungkin ditanya Tad, kebutuhan yang mendesak seperti apa? Mungkin kita bisa bantu. Saudara-saudara Muslim bisa bantu. Kepada Ustaz. Al-Quran. Itu saja. Masya Allah nggak minta yang lain kecuali Al-Quran. Tad. Ya, itu aja. Al-Quran aja. Ada. Alhamdulillah di kantor API itu ada beberapa panduan untuk mu'alaf, pelajaran-pelajaran dasar, dan juga Al-Quran untuk para mu'alaf. Salah satunya kemarin yang bantu menyiapkan ini adalah ini timnya Kang Baal ini, Masya Allah. Insya Allah nanti mungkin kan dibagi saja info alamat pengiriman, nanti itu bisa kita kirim ya. Pelajaran dasar tentang Al-Quran, contoh Iqra, panduan untuk mu'alaf, dasar tentang sholat dan sebagainya. Nanti insya Allah bisa kita kirimkan ke alamatnya. Intinya makanya nanti kita lanjut komunikasi di belakang layar via WA dan juga belajar tentang agama Islam gitu. Iya, Bang. Jangan lupa, ya banyak teman dari teman-teman berpesan tuh di sana, ingat harus juga belajar. Gabung dengan ibu-ibu muslimah atau perempuan-perempuan muslimah
bagaimana mereka sering ikut kajian, karena di Islam itu kan sering ada kajian, baik itu mingguan maupun yang harian, gabung dengan mereka belajar, karena di Islam itu prinsipnya wajib belajar itu, ya, belajar itu wajib. Berarti Islam itu dituntut untuk menjadi orang yang pintar atau cerdas, karena harus belajar. Begitu, Kak. Berangkat sholat misalnya Mbak, ya udah memadai, hijab, mukena dan seterusnya, bukan nikah ya, mukena dan seterusnya. Memadai di sana apa perlu? Apa? Perangkat sholat. Itu mah mahar nanti Bang Andi calonnya. Peralatan sholat maksudnya, memadai apa masih perlu kita support? Iya, masih perlu, masih kurang. Nah itu teman-teman masih kurang tuh. Nah, bagi ingin berbagi ya, disegerakan. Nah, silakan ke melalui yayasan. Kita segerakan ke sana ya pengadaannya. Ini Bang Andi, nomor rekeningnya dong. Boleh kan donasi ke Lani? Ya pasti bisa lah. Nomor rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia itu 75 kali 51770. Saya ulang ya, 75 kali, 7-nya 5 ya, 51770. Bank BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Diberi kode aja itu untuk bantuannya, mensupport bagaimana supaya Mbak Lani ini bisa beribadah dengan baik, bantuan alat sholat, mukena, hijab dan seterusnya gitu ya. Insya Allah kami amanah dan segera akan disampaikan ke yang bersangkutan. Biarlah Mbak Lani sendiri yang beli sesuai seleranya. Nanti kalau dikirimkan, nanti kelonggaran, nanti dikirimkan, nanti nggak cocok warnanya kan gitu. Lebih baik nanti langsung ke rekeningnya Mbak Lani dari yayasan, Mbak Lani mencarinya sendiri. Itu kira-kira ya, setuju ya? Setuju, kasih catatan buat mualaf gitu ya Bang Andi ya. Betul. Mualaf Lani gitu ya teman-teman. Yang mau berdonasi. Ya, bukti TM-nya boleh bisa dikirim ke nomor aku 0813 9233 7800. Nanti diadministrasikan oleh bendahara. Di sini ada ketua, di sini ada ketua pembina juga, Bang Juma dan Ustaz Alif. Mantap. Jul berangkat ke Ternate, Jul. Waduh, Goldian kalau ternyata. Diulang ya nomornya ya, 75 kali 51770. Gitu ya. Disegerakan ya. Mbak Lani ini masih usianya 21 tahun. Jarang loh orang-orang muda ini mau berubah. Kenapa? Karena dia menonton diskusi ini gitu loh. Kok jawabannya pendetanya seperti ini? Mbak Lani pernah nggak bertanya ke pendeta? Seperti apa kalau pernah bertanya, Mbak Lani? Saya itu bertanya sama pendeta soal Tuhan kita. Tapi Pak Pendeta tidak mau jawab, katanya kita tidak boleh cari tahu rahasia Allah. Imani saja kalau begitu. Iya. Tentang apa itu ditanya ke pendeta? Tentang apa? Tentang ini Tuhan sama Yesus, sama Allah. Waduh.
Angel wis. Bentar Pendeta Agung, nanti. Yang penting Mbak Landi atau Mbak Yolanda semangat. Kampungnya di Ternate, Borotaya. Ternate itu Maluku Utara ya? Iya. Ya, kaum muslimin muslimat yang ada di Maluku Utara yang bisa memantau langsung silakan hubungi nomor saya, nanti akan saya konekkan ke Mbak Yolanda ya. Oke. Mbak Lani mualaf hari ini memeluk Islam, tetangga kita di sebelah ribut antara kehendak sibilisis atau kehendak Bapak. Yesus disalib. Sampai detik ini mereka masih ribut. Alhamdulillah Mbak Lani sudah ke Islam, nggak ada ribut di sana. Yang jelas Nabi Isa alaihissalam tidak disalib, tidak dibunuh, diangkat, diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang disalib adalah orang yang diserupakan. Aman kalau untuk Islam itu. Siapakah selalu yang menghendaki berbuat jahat? Ya pasti pengaruh sibilisis. Itu intinya. Kali ini Edis yang benar, bahwa yang menghendaki itu adalah sibilisis. Bom kalah, tapi kalau bom tetap bertahan. Nomor WA-nya 0813 9233 7800. Begitu. Oke, lanjut terus. Ya, gimana? Mau diakhiri? Bang Handi, Ustadz Alif? Masuk ke ranah diskusi mungkin? Atau Kang Dito mau ngasih pencerahan Kang Dito sebagai seorang calon bekas mantan mualaf? Izin dulu. Ini ada Bang Arif nanya, Malukunya di mana Mbak? Diperjelas. Bisa di WA aja ya, di WA aja. Mbak Lani ya. Jangan di sini, di WA aja. Oke. Oke, lanjut. Kang Dito ada yang mau disampaikan? Mantan Katolik? Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Selamat datang, saudariku di Islam. Masya Allah, bangga aja bisa menyaksikan dan melihat dapat hidayah dari Allah. Alhamdulillah. Putus kan itu. Sinyal saya merah. Sinyalnya merah. Ya, saudari Lani, selamat datang. Poinnya kalau masih di keluarga baru mualaf sendirian, mintalah sama Allah supaya mereka dilembutkan imannya, dilembutkan hatinya, dan perlihatkan seorang muslimah itu tadi sudah diberikan wawasan, diberikan bekal untuk menjalani hidup selanjutnya sebagai seorang muslim. Jadi benar-benar dilaksanakan, terutama menghormati orang tua. Insya Allah memang yang paling berat kalau kita mendalami Islam, akhirnya ada doa untuk orang tua tetapi tidak nyambung pada saat orang tua masih kafir. Jadi jangan pernah putus doa mendoakan orang tua, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan ayahnya, meskipun ayahnya juga masih tetap membuat berhala. Jadi poinnya kita sebagai anak tetap menghormati orang tua. Itu saja sih Ustaz Arif. Mudah-mudahan Kak Lani kita terima semuanya sebagai saudari Islam ya. Umat Islam itu ukhuwah Islamiyahnya kental, tali silaturahminya kental. Kalau ada apa-apa kita semuanya adalah saudaranya. Ya, jadi jangan pernah merasa sendirian meskipun dalam keluarga hanya sendiri yang mualaf, yang menerima Islam dan membenarkan Islam. Ya tetap harus berdoa terus untuk orang tuanya. Gitu ya, Kak Lani. Itu aja Ustaz. Insyaallah. Ya, terima kasih Kang Dito. Bang Baal mungkin? Mau masuk Bang Baal?
Bang Baal, monitor. Ya, Bang Baal lagi jauh dari berangkat. Silakan Pak Pendeta Agung, kasih selamat kepada Lani. Ya, ucapan apa yang mau disampaikan? Kadang-kadang host ini. Ini kan juga ada pendeta. Ustaz Enggak lah, Adit. ini emang hostnya ini. Mungkin cukup sesi kali ini. Lanjut Ya. diskusi Gurunda. Ya, Kak Lani sudah ya. Ada yang mau disampaikan? Sebelum kita masuk ke ranah diskusi. Kak Lani, ada yang mau disampaikan atau sudah? Ke Gurunda, ucapan... Ya, silakan. Kak, tidak lagi. Terima kasih untuk sarannya semua-semua. Terima kasih banyak. Hanya segitu, Kak Lani? Segitu aja ya? Iya. Ya, boleh saya Mau turunkan. istirahat dulu nih, sudah mau jam 12. Ya, boleh saya turunkan Kak Lani ya, mohon maaf. Kita Oke. masuk ke ranah diskusi. Ko Julius mungkin, Ko Julius. Ada Skapur Siri mungkin, Ko Julius? Aku lagi ngantuk. Yang penting tetap istiqomah karena memang susahnya itu bukan waktu syahadatnya, tapi saat turbulensi dalam hidupnya kan pasti kan akan ada perubahan besar. Belum lagi kan kalau kita bicara dari Kristen ya menuju Islam itu kan berubahnya banyak sekali. Dari makanannya, dari ibadahnya, dari pandangan orang-orang ya, bagaimana keluarga melihat kita, bagaimana keluarga kita menilai kita nantinya. Ya itu yang harus bijak lah. Jangan gara-gara nanti hinaan, malah kita terpancing, malah kita emosi, karena di Islam yang dikedepankan adalah adabnya. Itu sih. Yang penting jangan sampai murtad, seperti Bombo. Iya, Bang. Ya, Kak Lani, mohon maaf, boleh saya turunkan Kak Lani ya? Iya, iya. Ya, tetap istiqomah, selamat datang di kebenaran Islam. Minadzulumati ilan nur, dari lembah kenistaan, kegelapan menuju ke cahaya yang terang benderang, yaitu Islam, rahmatan lil alamin. Saya sebagai host di sini juga mengucapkan ahlan wa sahlan. Kalian ini mohon maaf untuk sesi selanjutnya kita diskusi. Saya turunkan mulai dari sekarang ya, kalian ini silakan beristirahat. Dan salam satu Tuhan, salam tauhid. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aku turun juga ya, biar ada slot untuk Oten. Makasih, Ini Ustaz Ali. ini sudah ada pendeta. Nah, namanya Gak apa-apa, Pendeta biar Agung. lebih banyak slot. Pendeta Agung. Silakan Pak Pendeta Agung, monitor. Pendeta Agung. Iya, Bang. Siap. Mau diskusi, Pendeta? Mau diskusi apa? Ya, silakan. Kalau mau diskusi, Bang Andi Selebes mungkin mau masuk. Ustaz Alif, Gurunda, monitor Gurunda. Administrasi bentar tunggu ya. Pandai. Mantap. Pendapat lu Gung gimana nih Gung? Kekristenan mulai pecah nih. Ada yang bilang kehendak iblis, ada yang bilang kehendak Bapak. Gimana nih Gung? Ya, saya kan mengikuti Alkitab ya, bukan mengikuti kehendak logika ya. Kalau kita mengendaki ke logika kita tidak bisa, karena manusia itu tidak luput dari sebuah dosa ya. Tentang tadi ya, cukup menarik buat saya ya, menyaksikan teman saya, saudara saya seperti itu. Maaf, karena disebabkan kebanyakan orang
tidak bisa menjelaskan tentang ketuhanan Kristen. Jujur aja. Anda di pendapat mana nih? Edis mengatakan kehendak iblis, Bom mengatakan dan kawan-kawan kehendak Bapa di surga. Anda ada posisi di mana? Kehendak iblis. Oke, cukup. Kalau Pak John, Bang Kris, John, Ya saya harus jelaskan Bang John. aja. Kehendak iblis saja. Kalau kehendak Bapa Terus. memang sudah dari surga. Sudah dari surga memang kehendak Bapa. Tapi di dunia iblis berperan. Ya. jadi menurut Anda kehendak dua-duanya? Ya, halo. Jadi menurut Anda kehendak dua-duanya? Saya kedua-duanya. Saya tidak takut-takut Kedua-duanya. karena Yesus yang ngomong begitu. Bukan kehendakku yang jadi tapi kehendakmu Bapa. Gitu kan. Kedua-duanya yang pasti dah. Yang pasti memang dong. dua-dua. Kedua-duanya yang pasti aja. Dengar ya, Bunda. Yesus itu berdoa, sekiranya cawan ini lalu daripadaku, tapi kehendakmu yang jadi, Yes. bukan kehendakku. Nah, jadilah di sini kehendak Bapa. Setelahnya Yesus katakan kepada murid-murid, marilah kita ke Yerusalem, di sanalah anak manusia akan disesah dan dianiaya dan dibunuh. Terlalu panjang, Yesus Bang. tahu dia akan dibunuh. Ya memang dasarnya harus dari situ supaya kita mengatakan bahwa memang kehendak Bapa dan iblis punya peran juga. Betul atau betul? Berarti dua Jadi menurut peran ya, Anda, Bang, ya? menurut Anda kehendak Bapa sama kehendak iblis itu sinkron ya? Ya itu aja. Nggak usah ada dasarnya kok. Iblis memang berperan tapi Bapa juga. Ada dasarnya. Kok bisa kehendak Bapa di surga sama dengan kehendak iblis? Kok bisa sama kehendak ya? Ya kalau memang Yesus Harusnya jadi berbeda kan? ya, jadi tumbal karena dosa-dosa kita. Ya, memang sudah tahu Bapa itu akan terjadi di dalam diri Yesus. Kita sih nggak maksa ya Bang Kris ya, terserah Abang aja gitu. Yang jelas, Yang jelas udah gini aja ya gimana? kedua-duanya, nggak usah di iblis aja atau Tuhan aja. Kalau Yohanes 8 itu, Yohanes 8 mulai 43 sampai 44 itu siapa itu? Kehendak siapa itu Bang? Ingin membunuh Yesus? Ya kan kalau iblis membisikkan kepada Yudas, memang kehendak Yudas, iblis. Tapi kenapa Yesus berkata iblislah yang menjadi bapakmu? Iya. Kalau tidak percaya Yesus akan Sekongkol. mati dan bangkit, iblislah bapamu. Orang-orang yang menyangkal kematian dan kebangkitan Yesus, bapaknya iblis. Kebalik Bang. Di situ Yesus berkata, kalau ingin kau membunuh aku, iblislah yang menjadi bapakmu. Jadi pembunuh Yesus itu iblis, bapak iblis gitu. Iya, iblis adalah bapamu kalau kau jadi pembunuh. Kira-kira murid Yesus yang bunuh apakah murid Yesus yang bunuh Yesus? Kan orang-orang yang dirasuh iblis ini yang bunuh Yesus. Semua eksekutor yang mengadili tidak adil adalah digunakan oleh iblis. Tapi bukan murid Yesus yang bunuh. Kan? Jadi di sini ada dua bapak Bang. Bapak di surga dengan bapak iblis. Ada dua bapak di sini Pak John. Kalau kita tidak percaya bahwa Yesus itu mati dan bangkit, itu ada ajaran iblis. Jadi iblislah bapamu. Kalau Kalian tidak kan ada iblis, percaya ajaran Pak John. kalian kan Yesus tidak mati dan bangkit. Berarti kan itu ajaran iblis. jadi di sini iblis berperan ya. Iya, memang udah dinubuatkan dia menjual Yesus 30 keping perak. Kenapa kita harus takut mengatakan iblis berperan? Memang demikian terjadi.
Apa nilai positifnya terhadap Anda sebagai Kristen atas jasa iblis ini, Bang Bajon? Apa nilainya buat Anda? Saya tidak menilai positif iblis berjasa. Yang saya ambil ya, dengar ya, dengar. Yesus kan tidak dijumpai bersalah, tidak ada salahnya dihukum mati. Nah, eksekutornya orang-orang dipakai iblis. Ya, bukan murid Yesus. Nah, sukacita kita Yesus disalibkan dan mati karena keselamatan untuk kita, bukan karena jasa iblis. Anda bersuka cita karena gantian bang. Anda bersuka cita. Ntar dulu bang. Anda bersuka cita karena Yesus mati menebus dosa. Anda bersuka cita di situ, tapi pelakunya adalah iblis. Kan begitu bang? Betul? Kesimpulannya, atas kelakuan atau kerjaan iblis ini, Anda bersuka cita. Anda nggak boleh keluar dari situ bang. Gitulah Pak John. Jadi orang Kristen itu bersuka cita, ya. Ada penebus dosa, ada tumbal yang menggantikan hewan-hewan, ya. Jadi domba tersembelih itu memang sudah dinubuatkan. Kalau itu terjadi, itulah sukacitanya orang Kristen. Itu bukan karena jasa iblis. Kalau ternyata orang-orang yang eksekutor membunuh Yesus dirasui iblis, ya. Nah itulah yang terjadi. Bukan Bapa langsung bunuh Yesus atau orang-orang Kristen bunuh Yesus, tidak demikian. Menurut Pak John, pelaku pembunuhan Yesus ini pahlawan atau penjahat bang? Iblis pahlawan dalam pembunuhan, tapi Yesus bangkit, dia kalahkan Bang Juma iblis. masuk, Bang Juma. Hai maut, Ya, manakah? jaringan saya agak gangguan Bang Hendi. Tapi udah bagus di suara tak? Bagus Ji. Iya. Iya. Baik. Kalau berbicara mengenai pencipta langit dan bumi, di dalam kitabnya orang Yahudi, jangan kau menyerahkan anakmu kepada dewa Molok, kan gitu. Perintah Tuhan itu nggak boleh dilanggar. Jangan kemudian menyerahkan manusia kepada dewa Molok, kan itu. Karena Tuhan sendiri yang akan marah, Tuhan sendiri yang akan melenyapkan orang-orang yang menyerahkan menyerahkan anak manusia kepada dewa Molok. Nah, terkait dengan persembahan, setiap kita berbicara mengenai kurban persembahan dosa atau kesalahan, itu pasti hewan, binatang. Itu perintah di dalam kitabnya orang Yahudi. Nah, terkait dengan orang benar, Tuhannya mengatakan dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau bunuh orang benar. Itu kehendak Bapa. Sebab aku Bapa tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Itu kehendak Bapa, kan? Jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 91, di situ Tuhan sangat jelas menceritakan bagaimana kehendaknya terjadi kepada anak yang dikasihi. Mazmur 91 nomor 1 sampai nomor 16. Bagaimana Tuhan bekerja kepada anak-anaknya yang dikasihinya. Kemudian di dalam Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci, bahkan 7 kekejian bagi Tuhan, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi Tuhan berkehendak kemudian agar orang tidak membunuh orang yang benar. Itu kehendak Tuhan. Kemudian Tuhan menghendaki yang dihukum itu orang fasik. Dan juga Tuhan tidak menghendaki orang benar ini menjadi tumbal atau menjadi korban. Dan bahkan kalau kita lihat dalam Amsal 17 nomor 15, orang yang bersepakat kemudian melakukan sesuatu penebusan, maka itu disebut sebagai kekejian bagi Tuhan. Dan nomor 18-nya dikatakan bahwa orang yang mengganti orang lain demi untuk melakukan sebuah kesalahan, maka orang itu disebut tidak berakal. Nah, sekarang poinnya adalah, apakah pencipta langit dan bumi dalam hal ini Tuhan yang datang kepada Bani Israel menginginkan pembunuhan terhadap orang benar? Atau Tuhan pencipta langit dan bumi yang datang kepada Bani Israel tidak menginginkan hal tersebut? Nah, sekarang kita kembali kepada
pola yang ada. Apakah pembunuhan terhadap orang benar Yesus itu kehendak Tuhan? Kalau kehendak Tuhan, mana dalilnya? Sementara dalil yang saya sajikan tadi, Keluaran 23 nomor 7 dan 8, jangan kau membunuh orang yang benar. Berarti Yesus ini boleh nggak dibunuh? Menurut Tuhan, menurut Sang Bapa dalam kaidah Islam, dalam kaidah Kristen, boleh tidak orang benar Yesus ini dibunuh? Itu dulu. Silakan. Namanya membunuh dilarang Tuhan, ya. Hukum Allah melarang membunuh. Nah sekarang ketika Yesus diadili, tidak ditemukan kesalahan, dibunuh juga. Kenapa dia dibunuh? Karena Kehendak siapa, Bang? orang-orang yang bunuh dia dirasui iblis. Kehendak siapa membunuh Yesus? Di sini saya tidak katakan kehendak Tuhan Yesus dibunuh. Ya. Yesus tidak bersalah adalah Tuhan menghendaki orang bersalah, orang benar tidak dibunuh. Ah, berarti bukan kehendak Bapak. Iya, apakah Berarti bukan kehendak Bapak dong. dengar dulu, apakah Tuhan membunuh dia? Ini berbicara mengenai kehendak, Bang. Berarti bukan kehendak Bapak. Nah, Yesus mengatakan, karena engkau mau melakukan keinginan-keinginan Bapakmu. Bapak yang dimaksud oleh Yesus di situ di dalam Yohanes 8 itu siapa? Yang menghendaki keinginan membunuh Yesus itu siapa? Iblis. Nah, berarti yang menginginkan penyaliban terhadap Yesus iblis. Nah, selesai. Iya. Ah, Iya. udah jelas berarti. Berarti salib ini adalah karya iblis. Ah, inilah ini adalah kesimpulan yang salah. Ya. Anda selalu menyimpulkan Alkitab dengan cara Anda berpikir. Anda Lalu membawa bagaimana orang Anda bisa dengan- memutarbalikkan? dengan Bagaimana cara Anda bisa Anda memutarbalikkan? Bagaimana Anda bisa memutarbalikkan keinginan iblis menjadi keinginan Tuhan? Ayo. Anda seakan-akan ingin melantik iblis ini sebagai Tuhan Anda. Ayo. Ayo. Sekarang Ayo. pertanyaan saya, ya, pertanyaan saya. Apakah Tuhan yang bunuh Yesus atau iblis yang dirasui iblis? Tuhan tidak menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Iya. Nah, Memang Tuhan tidak menghendaki. Kenapa itu terjadi? Apakah Tuhan berarti yang bunuh pembunuhan dia? ini atas kehendak siapa? Pembunuhan terhadap Yesus ini atas kehendak siapa? Sudah jelas kehendak iblis. Ya sudah. Kenapa jadi kemudian Bapak Tuhan Anda libatkan di situ? Berarti murni Nah. penyaliban terjadi terhadap Yesus itu adalah kehendak iblis. Sudah selesai. Apalagi? Saya akan tanya Anda, apakah Tuhan bunuh dia, bunuh Yesus? Tidak mau. Tuhan akan menyelamatkan Nah. Yesus. Makanya yang mati ini bukan Yesus. Jangan bawa cara berpikir Anda ke pemahaman yang salah. Oh, Ya. tidak bisa, nggak bisa, tidak bisa. Sudah jelas. Sekarang begini, Sudah jelas, sekarang begini, ya. Yesus tidak ditemukan kesalahan, dibunuh juga karena apa? Di tempat peradilan. Yang dibunuh tidak ada bukan keadilan. Yesus. Yang dibunuh bukan Yesus. Yang dibunuh. Sekarang permasalahannya adalah Anda sudah mengakui bahwa yang menghendaki kematian terhadap Yesus adalah iblis. Sekarang pertanyaannya, apakah Bapak menghendaki kematian terhadap Yesus? Tuhan punya peraturan tidak membunuh orang benar. Nah, itu. Nah, sekarang ketika orang-orang termasuk iblis menginginkan kematian terhadap Yesus orang benar ini, apakah Tuhan tinggal diam? Saya tanya, apakah kan yang mengeksekusi Jelas itu tidak. orang-orang yang dirasui iblis? Nah, sekarang ketika orang-orang ini bersekongkol ingin membunuh Yesus, apakah Bapak yang mengasihi Yesus tinggal diam? Bapa di surga bisa menyelamatkan dia. Menyelamatkan tanpa bisa. mengalami Kematian. Nah, Tapi sekarang kan permasalahannya, Tuhan punya rencana. Tuhan biarkan itu terjadi. Bapa di surga biarkan itu terjadi. Oh, Karena nggak memang sudah bisa. rencana Bapa. tidak bisa. Ya, Di mana?
Di mana dalilnya Tuhan membiarkan itu terjadi? Sedangkan Yesus mengatakan atas kehendakmu, bukan atas kehendakku, apalagi kehendak iblis. Kalau iblis sudah jelas kata Yesus, sedikit pun tidak akan berkuasa atas diriku. Yohanes 14 nomor 30. Iblis tidak berkuasa atas diriku. Sehingga ketika saudara mengakui bahwa iblis menghendaki kematian terhadap Yesus, Yesus mengatakan, no, iblis tidak akan berkuasa atas diriku. Berarti iblis tidak berhasil membunuhnya. Dengar ya, cuma jangan silakan. sembarang menafsir. Dengar ya, Doi. Anda yang sembarang menafsir. Yesus yang mengatakan, Yesus yang mengatakan. Yesus ya. Perhatikan doa Yesus. Yesus yang mengatakan, iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Yohanes 14 nomor 30. Benar enggak itu? Benar Ya, tidak? kalau iblis berkuasa dia tidak bangkit cuma. Ya, sekarang bukan masalah bangkitnya, yang bangkit itu justru iblis. Dan ke situ dulu. Yang disalib ini bukan Yesus, titik. Sekarang ketika iblis berkongko-kongko dengan orang Roma, berkongko dengan ahli Torah, imam kepala mahkamah agama untuk menyalibkan Yesus, berhasil nggak iblisnya? Itu dulu. Berhasil nggak iblis? Berhasil. Berarti Yesus kalah, bohong berarti. Benar ya. Yesus mengatakan, sedikit pun iblis tidak berkuasa atas diriku. Ayo. Yesus itu sedikit lebih rendah daripada manusia. Dia meninggalkan kesetaraan Allah. Jadi dia Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bertulis. Ya. Dari mana Anda mengatakan Yesus itu lebih rendah dari manusia? Ini pemikiran apa lagi ini? Dia Hanya itu untuk manusia, sementara dengar. Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 1 nomor 2, Yesus sendiri mengatakan kemuliaannya itu sebelum ada dunia ini itu sudah ada kemuliaan dari Tuhan. Anda mengatakan dia lebih rendah. Yang lebih rendah itu iblis. Iblis lebih rendah dari manusia. Itu betul. Tapi Yesusku, dia adalah manusia mulia. Jaga mulut Anda. Jangan hanya karena Anda itu, dengar, jangan karena hanya syahwat beragama Kristen, Anda menabrak akal sehat. Yesus itu manusia yang dikasihi. Anda mengatakan Yesus lebih rendah dari manusia biasa. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bang John. Yesus itu manusia mulia. Yesus itu manusia mulia. Yesus mulia. Terus kenapa Anda mengatakan dia lebih rendah dari manusia biasa? Coba Anda dengarkan doa Yesus dulu ya. Bapa, dia kan memohon. Sekiranya cawan ini berlalu padaku, tapi kehendakmu yang jadi ya. Kehendak Bapak apa tadi ku bilang? Kehendak Bapak apa? Kehendak Bapaknya Bang John. Kehendak Bapak bunuhlah orang benar. Kehendak Bapak bunuh orang benar atau jangan bunuh orang benar? Kehendak Bapak. Bawa kata-katamu menjadi firman. Kehendak Bapak bunuh orang benar atau jangan bunuh orang benar? Dengar, sudah jelas yang katakan ya. Saudara John, di dalam kitab saudara Lukas 22 nomor 43, Yesus berdoa, Bapa, sekiranya cawan ini biarlah berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Maka seorang malaikat turun dari langit, datang kepada Yesus, memberikan kekuatan kepada Yesus. Nomor 44-nya. Berarti Bapa tidak menghendaki kematian terhadap Yesus. Inilah gagal paham Anda. Bukan gagal. Pemikiran Anda untuk memutarbalikan kebenaran. Sekarang Saudara John, pertanyaan saya kalau begitu Anda jelaskan habis ini. Saya bertanya, apakah Bapak menghendaki membunuh orang benar atau tidak berkehendak? Jawab. Tadi sudah katakan tidak kehendak Bapak, tapi apa Bapak atau orang Kristen yang bunuh dia? Ternyata sekarang kalau Bapak tidak berkehendak, berhasil tidak iblis? Itu dulu. Berhasil tidak iblis melawan Tuhan? Itu dulu. Berhasil. Susahnya. Kematian dan kubur. Berarti Tuhan kalah dari iblis gitu. Benar. Yesus bangkit, dia menang semua, dia kalahkan kubur. Astagfirullahaladzim.
Kita tidak akan dia main ke kalah, situ. kalau dia disalib berarti Yesus kalah dari setan. Kalau Yesus disalib berarti Tuhan kalah dari iblis. Iblis mau Yesus dibunuh. Tuhan mau Yesus tidak dibunuh. Mana yang terjadi? Keinginan Tuhan, sabar dulu. Keinginan Tuhan atau keinginan iblis? Mana yang terjadi? Mana yang berkuasa terjadi? Kehendak iblis atau kehendak setan? Kehendak Tuhan. Dengar ya. Kehendak Tuhan, ya, dia jadi tumbal pengganti. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Memang itu Di yang mana? terjadi. Di mana dalilnya? Timah. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Bapak Anda menghendaki tidak percaya. kematian terhadap Yesus? Ya Allah ya Karim, manusia apanya ini? Yesus saja ngomong, saya akan dianiaya, mati, disesat. Tidak mati. ada saya di situ. Tidak ada kata Dengar saya ya. di situ. Tidak ada kata saya di situ. Jangan Anak bohong manusia ente. Itu Yesus. Anak manusia, Yudas anak manusia enggak? Simon anak manusia enggak? Andreas anak manusia enggak? Petrus anak manusia enggak? Ingat saudara John, Yesus ingat. berbicara tentang dirinya, bukan anak manusia. Tidak berbicara. Dengar. Anda lihat di dalam Yohanes 10, nomor 17, nomor 18. Tidak ada satu manusia pun di atas muka bumi ini yang bisa membunuh aku. Itu kata Yesus. Tidak ada. Nah, coba Anda lihat Markus 9 nomor 31, nomor 31. Anak manusia akan diserahkan kepada manusia. Dan setelah mereka membunuh dia, bisa enggak Yesus dibunuh? Enggak bisa. Tidak ada yang bisa membunuh Yesus. Kata siapa? Kata Yesus. Tidak ada yang bisa membunuh aku. Aku sendiri yang akan menyerahkan nyawaku. Dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Gak ada yang berhak, gak ada yang bisa bunuh Yesus. Dengar semua ya. Alamak. Dengar. Kalau memang Bapa di surga tidak sanggup menyelamatkan dia, Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. dengar dulu. Ya Allah ya Karim. Yesus itu diselamatkan sebelum dibunuh. Hei, saudara John, Yesus itu diselamatkan sebelum dibunuh, bukan dibunuh dulu baru diselamatkan, tompel. Dengar dulu, Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. menang sendiri. Jangan mau menang Yesus. sendiri. Jangan kau bawa sesat orang-orang. Dengar ya. Lunturlah. Dengar. Herodes saja ditampar malaikat mati hanya menganiaya orang Kristen dan menghina orang Kristen. Masa Yesus tidak bisa diselamatkan? Malaikat bisa menampar semua orang yang mau Justru bunuh karena itulah otakmu pakai Yesus. Jangan gagal paham semua. Udah turunkan Memang orang ini atau Bapa gimana di ini? surga Aku jengkel sama orang bodoh mengizinkan sombong itu ini. terjadi untuk keselamatan manusia. Jadi Kau ke neraka aja, ngapain kau di sini? Yesus itu diselamatkan sebelum disalib. Bukan disalib dulu, baru diselamatkan, kucluk. Yesus sendiri yang mengatakan di dalam Mazmur 118 nomor 17, aku tidak akan mati. Yohanes 10 nomor 17-18, aku tidak akan dibunuh. Masya Allah, luar biasa. Benar-benarlah penyesatan orang ini. Yesus itu diselamatkan sebelum dibunuh. Makanya ketika di dalam Matius 16 nomor 23, ketika Petrus ingin menyelamatkan Yesus dari penyaliban, dia menarik Yesus. Apa kata Yesus? Enyahlah iblis. Karena kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Yang dipikirkan oleh Tuhan, Tuhan akan menyelamatkan Yesus dari ancaman kematian. Itu jelas itu. Tidak akan mungkin Tuhan membiarkan Yesus ini dibunuh oleh orang-orang kafir. Apa tujuannya? Untuk menyelamatkan. Tidak seperti itu. Tidak ada dalil di dalam kitabnya Yahudi orang diselamatkan dengan korban manusia. Cukup dengan bertaubat, berdoa, bertaubat, merasa bersalah, merasa menyesal atas dosa-dosanya. Tuhan di langit sudah mengampuni dosa tersebut. 1 Tawarik 7 nomor 14. Jangan ngarang-ngarang bebas. Adapun kebangkitan dari kubur,
Itu buat untuk angkatan jahat, kampret. Kapan sih kalian ini bisa paham betul isi Bible itu? Hah? Yesus sendiri yang mengatakan loh, Matius 26 nomor 24. Aku harus pergi sesuai dengan apa yang ada tertulis tentang aku. Lukas 24 nomor 44. Semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur, kitab Nabi-Nabi, kitab Torah, yang sudah tertulis harus digenapi. Lukas 22 nomor 22. Aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku. Yang tertulis itu apa? Mazmur 118, Mazmur 41, Mazmur 91, Mazmur 37. Yesusnya tidak akan mengalami kematian. Kisah para Rasul 2 nomor 29, nomor 30, 31, 32, 33. Jasadnya tidak ditinggal di kubur dan jasadnya tidak mengalami kematian. Dia seketika diangkat ke langit, Yesus itu. Adapun yang keluar dari kubur itu, kata Yesus, Yohanes 12 nomor 31, itu adalah penguasa dunia. Yang dilemparkan keluar itu penguasa dunia. Siapa itu, kata Yesus? Iblis. Indikasi kuatnya ada di dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Ketika Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi, Guru, berikan kami sebuah tanda. Apa kata Yesus? Angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat, kampret. Makanya Petrus berkhotbah di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36 tadi. Orang-orang Israel harus tahu Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untuk angkatan jahat. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Makanya Al-Quran saya mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi summa la yukasirun. Kalian itu saudara-saudaranya setan, yang membela setan, yang kemudian menjadi pasukan setan untuk mendurhakai Tuhan. Dengan cara apa? Kalian menjerat manusia lain untuk mengikuti kalian, agar kalian itu menjadi pahlawan, menjadi pembantu konco-konconya setan, agar setan itu berhasil dan puas durhaka kepada Tuhan. Makanya kalian disebut pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu maksudnya. Maka Al-Quran juga mengatakan dengan sangat jelas, Inna ja'alna syayatin awliya lilladina la yu'minun. Aku Tuhan karena mereka tidak mau beriman. Maka aku jadikan setan sebagai Tuhan-Tuhan mereka, sembahan-sembahan mereka, pemimpin-pemimpin mereka. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu siapa? Yesus. No. Yesus jangankan mati, tersentuh ular saja kagak, kena penyakit panu aja kagak, boro-boro mau mati. Hentikan nafsu syahwat kalian itu. Jangan terlalu berlebihan dalam agama ini. Jangan terlalu berlebihan tentang pencipta langit dan bumi. Gak ada itu cerita. Yesus yang menentukan di situ. Aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku. Ada nggak tertulis di situ ketika Yesus mengajarkan diri tentang dirinya? Ada. Apa yang tertulis? Perjanjian lama, bukan surat Paulus. Jadi jangan kau bawa-bawa terkait dengan kepergian Yesus meninggalkan dunia ini. Itu tertuang di dalam kitab Perjanjian Lama. Jangan kau bawa-bawa perjanjian barumu ketika berbicara kepergian Yesus terangkat ke langit. Oke? Paham sampai di situ? Paham? Paham? Kalau nggak paham, perbanyak minum baygon, biar kalian itu sehat.
Jangan kayak gitulah Bang John. Jangan begitu. Mutar-mutar kau firman Tuhan katanya, tapi kau putar-putar. Tidak sanggupkah Tuhan membangkitkan? Bukan masalah bangkit. Yang bangkit itu menurut Yesus adalah penguasa dunia yang dilemparkan keluar. Saatnya sekarang dunia dihakimi, kata Yesus. Saatnya sekarang dunia dihakimi. Sekarang penguasa dunia akan datang dan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Baca Yesaya 14 nomor 15. Iblisnya dilemparkan masuk ke dalam kubur. Berarti ketika Yesus mengatakan iblis dilemparkan keluar, berarti keluar dari kubur. Makanya ketika dia keluar dari kubur, apa indikasinya? Kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu siapa? Hah? Sejak kapan Yesus menerima kuasa langit dan bumi? Kapan? Kapan Yesus menerima kuasa itu? Nggak ada. Kuasa Yesus ceritakan sendiri. Di mana Yesus menceritakan tentang kuasanya? Di dalam Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nomor 36. Semua pekerjaan mujizat yang aku lakukan, pekerjaan itu bersaksi bahwa aku bukan penguasa, tetapi aku adalah utusan sang penguasa. Jadi yang keluar mengaku kepada aku telah diberi kuasa itu siapa? Hah? Indikasi kuatnya ada di Lukas 4. Nomor 6, nomor 7. Ketika Yesus dicobai, iblis bilang apa? Yesus! Apa setan? Kalau kau sembah aku, segala kuasa yang ada, kemuliaan yang ada, akan aku berikan kepadamu. Lihat sebuah kerajaan di bumi ini. Aku perlihatkan seluruhnya kepadamu, Yesus. Kalau kau menuhankan aku, segala kuasa itu akan kuberikan kepadamu. Siapa yang menjanjikan kuasa kepada Yesus pada saat itu? Iblis. Saya ulang lagi. Siapa yang menjanjikan kuasa kepada Yesus? Asalkan Yesus menuhankan dirinya. Siapa? Iblis. Pertanyaannya, Yesus terima nggak kuasa itu? Tidak. Yesus tidak terima kuasa itu. Berarti yang keluar dari kubur mengaku menerima kuasa itu siapa? Jelas-jelas Yesus menolaknya. Nomor 13-nya, ketika iblis selesai mencoba Yesus, iblis mundur dan menunggu waktu yang tepat. Yesus tidak menerima kuasa itu kan? Tidak. Lalu yang mengaku kepada aku telah diberi kuasa itu siapa? Astagfirullahaladzim, sudah tua, jelek lagi mukanya. Ya, silakan teman-teman. Ya, saya sapa dulu Gurunda. Udah kau fokus aja bikin kue onde-onde itu, John. Jangan kau ikut debat. Kau fokus jualan kue onde-onde. Ngapain kau ikut debat? Nggak ada ilmu. Raja Guguk dibuka mionya. Mbak Gera, Raja Guguk dibuka mionya. Raja Guguk, silakan dibuka mionya, Bang Raja Guguk. Op Mangara, Raja Guguk, silakan dibuka mionya. Gimana? OP Mangara, Bang XL, selamat malam, silakan dibuka mionya Bang XL. Kenapa tadi itu? Kalau Bang Jumaya teriak, kenapa itu? Ya silakan. Kalau mau menanggapi. Enggak, apa sebabnya? Aku kan baru masuk. Kalian sudah diberikan pengajaran bahwa salib itu adalah karya iblis. Kok karya iblis? Masih juga kalian bebal. Enggak, kok karya iblis? Lalu karya siapa? Itu kehendak Tuhan. Karya kok siapa? Karya iblis. Gimana Kehendak sih? Tuhan. Berarti Yesus salah. Kalau dia kehendak iblis, Berarti Yesus salah. apakah Allah tidak ada kuasa menyingkirkan iblis itu? Justru karena itu Ya itu Yesus justru diselamatkan karena oleh Tuhan. itu, Allah itu berkuasa di bumi dan di surga. Apa? Kok apa? Lah, matamu suwe. Ini berbicara mengenai penyaliban.
berbicara mengenai penyaliban, Yesus mengatakan yang ingin membunuh aku adalah orang yang melakukan kehendak iblis. Itu kata Yesus. Ayo, Yang mau saya bantah bi- Yesus? Apakah Yesus tidak memiliki Kamu mau kuasa bantah untuk Yesus? menyingkirkan iblis? Yesus berkata, yang mau membunuh dirinya adalah orang yang ingin melakukan kehendak iblis. Ayo, itu kata Yesus, Yohanes 8 nomor 41, 42, 43 sampai 44. Yang mau membunuh Yesus adalah orang yang mau melakukan kehendak setan. Ya, itu iblis. Ayo. Ya, iblis. Nah, jadi yang mau menyalib Yesus itu kehendak setan. Berarti penyaliban itu adalah rekayasa setan. Karena sebelum dia ada, dia bilang dia akan mati ke salib. Makanya dia bilang kehendak itu kehendak Yesus, kehendak Allah. Bukan Kata kehendak iblis. siapa dia akan mati di atas kehendak salib? Di mana Allah Yesus itu mengatakan memiliki itu di kuasa mana? di bumi dan di surga. Iblis itu Justru disingkirkan karena sebentar itulah, karena Tuhan berkuasa langit dan bumi, maka ketika setan ingin menyelakakan Yesus, Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan menyelamatkan Yesus. Coba, nih tak kasih dalil samamu ya. Ketika mana coba? Yesus dicobai di padang gurun, di Matius 4 Anda baca. Bukan, dia di Iblis dalam membawa Alkitab, Yesus, gimana Yesus kemudian ke padang diselamatkan? gurun untuk Matius 4 tuyul. Matius 4 Iblis berkata, dengar. Iblis berkata begini. Iblis berkata begini di dalam Matius 4. Tuyul ngomong tuh. Yesus, jikalau engkau adalah anak Tuhan, ada tertulis tentang dirimu. Mengenai engkau, Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan malaikatnya akan menatang engkau di atas tanganmu, supaya kakimu jangan terrantuk kepada batu. Kata iblis, Yesus, ya, kalau engkau ini anak Tuhan, ada tertulis loh tentang kamu. Aku ingin bukti, apakah kamu ini betul-betul anak Tuhan atau anak setan. Ada tertulis tentang engkau loh. Jatuhkan dirimu ke bawah, engkau tidak akan celaka. Yang tertulis tentang kamu, malaikat akan diutus untuk menyelamatkan kamu agar kakimu tidak sampai ke lantai ke bawah. Nah, ternyata itu tertulis di mana? Di Mazmur 91. Ternyata Yesus ini tidak diizinkan oleh Tuhan kemudian untuk celaka mati dibunuh oleh orang-orang kafir. Kita baca, saya bacakan sama Anda nomor 8-nya. Katakan begini, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Kita mulai dari nomor 5. Gini, engkau tidak usah takut terhadap dahsyatnya malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap malam, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 manusia rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menonton orang-orang tersebut dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang pengkhianat. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah membuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ya Bapa, biarlah cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku yang terjadi, tapi atas kehendakmu. Maka seorang malaikat turun dari langit memberikan kekuatan kepada Yesus. Dia semakin sungguh-sungguh berdoa, peluhnya seperti titik-titik darah yang menetes ke tanah. Malaikat diutus untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu jangan terantuk kepada batu. Dengan panjang umur akan aku kenyangkan engkau Yesus,
dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Mazmur 91 1 perikop itu bercerita tentang karya penyelamatan Tuhan kepada Yesus, orang yang mulia ini. Ayo. Jadi bagaimana mungkin Tuhan yang sudah merancang keselamatan untuk Yesus bisa celaka oleh karena iblis? Sedangkan Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 12 nomor 31, Yesus yang mengatakan, bukan saya, Yesus yang mengatakan itu. Juga di dalam Yohanes 14 nomor 30, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab iblis penguasa dunia datang, dan iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Ketika iblis di dalam Yohanes 13 nomor 2 membisikkan rencana kepada Yudas untuk berkhianat kepada Yesus, ketika iblis kemudian mengajak imam kepala mahkamah agama untuk melakukan tipu muslihat untuk membunuh Yesus, ketika iblis kemudian merancang supaya kemudian imam-imam kepala membuat kesaksian palsu untuk membunuh Yesus, apakah berhasil mereka ini? Sama sekali tidak berhasil. Kata Yesus, sedikit pun iblis tidak berkuasa atas diriku. Berarti Yesus tidak disalib. Berarti yang disalib ini siapa, Rek? Yang disalib ini orang yang dikutuk. Kata Paulus, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Siapa yang dikutuk ini? Pemakan suap. Mana dalilnya? Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Siapa pelakunya tuh yang terkutuk itu? Siapa? Yudas. Itulah yang kau sembah yang keluar pada hari ketiga. Jangan framing Dinda, jangan framing. Saya sudah menunjukkan data. Kata Yesus, orang-orang yang ingin membunuhnya adalah orang yang ingin melakukan kehendak iblis. Yohanes 8 37 sampai nomor 44. Ini ucapan Yesus sendiri. Orang yang ingin membunuhnya adalah orang yang tidak memperoleh firman di dalam dirinya. Mereka ingin melakukan kehendak iblis karena dia adalah pembunuh dari semula, dan dalam dirinya tidak ada kebenaran. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Apa keinginan bapakmu? Membunuh Yesus. Ayo. Kalau kamu mengatakan yang menyalibkan Yesus, yang menghendaki penyaliban terhadap Yesus adalah Bapa, berarti betullah kamu itu penyembah setan. Oke. Boleh saya ngomong? Silakan. Halo sobat. Halo sobat. Gantian ya. Pinternya lu sama ayah. Gantian. Tapi gini aja lu sobat. Raja guguk. Kita manusia, gak seberapa kita di antara Gantian deh, gantian deh. Biar aja dulu ya, biar aku di bawah. Jangan dulu. kalian merasa saya marah, enggak. Itu maaf dulu maksud ya. saya memang dalam menyampaikan. Maaf dulu ya. Silakan. Aku minta tolong dulu ya sama ya. Kita manusia. Iya. Siapa bilang? Sekarang kita manusia, setinggi-tinggi ilmu kita manusia, Belum tentu Anda manusia, belum tentu. Ini di antara Belum agama. tentu Anda manusia. Ya. Belum tentu. Kita Bisa jadi. manusia, seberapa lah kita dari Belum tentu, kita. belum tentu. Belum tentu Anda manusia. Bisa jadi Anda itu jelmaan Tuhannya Kristen. Bukan itu ada somat. Ya. Ya kan Tuhannya Kita Kristen bisa berubah manusia, menjadi apa saja. Ada somat. Sadar lu kau ada somat. Bertobatlah kau ada somat. Sadar kau ya. Silakan. Jangan kau bucungmu atau terus kau mau melawan-lawan. Setiap manusia berapa dari kita tentang Tuhan. Mending kau buatkan saya kopi, Bang. Aduh somat. Sadar lu kau ya. Saya mau terlambat ya. Sadar kau saya mau terlambat. Udah. Sadar, Nanti maksudnya sadar gimana? Maksudnya sadar sadarlah gimana? kau, jangan kau bahas di antara Kristen. Padahal kenapa? Al-Quran, Memang ada larangannya. Al-Quran, Memang ada larangannya. belum bisa kau bahas. Mana memang ada larangannya? Ya, Nggak ada ini yang larangannya. sama. Ya, ku tanya dulu kau, di agama Kristen tidak ada talak 1, talak 3. Udah?
Apa itu? Ya. Yang betul. Apalah artinya? Apalah artinya itu Buka semua tidak ada kalau yang kau sembah buka setan. hatimu. Ya. Buka pikiranmu, buka hatimu. Ngomong apa Dan sampeyan? yang kau berbicara di media sosial, kalau kami Kristen, kasihilah sesama Apa? manusia. Kasihi apa? Kasihi orang supaya menyembah kepada setan gitu maksudmu? Nanti kau situ kau aduh somat. Sorry. Ya, mati kau nanti Sorry. kau. Sorry, Nanti ku cari maaf. istrimu jadi istriku. Sorry. Ya. Kita manusia Ada teman yang mau menjadi istriku. Dia sudah melamar aku. Namanya Bom Biar Bom. bisa kita Bila itu jadikan istrimu. selamat, ya sehat. Dah. Udahlah, kamu ke bawah aja, Lihatlah. di bawah. Kau bersihkan batu nisanmu, weh. Ustaz. Ya, ya Kau sana Loni. pesan batu nisan, weh. Kau persiapkan batu nisanmu untuk ke neraka, weh. Apa kau di sini ngapain kau nasihati saya? Kau nasihati diri kau itu yang bersunat aja kagak. Sok paten. Kau diskusi. Yang sok cantik. Nasihati diri kau itu. Kenapa kau menyembah makhluk yang keluar dari kuburan? Itu yang harus kau nasihati diri kau. Apa yang kau nasihati saya? Diskusi aja, diskusi kita. Al-Quran saya mengatakan iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang kau sembah itu tak lain hanyalah setan yang durhaka. Itu kesimpulannya dalam Al-Quranku. Yang kalian sembah selain daripada pencipta langit dan bumi itu setan. Al-Quran saya mengatakan itu. Dan Yesus memberikan indikasi kuat. Apa yang diterangkan Al-Quran itu betul. Di mana Yesus menerangkan itu? Yohanes 12 nomor 31. Berapa kali harus saya sampaikan dan saya ulang? Berapa kali harus saya ulang? Apa kata Yesusnya? Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga iblis penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana iblis itu? Kemana iblis itu pernah disimpan oleh Tuhan? Ke alam kubur. Di mana dalilnya? Baca Yesaya. Nih, aku bacakan kalian. Yesaya 14 nomor 15. Apa kata Tuhan di sana? Ini jelas ini. Ini dalam kitabnya orang Yahudi ternyata yang disebut Lucifer, bintang timur itu adalah iblis. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau iblis diturunkan. Ke tempat yang paling dalam di liang kubur, engkau iblis kumasukkan. Yesaya 14 nomor 15. Ingat, Yesaya 14:15, iblis diturunkan ke liang kubur. Iblis diturunkan ke liang kubur. Yesus menjadikan kubur sebagai simbol untuk angkatan jahat. Tertulis di dalam Matius 12 nomor 38 sampai 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda kepada angkatan jahat selain anak manusia akan keluar dari kubur, karena berada dalam kubur 3 hari 3 malam. Paham sampai situ? Iblis dilemparkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Iblis dimasukkan ke dalam dunia orang mati. Sedangkan Yesus menurut Petrus, menurut Daud, Yesus tidak akan ditinggal di dunia orang mati. Dan Yesus dagingnya tidak mengalami kematian. Kisah para Rasul 2 nomor 29 sampai 33. Kenapa kalian tidak memahami ini? Kenapa? Karena kalian terlanjur oten. Kalian tidak belajar dari kecil kayak kami. Begitu kecil kami, usia 3 tahun, sudah diajak ke masjid. Belajar kami. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Biru paha kami dicubit kalau kami tidak mendalami materi-materi kitab suci kami. Dari kecil kami diajak untuk menggunakan akal mengenal Tuhan yang benar. Dari kecil kami dididik untuk mengenal kitab suci yang benar. Dari kecil kami diajarkan untuk mengimani nabi yang benar. Kalian tidak. Kalian besar diajar makan babi, diajar tidak bersunat, diajar minum khamar, diajar berjoget, diajar menyembah kepada makhluk yang dibunuh oleh sesamamu makhluk. Dan dari kecil kalian diajarkan untuk tidak mendalami materi Bible. Makanya ketika kalian bertemu dengan kami yang paham Bible ini, kalian kewalahan. Kewalahan kalian itu. Kenapa? Karena kalian dewasa, kalian bertumbuh. Bukan bertumbuh bersama dengan pengetahuan Anda tentang Kristen, tetapi Anda hanya bertumbuh mengikuti agama Kristen itu dari ajaran nenek moyang kalian. Kalian tidak pernah menjadi Kristen karena belajar. Tidak. Kalian menjadi Kristen hanya karena terlanjur Kristen, orang tua kalian adalah Kristen. Kalian tidak pernah mengetahui tentang konsep Tuhan yang benar, tentang kitab suci yang benar, tentang nabi yang benar, dan agama yang benar. Kalian hanya terlanjur oten.
bukan karena proses belajar. Kalian bertahan sekarang ini karena saya Kristen, mau tidak mau saya harus bertahan. Apapun yang terjadi, mau benar mau salah, pokoknya saya ngomong aja. Sementara kebenaran itu tidak membutuhkan itu. Yang disebut surga jannah itu tidak mengenal akal-akalan. Yang benar-benar masuk surga adalah orang-orang yang benar-benar menggunakan akal. Bukan yang penting aku Kristen, yang penting aku mati masuk surga, yang penting aku sudah punya dosa, sudah ditebus, matamu suwe. Gak ada yang kayak begitu-begitu. Keselamatan itu harus berlandaskan kepada kasih. Kasih kepada Tuhan. Apa kasih kepada Tuhan itu? Menjalankan segala perintah, hukum, ketetapan, ketentuan yang diberikan oleh Tuhan melalui para nabi. Mana ketentuannya agar kita menyembah Yesus? Ada? Mana ketentuannya agar kita ke gereja? Ada? Mana ketentuannya agar kita ibadah minggu? Ada? Mana ketentuannya agar makan babi tidak berdosa? Ada? Nggak ada. Jadi jangan karena modal tua, usia banyak, mulut lebar, kalian itu membantai si Bible. Yesusnya sendiri mengatakan, iblis menjanjikan kuasa langit dan bumi kepadanya. Yesus tidak terima. Yesus sendiri yang mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, menyamar, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jangan kamu percaya. Yesus sendiri yang mengatakan bahwa tanda yang diberikan kepada angkatan jahat adalah keluar dari kubur pada hari ketiga. Dan Yesus sendiri mengatakan bahwasanya iblis itu adalah penguasa dunia. Keluar dari kubur, pergilah ke seluruh bangsa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, sebab kepada aku telah diberi kuasa. Siapa itu yang diberi kuasa? Siapa penguasa dunia ini menurut Yesus? Iblis. Terus kenapa kalian nggak mau sadar? Karena terlanjur oten. Kalau disampaikan kebenaran, sakit hati, Bang Suma penghujat, Bang Suma penista, Bang Suma tukang kuar-kuar. Padahal ini dilakukan demi untuk menyelamatkan kalian. Kalian gaji saya nggak? Kalian gaji saya nggak? Saya sampaikan Bible seperti ini. Enggak kan? Tapi ada nggak yang saya sembunyikan? Tak ada. Anda menggiring saya ke Yesaya, ayo. Anda menggiring saya ke Yeremia, ayo. Anda menggiring saya ke Ulangan, kemanapun aku ikuti. Ada yang salah yang saya sampaikan? Tak ada. Kalian saja membantah isi Bible. Kenapa? Karena terlanjur oten. Apa yang kami bantah di Bible itu? Coba jelaskan apa? Oke. Yesus mengatakan dia harus pergi sesuai apa yang tertulis di dalam kitab Taurat tentang dirinya. Lukas 24 nomor 44. Anda percaya? Yang kami bantah di Bible itu apa? Yesus mengatakan, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Anda percaya? Ketika Tuhan mengatakan jangan kau bunuh orang yang benar. Yesus orang benar? Ya. Boleh nggak Yesus dibunuh menurut Tuhan? Bolehkah Yesus dibunuh? Sedangkan Tuhan itu adalah Yesus adalah Tuhan. Gimana sih pertanyaanmu? Nah, coba lihat. Nah. Anda bertanya sesuatu yang membuat Anda kejepit. Kita pelajari Bagaimana dulu. mungkin Anda mengatakan Yesus Ini. itu Tuhan itu sendiri sementara Yesus sendiri bertuhan? Kita pelajari dulu siapa itu Yesus biar kamu paham. Oke, silakan. Boleh? Oke, silakan. Oke, buka dalam Yohanes 1 ayat 1 dulu Bang Juma. Ya, Yesus itu bukan Yesus yang dibahas di situ. Buka dulu, nanti kau membantah. Itu bukan Yesus yang dibahas di situ. Yang dibahas di situ adalah kalam. Kok susah kali mau dijelaskan? Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan. Firman yang adalah Tuhan itu adalah sifat. Yohanes 1 ayat 14-nya. Siapa Nah, Yesus? firman itu telah menjadi daging. Artinya kehendak betul. Bapa. Artinya Betul. kehendak Bapa menjadi daging. Ya, sah kan? Firman itu kehendak telah Bapa menjadi manusia, daging. Kan? Siapa tadi Kehendak manusia Bapa itu menjadi Yesus, daging. Kan? Hah? Kehendak Bapa menjadi daging. Dengar dulu lah penjelasan saya. Firman itu telah menjadi manusia kan? Ya. Apa firman itu? Siapa manusia tadi? Yesus Apa kan? firman itu? Apa firman itu? Tapi dah kamu baca, masa nggak tahu Apa firman apa? itu? Firman, Oke, firman, Yohanes 1 firman ayat yang 1 melekat. buka. Ya, firman yang melekat itu pada adalah Tuhan. firman itu Tuhan itu adalah sendiri. Tuhan itu sendiri. Allah, bukan itu sendiri. Tuhan itu sendiri, itulah firman Pada yang disebut kalam. firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah kan? Firman itu adalah Allah dalam 14-nya.
Firman itu telah menjadi manusia. Allah berarti Allah itu telah menjadi manusia. Makanya Yesus jadi itu adalah maksudmu- manusia. Jadi Kok maksudmu, itu susah sih pemahamanmu? oke, berarti maksudmu Tuhan sudah tak ada karena sudah jadi manusia. Tuhan kok tidak ada? Tuhan itu berkuasa di bumi dan di surga. Ya, mulai ngaco. Kok ngaco? Tadi Tuhanmu jadi manusia kan? Ya. Masih ada Tuhan nggak? Apakah dia setelah dia di dunia dia tidak bisa ke surga? Mulai ngaco. Coba saya tanya mulai dulu, ngaco. apakah tidak, kalau dia di dunia ini, Tuhanmu sudah jadi manusia atau tidak nih? iya, dia jadi manusia. Sudah jadi manusia. Apakah dia tidak bisa Sudah ke jadi surga? manusia. Sudah jadi manusia Apakah Tuhan. dia tidak bisa jadi ke surga? Siapa yang membuatnya menjadi ke surga? Siapa yang membuatnya ke surga? Ya dia sendiri karena dia itu Bagaimana Allah itu sendiri. bisa? Dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Astaga, Bang Juma. Buka ini Bang Juma, buka nih. Matius 28 ayat 18 Bang Juma. Matius 28 nomor 18 Ayat 18. itu Ayat 18. ucapan makhluk yang keluar jangan dari kubur. framing, baca dulu, ucapan baca dulu, makhluk baru framing. itu ucapan makhluk yang keluar dari kubur. Sekarang kamu bahas Oke, dulu Yohanes saya 1. baca aja lah. Kamu nggak mau Yohanes baca, 1. saya baca. Saya Yohanes baca 1 ya, nomor tenang. 1 dulu. Yohanes 1 Nggak, nomor 1 saya baca dulu. Yesus Yohanes 1 mendekati nomor 1. mereka dan berkata, kepadaku, khususnya siapa? Yesus kan telah diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Makanya saya bilang dia berkuasa di bumi. Udah lemparkan dan di aja orang ini ke surga. neraka. Dah, kamu ke neraka aja. Kamu ke neraka. Kamu ke neraka. Kamu tidak bisa membawa Matius 28 itu. Tidak boleh kau bawa itu ketika kau membahas tentang Yesus. Tidak boleh. Karena itu bukan Yesus. Bukan Yesus itu. Kecuali kamu bisa membuktikan bahwa Tuhan menghendaki kematian terhadap Yesus, baru kau bisa katakan. Yesusnya yang berkata bahwa iblis dilemparkan keluar. Kau ingin melantik iblis jadi Yesus. Matamu suwe. Jangan kau nipu di sini. Jangan kau nipu. Dengan seenaknya baca Matius 28 nomor 18. Yesus berkata kepada mereka. Matamu suwe, mana ada itu Yesus? Enak kali kau nuduh-nuduh Yesus. Iblis mengaku Yesus, oke. Karena itu pengakuan Yesus sendiri. Jangan asal-asal kau berbicara di sini, ya. Kalau kau ingin membahas Yohanes 1, bahas. Jangan kemana-mana. Ketika kau ingin menjadikan Yesus itu Tuhanmu, maka Tuhan yang adalah firman menurutmu itu menjadi daging. Selesai. Berarti sudah tak ada Tuhan. Karena Tuhanmu sudah menjadi daging. Sama seperti Krishna, sama seperti Zeus. Tuhan menjadi daging. Sama seperti babi ngepet. Sekarang kalau ada, misalnya ada orang menjadi babi, masih ada orangnya nggak? Tidak ada lagi, karena dia sudah menjadi babi. Makanya baca Filipi 2 nomor 6. Tuhanmu dewa Theos tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia. Berarti sudah tak ada lagi dewa. Ini kucluk sekali. Kalau cuma modal congor, di gereja aja, di gereja. Jangan di sini. Saya membutuhkan orang Kristen yang pandai kemudian mengolah data yang ada dalam Bible dengan logika sehatnya. Paham? Nggak ada lagi orang Islam yang bisa kalian bodohi, nggak ada. Orang Islam sekarang udah cerdas. Begitu mereka mendengarkan apologet Islam Indonesia bersuara, maka iman mereka semakin kuat terhadap Islam. Kalian itu, apa yang kalian mau jual? Sekarang materinya ini tentang salib. Ini salib karya siapa? Karya Bapa, pencipta langit dan bumi. Mana ada? Tuhan turut serta kemudian terhadap penyaliban, terhadap pelaku maksiat. Al-Quran menerangkan itu. Dan juga kitabnya Yahudi menerangkan itu. Paulus pun mengatakan itu. Kristus telah menebus kita dari kutu hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Karena ada tertulis terkutuklah orang, terkutuklah orang, terkutuklah orang, terkutuklah orang yang mati digantung di tiang salib. Yesus terkutuk gak? Ada nggak yuk dosa Yesus? Tak ada. Berarti yang disalib siapa? Bukan Yesus. Aneh kalian ini.
Kamu nggak ngerti Bang Suma. Kamu nggak ngerti Bang Suma. Kamu nggak cerdas betul. Oke, sekarang begini. Kamu gini Bang Kamu Suma cerdas. ya. Saya Kamu pelajari caramu menerangkan. Kamu Memang cerdas. Kamu cerdas. Orang nggak bisa dapat hidayah dengan caramu ini. Sendiri. Jangan kau bicara Jujur sendiri. saya kasih tahu Jangan kamu kau bicara ya Bang sendiri. Suma. Hei, Kamu menafsir ayat. Hei, jangan kau bicara sendiri. Jangan kamu bicara sendiri. Kalau kau cerdas, coba kau terangkan kepada saya. Salib adalah, silakan, saya tunggu. Salib adalah, Silakan Kristen, kecilkan itunya. Kecilkan jangan suaramu. kau bicara sendiri ya. Saya membutuhkan Kristen yang cerdas, pintar, elegan, intelektual, punya kemudian tingkat intelijensi yang tinggi. Dan Bang, penguasaan terhadap Bible. Nah sekarang kamu kau terangkan aja nggak kepada saya. cerdas Bang. Terangkan kepada saya. Ehonya kecilkan. Salib adalah, jawab, saya diam. Silakan. Kecilkan Ini, dulu Pak. ehonya. Kecilkan dulu ehonya. Udah. Ini Bang Juma ini saya lihat orangnya nggak cerdas orangnya ini. Cuman kuar-kuarnya aja yang gede ini. Asli ini kelihatannya ini. Dan nggak ngerti salib. Pak, bantah pakai data. Coba. Bang Salib itu Juma, apa? dengar dulu ya. Salib itu hubungan Allah dengan manusia. Melalui perantaraan Astagfirullahaladzim. salib. Salib Lah, adalah iya. hubungan. Salib adalah dengar hubungan Allah dengan dulu. manusia. Kucluk, penipu. Salib adalah. Aduh, tunggu dulu. Dengar Salib dulu. adalah hubungan Lah Allah ini. dengan manusia. Apa ini? Ini. Salib Melalui adalah- karya salib Saya tidak manusia tanya diperdamaikan itu, saya tidak dengan tanya Allah. itu. Ini Saya tidak tanya memang itu. kamu nggak cerdas Bang Saya Juma. tidak tanya itu. Bang Juma, kalau Saya tidak cuman- tanya itu. Saya tidak tanya Kalau- itu. Saya tanya salib adalah, definisikan salib dulu. Definisikan salib dulu, baru kita masuk ke dalam ranah intelektual berdasarkan Bible dan Al-Quran. Ayo, salib adalah. Ya, silakan Kristen. Salib, pengertian salib adalah. Silakan. Salib Gimana mau masuk ke sana? Juma aja nggak ngerti nih salib sebetulnya. Dia cuma bisa nanya aja nggak jelas. Tadi aja Makanya dia kor nggak kalau- jelas. Makanya saya tanya Ini kamu, jadi sulit salib ini. Itu apa? Salib itu apa, Congor? Salib itu apa? Itu dulu. Enggak begini. Bang Juma. Enggak. Salib Saya itu lihat apa? kamu nggak cerdas, Salib, Bang. nggak usah kau nilai saya. Kau tidak punya hak menilai saya. Saya berhak nilai barusan kamu. mensyahadatkan orang. Alhamdulillah. Nah, kamu nggak Saya cerdas. barusan mensyahadatkan orang. Oke? Jangan kau nilai Yang saya. Jangan kau nilai saya. Jangan kau nilai saya. Kalau kamu ingin Yusahadatkan berdiskusi dengan saya, Kertas yang kau ingin yusahadat. berdiskusi dengan saya, kamu harus menggunakan Aduh. akalmu. Kamu jangan menilai saya. Pakai aja Kamu akalmu. belajar dulu Bang Juma. Ya udah, kamu turun kalau gitu. Kasihan kamu. Betul, Iya, kasihan iya. aku lihat Nggak kamu. apa-apa. Saya nggak butuh orang miskin, orang bodoh, orang tolol yang sombong. Nggak butuh saya. Nggak butuh. Dan kamu tidak punya hak menilai saya. Paham? Saya punya jam terbang itu jauh di atasmu. Bahkan pendetamu pun terkencing aku buat kalau mau diskusi denganku. Paham kau? Gak usah kau lebay kali. Kau jangan usah menilai kemampuan saya terkait dengan Bible. Belum lahir manusia di atas muka bumi ini yang mampu mengalahkan saya membahas Bible. Ngerti? Catat itu. Dalam bahasa Makassar, saya mau kerja bicara nu bangga di kalian, lupa banggai kalian nu. Oh congkang, lupa banggai kalian nu jago. Nggak pernah dipelajari Quran. Apa ini? Orang gila bang. Oi congkang. Pakai bahasa Indonesia lah. Hei. Kian, congkang Orang pergi gila dia. bahasa. Orang gila. Oi, Allah tu germo. Quran surat 78 tepung kau tepung Tupuk nguruk menyembah tepung setan. nguruk. Setan batu dikubur kena sombah. Oi, kau tu Allah no. Nau tu kisah suluk punya suluk dalam kubur. pangoro topongoro telasoa kabulam maka kolege kabulam maka telasoa. Yang keluar dari kubur itu setan. Setan kredit pada nongol nih, setan kredit. Aduh, parah. Nggak pernah niat Tuhan suluk kiri kubur ya. Yang keluar dari kubur itu setan Sumiati, si manis jembatan Ancol, siapa lagi? Popo, Parakang, Padale. Tuyul setan. Anja di kana suluk puna banu batu di kubur kah? Ngapa niat tahu menyembah makhluk puna puna apa? Suluk dari kubur kah? Tepok nguru.
Di kana Tuhan baru cipur ji Tuhan nah. Anjo menaktiku kan apa dia Tuhan ngandre juku goreng Tuhan nah. Tepuk nguru. Kamase. Kalau mau cari Tuhan yang keren sedikit dong. Jangan yang begitu. Apa kek kau sempat Tarsan X atau Rambo lebih bagus. Disembah padahal Woi kalake. Tepuk nguru. Anak Sunda lah kah? Anak asu. Anu juga kalake. Kongko ngate langsung. Anak asu. Kamu memang nganjo. Kamu memang nganjo. Memang begitu karena orang tuanya makan anjing, ya kan? Spermanya itu berasal dari saripati anjing. Lahirlah dia, anak asu. Anak acu. Anak acu. Oh kodong. Dia mau mengalahkan kita berdebat. Tak ada ilmu. Mal lagi. Kita lebih paham ilmunya. Mana ceritanya? Mal lagi kanda. Balas si kapal. Balas si kapal talang. Lesina ceba, bukan muyutmu. Lesina ceba. Apa toh sengkaya? Woi kalake. Gaya anu kau. Tepuk nguru. Ndak sopan kau sama bangku talasoa anak pendatang dari Mangkasar. Rotogi bisa Mangkasar. Di kana rewa ju kemenjo ada deh. Sepele ko kawan. Kupi ruinya mati nih. Allahu Akbar. Masyaallah. Mending kau anu buka bikin kopi. Oh, kodong. Saya buka mic-nya. Kamasian nang tuh. Daripada lama ini kodong. Nol ki pengikutnya kodong. Kodong kamasian. Nol pengikut. Anak acu teh ai. Lek bagi nginum ballo batu kemai. Woi, kalake. Lek kau minum ballo. Ballo kaci. Bang Hos, dia nggak bisa buka mic itu. Silakan dibuka, saya undang. Kaleke. Entah apa yang nama nama kongkong. Astagfirullah, benar-benar ini orang dari pedalaman ini kodong. Nah, Sudah pi. nama itu pemberian dari orang yang dari kubur. Teh dengerin kaleke, kalepa. Kalepa bot. Sudah pi. Kaci. Sudah mati. Kaci Woi banget. kalake. Nu kana rewa ko kaman tuh. Woi. Talasoa, kabulam maka. Kaci ballo ka. Lesina ceba. Buka mute-mu. Salah orang ko bos. Salah orang ko. Sopan-sopan ko sama abangku nah. Oi, gigi congkak gaya anu juga, woi. ini ya Sunda. enggak nih powerin semua gigi Gaya anu juga. Edotona Gaya anu juga. Itu lava fui. Sundoti. Gaya anu juga cerru. Ay mabuk. Woi kalake. Turun mo ko. Biar mati saja. Ya anu ji.
Dikiranya hebat itu naik itu maki-maki orang. Gaya aneh kau. Turun mau kostum tili. Anak suntili. Setengah mati dia mau buka mic-nya tidak bisa. baru main TikTok itu. Pengikutnya Baru punya HP dia. baru punya HP. Gak kuat HP-nya pakai TikTok. Sudah Mi. Mau ka sounding dulu leh. Ya sonde mi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fisabilillah yang ada di sini 5.500. Alhamdulillah sounding kita beberapa hari yang lalu sudah terkumpul 24-an juta. Untuk yang belum tahu, kita ada program untuk menciduk penghujat berikutnya. Setelah akun logika, maka kita akan menciduk penghujat-penghujat yang lainnya. Dan di program berikutnya kita membutuhkan sekitar 30-an juta. Jadi ayo ikhwan 5.300 5.200. Genapi ini sisa 6 jutaan lagi berarti. Gas. Caranya kalian salurkan rezeki kalian ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia, lalu konfirmasi ke nomor Kores atau ke nomor Bang Handi. Iya, kedua itu aja. Oke. Insya Allah bulan depan kalian sudah mendapatkan kabar gembira. Siapa penghujat yang akan diciduk berikutnya? Mantaps. Kemarin kan sounding pagi nggak sempet. Nah ini agak siangan nih, jam 11. Masa masih nggak sempet? Ayo gas Ikhwan. Nomor rekeningnya, nomor rekening. Rekeningnya 75 kali 51770. Bank BNI atas nama API. Oke, gas. Ditulis Bang Kores itunya. Nah ini udah tuh, teman-teman yang tuh di bawah. Sama Panglima M Al-Fatih itu screenshot ikhwan ya, konfirmasi ke nomor Bang Handi atau Kores. Norek Abi Akhi Semprol. Ya siapa tahu ini kan banyak nih tajir-tajir para muhsinin kaum muslimin di bawah yang nggak sengaja masuk. Oh ternyata ada program APII yang sangat-sangat brilian teman-teman, yang insya Allah akan mengundang rasa syukur kita kepada Allah kalau ini berhasil biidznillah ta'ala. Maka dari itu kami ajak teman-teman, kawan-kawan sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menjayakan, untuk menggolkan program ini, boleh langsung ke rekening API Pusat. Ada di bawah itu teman-teman, bisa dilihat. Mana tadi ininya, rekeningnya? Ya bisa langsung di SS screenshot teman-teman, nanti konfirmasinya ke Bang Kores atau ke Bang Handi Selebes teman-teman. Ya itu 75 kali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 51770 BNI ya teman-teman ya, atas nama APII Pusat ya, API Pusat ya teman-teman. Silahkan buat kawan-kawan yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mau berbagi untuk mengambil andil dalam pahala yang sangat besar insya Allah, untuk membungkam para penghujat Islam. Wala yansurannallaha man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Sungguhnya pasti Allah akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Kalian yang berpartisipasi insya Allah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menolong agama Allah. Karena keberadaan kami di sini, khususnya kawan-kawan APII dan teman-teman yang lainnya, memang adalah untuk membela agama Allah dan memenangkan kebenaran, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Silakan teman-teman langsung ke rekening pusat APII dan konfirmasi ke Bang Kores akun Prah Istar 381 atau ke Bang Handi Selebes. Jangan lupa dikonfirmasi teman-teman setelah transfer. Terima kasih. Lanjut Bang Kores. Ayo, tunggu ada telepon masuk. Ya, saya sapa dulu Susi. Ada apa Susi minta naik dari tadi?
Ya Bang, saya mau bertanya, kenapa ada perbedaan antara Bang Bom Bom sama Bang Edis tentang penyaliban itu, Bang? Oh ya, itu internal pihak kekristenan ya. Nanti kita mendengar bersama nanti di diskusi di ranah diskusi. Nggak begitu cara menjawabnya. Kenapa perbedaan antara Edis dan Bom Bom? Karena kedua-duanya itu berbicara berdasarkan hawa nafsu. Pasti berbeda, Bang. Itu, Bang. Terus kan Bang, ini yang saya tangkap dari channelnya Bang Edis. Bang Edis tuh setiap dia ngomong, dia tuh nggak pernah kasih kita waktu. Kenapa begitu? Seolah-olah dia tuh diam terus ngomong gitu. Terus kenapa juga banyak penonton Bang Susi, abang kalau mau komplain jangan komplain di sini, orangnya nggak ada. Gimana sih abang ini? Orangnya nggak ada pun komplain di sini. Ya, nah itu saya nggak pernah dinaikkan Bang, gitu. Ya udah, terus nggak, kalau abang nggak dinaikkan di sana ngapain abang komplain di sini? Orangnya nggak ada dan dia juga bukan Muslim gitu loh. Di sini teman-teman ingin menantikan diskusi edukasi dari para debater, khusus ada guru kita Bang Zuma di sini. Jadi pertanyaan abang itu nggak relevan di komal ini abangku. Ya, terima kasih ya Bang. Siap Bang. Mohon maaf ya Bang. Ya, siap. Terima kasih Bang. Nyimak di bawah Bang ya. Nyimak di bawah ya. Lagian ngapain mau naik ke Lagian ngapain mau naik ke Edis? Anda nanti dibal-bali cuman. Kalau Edis pojok dikit. Emang mau ngomong sama dia itu sebenarnya. Ya ngapain? Nanti sudah Bang Hos, turunkan aja udah. Ya udah. Iya teman-teman. Oh Masya Allah Bang Indra, Barakallah fiik, semoga Allah berkahi hartamu. Jadi teman-teman, ini sering kita himbau ya, sering kita ingatkan ke kawan-kawan sekalian. Lebih baik kalian standby di sini bersama Bang Zuma, Perah Istar, Bang Kores, Bang Handi Serebes dan kawan-kawan yang lainnya. Kalian di sini aja. Kalian dapat manfaat, dapat edukasi insya Allah. Oke? Daripada kalian di roomnya Edis, yang pertama kalian naikkan algoritma TikToknya dia. Terus kalian nggak dapatkan manfaat, kalian dapat sakit hati di komal itu, terus kalian curhat di sini. Apa nggak gila kalian? Ya mohon ya teman-teman Muslim ya. Kalau kalian sudah mendengarkan ayat-ayat Allah dipermainkan, diolok-olok, maka wajib bagi kita untuk meninggalkan komal itu ya. Di sini aja. Ya, di sini aja kalian atau di teman-teman komal-komal Muslim aja. Nggak usah ramaikan komal si Edis itu. Tambah dungu aja kalian nanti. Lanjut. Ini ya Hideo yang tadi pakai bahasa apa? Bahasa planet minta naik lagi nih. Waduh. Mabuk itu. Ngapain ya? Gaya-gayaan. Enggak, mumpung ada Bang Kores, biar Bang Kores yang ngadepin. Naikkan lah. Mana ini? Ada. Oke teman-teman sekalian, yuk yang 4.000 lebih mata memandang. Upaya kita kemarin untuk kemudian mengistirahatkan penghujat itu sudah berhasil ya. Nah ini sekarang nih kita lagi berupaya sebelum akhir tahun kita kembali untuk mengkandangkan penghujat penista yang sangat-sangat menyakitkan hati kita ya. Dan adalah satu kemenangan bagi kita kemudian ketika para penghujat ini diserahkan untuk diurus oleh negara. Oleh karena itulah kemudian mari kita buktikan kalau kita mendukung pergerakan apologet Islam Indonesia untuk kemudian memberikan efek jerah kepada mereka yang menghujat, menista, lalu menghina baginda Rasulullah Muhammad SAW, juga menghina Allah Subhanahu Wa Taala, agar menjadi pelajaran bagi yang lain. Bahwa diskusi boleh diskusi, debat boleh debat, selama itu berdata dan berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab yang kita anggap suci.
Oleh karena itu, teman-teman silakan mari ya kami mengajak untuk memberikan infak terbaik sebagai bukti kalian ridho kami melakukan misi ini. Kalian meridhoi, kalian merestui perjuangan apologet Islam Indonesia dalam hal ini menegakkan hukum bahwa penista memang harus selayaknya diberikan ganjaran oleh negara. Kami membutuhkan uluran bantuan dari teman-teman sekalian. Kami nggak bisa berjuang sendiri. Kami membutuhkan netizen dimanapun berada. Oleh karena itu silakan di nomor rekening Apologet Islam Indonesia dan resi buktinya itu boleh ditembuskan ke Bang Handi atau Dinda Kores. Nanti kemudian beliau laporkan ke kami sebagai pembina dan juga kepada ketua untuk kemudian direkap di bendahara agar kita bisa mengetahui jumlah yang sudah ada. Begitu juga teman-teman yang ada di YouTube di channel Zulkifli Abbas, Masya Allah, Barakallah Fik. Silakan, yuk mari kita berlomba-lomba kemudian mengambil bagian dalam misi ini. Kalau kita cinta kepada agama kita, cinta kepada Allah, cinta kepada Nabiullah, cinta kepada Al-Quran, buktikan. Mari dukung. Bukan sahabat yang akan melakukan tindakan. Biarkan Apologet Islam Indonesia ini melalui jalur yang ada untuk melakukan kemudian tindakan. Alhasil, kita sudah membuktikan satu penghujat, satu penista yang siang malam membahas kemudian Islam, mengolok-olok Islam, lalu kemudian mereka berkongkol-kongkol dengan para penghujat, ya, memfitnah dan seterusnya. Alhamdulillah, Tuhan sudah memberikan ganjaran atas sumpahnya sendiri. Beliau bersumpah, menyumpahi dirinya, dan kalau saya katakan kalau dia itu sudah berani membohongi Allah, berarti tak ada beban bagi dia untuk membohongi seluruh umat manusia di atas muka bumi ini. Waktu itu saya khawatir, saya memberikan ruang supaya dia tidak kemudian kena dengan sumpahnya. Saya datang ke kampungnya, tapi saya ditolak, saya malah diajak berantem malahan. Oleh karena itu kesempatan sudah tak ada. Saya sudah memberikan dia untuk bertobat, tapi ternyata enggak. Dia malah salah tangkap ketika saya datang sana. Saya sampai hampir sebulan menunggu niat baiknya untuk mau ketemu, tapi ternyata itu enggak ada. Ya, inilah hasilnya. Nah, sekarang ini sesi kedua, kita ditantang kemudian oleh penegak hukum. Ayo, kalau memang ini bisa, kenapa tidak? Karena sudah diperiksa semua dan alhasil bisa. Untuk itu tinggal sedikit lagi, selangkah lagi. Nah, teman-teman, tadi ada angka yang disebutkan kemudian oleh Dinda Kores, itu angka yang kecil bagi kita. Silakan teman-teman. Dicatat lagi nomor rekening yang dibawa. Itu ada Bank Negara Indonesia 75 kali 51770. Silakan atas nama Apologet Islam Indonesia. Kalau 4.000 orang di sini ya mengambil bagian 50.000 aja satu orang, itu udah melebihi pergerakan. Bisa semuanya dari mereka kita istirahatkan. Gitu ya teman-teman. Silakan. Sebelum kita, mumpung belum ada dari pihak sebelah, silakan teman-teman. Dinda Kores umumkan, Bang Handi umumkan kalau ada yang masuk, nanti saya pantau di grup bendahara. Silakan. Islam pasti jaya. Islam pasti jaya. Kemenangan ada pada Islam. Jayalah Islamku. Ayo semuanya teman-teman yang ada di YouTube mendengarkan informasi ini, silakan. Ya, nanti juga ke depannya kita akan mengumumkan channel-channel YouTube yang bekerja sama dengan Apologet Islam Indonesia. Kita akan umumkan di setiap momen. Kita akan viralkan nama-nama YouTube yang bekerja sama dengan Apologet Islam Indonesia. Jadi selain daripada yang mendaftarkan diri untuk bekerja sama dengan Apologet Islam Indonesia, kita sarankan nanti untuk netizen meninggalkan komal-komal tersebut. Karena kami tidak mengenal siapa pemiliknya, kami juga tidak tahu hasil daripada YouTube-nya itu digunakan untuk apa. Kalau yang berafiliasi dengan kami udah paham, kami udah ngerti, mereka adalah orang-orang yang soleh, mereka adalah orang-orang yang baik, yang kemudian rela untuk mensiarkan apa yang menjadi materi-materi debat dengan tujuan fisabilillah. Mereka juga ikut berpartisipasi untuk mengambil langkah di setiap ada kegiatan Apologet Islam Indonesia, baik itu kegiatan yang bersifat internal ataupun eksternal. Ya, terima kasih kepada
sahabat pemilik lensa News TV dan juga Mantp dan beberapa channel yang lain. Mungkin nanti Dinda Alif atau teman yang lain bisa menyebutkan, saya tidak terlalu ingat nama-nama channelnya. Tapi ke depan kita akan umumkan, kita akan buatkan PT-PT untuk menyeru kepada netizen agar menonton cukup di channel-channel yang kami maksud. Saya kira begitu. Sementara teman-teman silakan, kami masih menunggu menunggu dari teman-teman sekalian bukti resi transfer untuk pergerakan kita, untuk misi kita. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 50.000 itu kali 4.700 itu total. Kalau seandainya teman-teman muslim di bawah minimal dia transfer 50.000 dalam perjuangan pergerakan kawan-kawan API Apologet Islam Indonesia ini, insya Allah totalnya 235 juta, dan itu alhamdulillah sudah sangat-sangat mencukupi. Jadi jangan sungkan teman-teman, walaupun hanya 10.000 rupiah nggak masalah. Yang penting ada andil kalian dalam program ini, dan mudah-mudahan itu dicatat sebagai amal kebaikan kita nanti di akhirat. Dan semoga amin Allahumma amin, bukti nyata bahwa kita bergadang, kita habiskan kuota, oh ternyata untuk membela agama Islam, untuk menampakkan kebenaran bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ayo gaskan teman-teman, walaupun hanya 10.000 rupiah, ayo kita andil, kita berjuang walaupun hanya tap-tap layar. Mari kita dukung gerakan atau program teman-teman di APII Apologet Islam Indonesia. Bismillah, tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Insyaallah tembus ini, insyaallah malam ini tembus. Gaskan terus. Resi masuk, ada yang transfer 50.000, walhamdulillah. Masya Allah, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Ya, ini ada dari Akhirumo Aceh, dari Bang Jeff, dari Ukhti Eliza, sama Ukhti Seri Yulina, sama Akhi Sofyan NH. Jazakumullah khairan katsiran bil jannah. Kalian luar biasa, sampai jumpa di kabar gembira. Lanjut yang lain, ikhwan. Akhi Indra, jazakallah khair. Amin ya Allah, amin ya Allah. Doaku malam ini teman-teman juga tolong diaminkan, mudah-mudahan apa yang menjadi target dari program APII malam ini lunas dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gaskan para muhsinin, para agnia, para orang-orang yang diberikan kelebihan harta oleh Allah, ayo jangan tinggalkan ibu jari kalian, langsung ditransfer ke rekening BNI 57 kali berapa tadi tuh? Dah hafal pula aku. Ya, pokoknya ke rekening BNI Apologet Islam Indonesia. Gaskan teman-teman. Ditunggu, masih ada waktu, masih panjang sampai subuh, masih ada waktu 6 jam lagi. Gaskan, teman-teman yang mau berpartisipasi silahkan. Semoga itu menjadi amal jariah, amal kebaikan kita bersama insyaallah di akhirat nanti. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi harta kalian dimanapun kalian berada. Rekening sematkan, itu tadi di bawah ada. Di 75 kali 51770. 75 kali 51770 BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. 75 kali 51770 BNI ya teman-teman ya. Gaskan teman-teman, mainkan ibu jari kalian walaupun itu hanya 10.000 rupiah. Luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala lipat kali gandakan harta kalian. Mana qasat min malin sadaqatun. Sedekah itu tidak pernah mengurangi harta teman-teman. Kita bersedekah lillahi taala, niatnya untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tinggilah jayalah Islamku walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukainya. Gas terus. Lanjut. Gimana Bang Gores? Ada update terus? Iya, kalau misalnya ini sambil, kalau ada terhitungnya lagi naikin aja, kita sambil dialog ya. Kita sambil dialog sambil lanjut ikhwan. Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga malam ini tutup buku dan pergerakan bisa eksekusi per besok ikhwan. Karena cukup menakjubkan juga ya, kekumpul dalam 2 malam 24-an juta terkumpul. Mantap sih ikhwan.
Nah ini sisanya kalian gas malam ini. Mari kita tunaikan supaya yang di lapangan segera bergerak. Silakan Pak Pendeta Yunus Ruben, naik Pak Pendeta kalau mau diskusi. Ini sekarang ada dari akun bisnis, Akhi Fauzan. Akhi Fauzan Kubro, dari Ukhti Mila Yahya, dari Akhi Suhri, dan juga Akhi Muslih. Jazakumullah khairan katsiran bil jannah. Lanjut. Ayo naik. Ini udah gue ini. Waduh. Mencet aja gue. Enggak kedengaran kok. Apa itu? Enggak. Oh, ini belum. Waduh. Ikhwan, jangan nelpon internet ya, jangan nelpon kuota. Jangan sampai salah ngasih 0, Bang Gores. Tunggu, iya. Kalau ngasih nolnya kurang, bahaya. Kalau nambah bagus, jadi penuh harapan. Enggak, Bang Kores niatnya apa adanya 10.000. Pilihan nolnya jadi 1 juta. Alhamdulillah, Masya Allah. Allahu Akbar. Akhi Fadil Lenok, jazakallah khair. Mantap umat. Kalian luar biasa, buset. Tempur ini HP gua sama chat masuk. Macam Virtek ini chatnya masuk. Duduk gitu. Masya Allah. Allah Ini siapa? Barakallahu fiik. Akhi Muslim wa iyakum dong. Aku kan cowok. Masa wa iyaki? Nanti Bang Kores nanti kalau kita nongkrong di surga, kita nostalgia yang ini ya. Amin. Siap. Kita obrolin semuanya waktu kita bubukin Tritung di TikTok. Dulu ya, iya loh, yang ingat gak itu yang kemarin yang transfer sekian. Wah, keren kali teman-teman muslim. Datang lagi netizen di bawah. Iya, kami yang kemarin itu Bang. Luar biasa. Ini Ukhti Eliza yang waktu itu partisipasi nyiduk Tritung. Iya, akhi, ini saya. Gitu. Loh, ini masih ada yang minta rekening api. Tunggu ya. Tua dapat mak. Ada waktu ini. Emang kau yakin masuk surga Dio? Ya yakinlah masuk surga. Orang Nabi Muhammad yang ngomong itu kok. Semua umatku pasti akan masuk surga kecuali yang nggak mau. Siapa yang nggak mau itu? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku dia yang mau masuk surga, dan orang yang bermaksiat kepadaku dia yang enggak masuk surga. Di antara bentuk ketaatan kepada Rasulullah adalah membela agama Allah. 23 tahun Nabi Muhammad SAW membela agama Allah. Enggak cuma 3 tahun ya akhi ya. 3 tahun cupu amat 3 tahun. 23 tahun. Bang Handi, Ganda, tidur kah? Lihat chatnya Bang Indra. Bang Handi, ada Bang Indra, ada chat. Iya. Kenda Handi. Iya. Dan langir itu Kenda. Toge yang ikut kutai kan nih, toge yang ki. Tindro ka Bang. Kenda. Oh lagi tahajud katanya. Oh masya Allah. Oh tahajud. Masya Allah, alhamdulillah. Tahajud 1000 rakaat. Waduh. Kok bisa-bisa dari bulan apa? Sambil typing ya kan? Bunda Rahma kalau ada di ini tolong hitung ya, karena kalau ini langsung tek di 30 aku langsung stop ini. Di stop Gurunda ya kalau udah 30. Atau gimana?
Mana Gurunda? Di mute itu Gurunda. Nggak usah di stop deh. Ngapain di stop? Oke. Kalau umat mau infak jangan dihadang. Biarkan Siap, aja. Ya betul. Bang Juma, Bang Gores. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, boleh bertanya Bang Juma? Tolong ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya, Pak? biar sedikit panas sedikit Bang Juma. Kita kadang-kadang harus slow, kadang-kadang harus naik lagi. Nah Bang Juma kan API ini programnya kan luar biasa ya, terbukti Siap. dengan di udara begitu gencarnya gitu kan. Banyak yang mualaf gitu, banyak sampai mereka terguncang iman, semakin mereka sampai apapun lah, panas mereka kan, apalagi dengan yang kemarin terjadi panas sekali gitu kan. Nah, tentunya ada program-program selain yang kita dengar sekarang di lewat media sosial ya, di udara gitu kan. Kita nih yang saya perhatikan adalah perang argumen, perang pemikiran di udara. Sekarang pun ada perang istilahnya perang darat istilahnya ya, melalui yang tadi yang disampaikan oleh Bang Kores dan lain-lain, itu kan bukti karya nyata dari API gitu ya. Nah memang demikiankah rencananya, atau memang udah demikiankah bahwa tidak hanya di udara saja kita program-program ini berjalan, tapi akan di darat juga seperti yang sekarang akan dijalankan dan sudah dijalankan kepada penghujat-penghujat itu. Silakan Bang Juma. Iya, betul. Masya Allah, kita membantu pemerintah dalam hal ini. Yang pertama, memberantas kebutaan ya masyarakat Indonesia terhadap perbandingan untuk kemudian membedakan antara agama satu dengan agama yang lain. Kenapa? Karena ada agama yang ingin kali tampil seperti mirip-mirip Islam gitu loh. Nah, maka masyarakat Indonesia itu harus kita berantas ketidaktahuannya agar mereka bisa memahami, membedakan antara agama yang berasal dari Timur Tengah dan agama yang berasal dari Barat, di mana agama dari Barat ini ingin menyamakan dirinya dengan agama yang berasal dari Timur Tengah. Ini yang perlu dipahami. Dan aksi kita itu bukan hanya di sosmed. Itu kita canangkan kemudian program-program melalui divisi dakwah dan pendidikan. Alhamdulillah, Apologet Islam Indonesia Jabodetabek ini dalam waktu dekat mereka akan menggiatkan kemudian kegiatan-kegiatan mereka, dalam hal ini dakwah dan seterusnya. Termasuk saya sendiri ada undangan di awal bulan depan di tanggal 5 tepatnya di Bandung, di bawah naungan Apologet Islam Indonesia DPW Jawa Barat, itu diundang kemudian untuk memberikan materi apologet atau kristologi di tengah-tengah mayoritas mu'alaf, dan di situ akan diadakan syahadat massal. Kenapa? Ada beberapa orang-orang non-muslim dari NTT yang data-datanya sudah diserahkan ke saya, mereka masih Kristen, dan akan saya pimpin sendiri langsung untuk bersyahadat beramai-ramai di sana nanti di tanggal 5. Masya Allah, tadi siang, tanggal 23 besok, mereka teman-teman yang ada di Jabar akan melakukan rapat untuk membahas ini. Artinya bahwa kegiatan kita itu bukan hanya di sosmed saja. Apologet Islam Indonesia ini akan merambah di dunia offline juga, dan itu sudah kita lakukan. Bahkan bukan hanya sekedar dari sisi pendidikan saja, tapi juga dari sisi bisnis. Nah, dari sisi pendidikan kami mencanangkan tahun depan kita sudah mulai merancang bagaimana peletakan batu pertama terkait dengan pondok pesantren modern Apologet Islam Indonesia yang skala internasional. Kemudian terkait dengan Mualaf Center itu akan kita bangkitkan kembali, hidupkan kembali. Oleh karena itulah mulai Dinda Dio memimpin Jabo sebagai ketua, beliau kembali merekrut teman-teman muslim dan muslimah yang ingin bergabung dalam menggalakkan gerakan Apologet Islam Indonesia ini. Jadi teman-teman yang ada di Jakarta, Bogor, Tangerang dan seterusnya yang ingin ikut berpartisipasi di dunia Apologet Islam Indonesia, silakan menghubungi DPW Jabodetabek. Nah, di sini ada ketuanya Dinda Dio Pratama, dan juga Bandung, Jawa Barat, ada Riau, dan juga ada Sumut, Sumatera Utara.
Insya Allah. Jadi pelan-pelan Bang, pelan-pelan kami tidak hanya sekedar berdiskusi begini, enggak. Kami juga punya program-program bagaimana bisa mensejahterakan apologet Islam Indonesia ini dengan cara-cara halal yang kami upayakan. Bagaimana bisa teman-teman ini sebagai penggiat dunia apologet tidak hanya makan Indomie saja, tetapi kalau bisa kami akan bikin usaha besar, kami akan membuat sebuah gebrakan bahwa mendakwakan, mensiarkan apologet, pembelaan Islam terhadap pendangkalan akidah Islam itu sendiri, itu tidak mesti kere dan tidak mesti minta-minta. Itu program saya sebagai ketua pembina, bagaimana bisa membuat anak-anak saya di apologet Islam ini bisa sejahtera. Demikian Bang Baal. Allahu Akbar, Masya Allah. Masya Allah, luar biasa ya. Ya, jadi teman-teman di bawah bahwa API ini memang programnya tidak hanya di media sosial saja, dibuktikan dengan karya nyata ya. Kita tadi mendirikan apapun ya di dunia pendidikan, bisnis, termasuk penghujat-penghujat yang sudah dibuktikan tadi itu ya. Tentu itu adalah tantangan yang memang harus dilaksanakan, mau tidak mau memang itu harus dihadapi gitu ya. Kemudian apakah ada rencana gini kan banyak nih yang ada kelompok-kelompok yang membuat hal yang sama, apologet. Apakah ada rencana ke depan? Kita kan tidak bolehlah kita beda baju, beda celana, warna apapun, tapi kita satu iman, satu Islam, satu akidah gitu kan. Dalam ini kan adakah rencana melakukan pertemuan-pertemuan supaya kita seragam dalam dakwah ini gitu? Silakan Bang Juma, silakan. Iya, alhamdulillah kami di belakang layar itu senantiasa kami kemudian melakukan interaksi, kami melakukan kolaborasi dalam berbagai kegiatan, termasuk kemarin anak-anak kita Unirifa, ada Dinda Cebi dan beberapa teman-teman lain itu nelpon ke saya. Beruntun mereka nelpon tukar pikiran tentang program-program yang mereka ingin lakukan. Dengan sejatinya mereka izin, mereka minta doa restu dari Ketua Pembina Apologet Islam Indonesia supaya kegiatan-kegiatan mereka itu direstui untuk bisa berjalan dengan baik. Meskipun mereka tidak di bawah payung Apologet Islam Indonesia, dalam hal ini Yayasan API, tapi mereka adalah adik-adik kami, mereka adalah anak-anak kami yang juga masih menganggap kami ini sebagai orang tua. Ketika mereka ingin melakukan kegiatan, mereka izin dulu. Ketika mereka ingin mencanangkan satu program, mereka kemudian pamit dulu. Mereka minta izin, minta petunjuk, minta saran, minta kritikan dan seterusnya. Jadi kami di belakang layar itu tetap bersatu. Bagaimana Dinda Julius bergabung dengan tim di sana, bagaimana Dinda Koris bergabung dengan tim di sana. Jadi API ini tidak menutup diri. API tidak menutup diri. Kemanapun apologet Islam Indonesia personilnya itu bisa tampil di komal-komal manapun bisa. Karena kami memang bersatu. Kalaupun ada terlihat, oh ini kok bukan API, ya itu dikarenakan mungkin mereka tidak ingin disibukkan dengan hal-hal yang totalitas terhadap gerakan-gerakan untuk kebijakan terhadap apa yang dibutuhkan oleh umat. Dikarenakan mereka sibuk, mungkin karena mereka aktivis kampus, mungkin karena mereka seorang profesional dan seterusnya. Sehingga yang nampak seakan-akan kami itu tidak bersatu, padahal kami itu bersatu. Contoh misalnya. Kata siapa ya Guruna ya? Kata siapa kita pecah-pecah macam Edis dan bom-bom? Itu kita tidak ada itu Bang. Kita bersatu, misalnya siapa ya? Dinda, seperti Bang Blender. Kita tidak sama dalam naungan, tetapi kita tetap sama di balik panji Islam. Kami sering berkolaborasi di belakang soal jawab tentang gerakan-gerakan apologet Islam ini. Banyak hal seperti teman-teman yang dari Sulawesi ada di sana, siapa namanya? Dalbo, ada yang satu lagi. Semuanya kita rangkul. Cuman mereka tidak ingin terikat dikarenakan takut diberi amanah karena kesibukan saudara-saudara kita. Tapi kalau berbicara mengenai loyalitas, mereka semua sayang terhadap apologet Islam Indonesia. Mereka semua cinta kepada apologet Islam Indonesia. Bahkan kegiatan besok di Jabar itu juga adalah kerjasama antar organisasi pemerhati terhadap mu'alaf. Bahkan organisasi Bang Goto yang kemarin datang lengkap dengan spanduknya datang pada kegiatan Milad kemarin untuk memberikan dukungan penuh kepada gerakan apologet Islam Indonesia ini. Makanya saya sebagai orang tua
itu terharu dan sangat-sangat kemudian cinta kepada anak-anak saya, karena mereka ada di samping mereka ini adalah orang-orang yang bisa mendengarkan nasihat, mereka juga bisa memberikan kritik dan syarat dengan cara-cara yang baik. Saya kira begitu, Bang. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih ya Bang Juma. Jadi teman-teman saudaraku yang di bawah, api ini tidak menutup diri ya. Dia akan berkembang terus dan berkolaborasi dengan yang lainnya. Walaupun di sana naungannya berbeda, saya bilang corak bajunya beda, celananya, tapi kita dalam satu akidah yaitu iman dan Islam gitu kan Bang ya. Betul. Oke, dalam selanjutnya Bang Juma, boleh saya tanya? Nanti apakah akan ada suatu kali pertemuan antara kelompok-kelompok itu, maksudnya kelompok-kelompok yang berdiri sendiri-sendiri itu, rencananya adakah pertemuan untuk bagaimana bisa berjalan bersama gitu, walaupun dengan payung yang berbeda gitu. Silakan Bang Juma. Iya, itu jelas itu ada gerakan-gerakan itu. Bagaimana dari teman-teman apologet Islam bikin kegiatan, mereka melibatkan anak-anak API. Bagaimana juga ke depan API tidak menutup kemungkinan mengambil teman-teman yang ingin bergabung melakukan satu kegiatan yang sifatnya untuk umat. Jadi API ini menerima, fleksibel API ini selama organisasi atau oknum yang ada di luar sana yang ingin kerja dengan apologet Islam itu murni benar-benar karena umat, bukan karena ada misi pribadi atau karena ada kepentingan pribadi. Gitu Bang. Satu lagi Bang Juma, sedikit ya sebelum yang lain gitu kan. Ini kan orang sebelah ini kan panas Bang Juma kalau mendengar begini kan. Panas, pasti panas itu. Mendidih gitu kan. Lo api ini dengan yang lainnya kok bersatu gitu kan. Nah tentu untuk menghadapi orang-orang yang panas ini kan, kalau kita lihat ya, kalau debat-debat itu kan pasti mereka nggak punya apa-apa gitu ya. Botol lah kalau istilahnya mereka ini kan. Paling Yohanes 1 pada mulanya itu aja kan. Nah timbullah penghujat ini kan, mereka ini penghujat gitu. Apakah konsisten kita menghadapi mereka itu? Maksudnya konsisten terus, kita tidak akan mundur seperti itu Bang Juma. Itu aja mungkin pertanyaan terakhir. Apakah maksud saya API dan yang lain-lain akan konsisten menghadapi mereka gitu? Itu ya, silakan yang lain. Terima kasih. Ya, Masya Allah, ini pertanyaan yang paling bagus. API akan tetap pasang badan terhadap gerakan-gerakan pendangkalan akidah, gerakan misionaris, gerakan kristenisasi, ya, bahwa apologet Islam itu berdiri sampai kiamat, tidak akan pernah kemudian bubar insya Allah. Kenapa? Kami punya komitmen untuk mencetak orang-orang yang akan melanjutkan misi perjuangan ini. Kita ada regenerasi. Alhamdulillah ada beberapa teman ya yang kemudian sudah mulai mendidik generasi-generasi yang akan menjadi penerus apologet Islam Indonesia. Apatah lagi dengan berdirinya nanti sekolah apologet Islam ini, tentu diharapkan mereka bisa memperjuangkan kemudian visi misi daripada apologet Islam Indonesia ini agar menjaga ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan, serta menghilangkan kesenjangan atau adanya ruang yang bisa membuat adanya ria antar agama. Apologet Islam Indonesia dibentuk, salah satu daripada misinya adalah menghilangkan rasa tabu antar umat agama, sehingga ketika ada hal yang sifatnya sangat prinsip, tidak menjadikan kita terpecah, mengakibatkan adanya riak atau adanya keributan yang bersifat sara. Justru karena adanya apologet Islam Indonesia ini, diharapkan umat Islam lebih mengenal lebih jauh terhadap agama di luar Islam. Begitu juga diharapkan agama di luar daripada Islam itu menyadari bahwa ternyata umat Islam itu tidak seperti dulu lagi. Mereka tidur panjang, tidak mengetahui misi-misi daripada agama di luar Islam untuk memurtadkan orang-orang Islam itu sendiri. Jadi pertanyaan sahabat kita ini pertanyaan sangat baik. Apakah apologet Islam ini akan memiliki masa di mana mereka tidak lagi? Tidak. Apologet Islam Indonesia akan tetap berjaya dan akan mengiringi negara yang kita cintai ini untuk mencerdaskan anak bangsa. Dan saya kira begitu Bang. Silakan yang lain Bang. Izin tambahkan sedikit Kanda. Silakan.
Silakan. Yang lain jangan lupa teman-teman minum kopi ya. Sudah mulai ngantuk nih. Gas terus, belum ngantuk ini, belum sampai target kita nih, teman-teman. Seperti yang disampaikan oleh Bang Zuma tadi, insya Allah Taala di Jabodetabek kita ada rencana ke depan seperti itu. Ada Mu'alaf Center yang insya Allah target programnya para mu'alaf yang keluar dari Mu'alaf Center API Jabodetabek, insya Allah para mu'alaf yang tangguh yang kita persiapkan insya Allah untuk membela agama Islam dan mengkanter segala bentuk pendangkalan akidah yang dilakukan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka orang-orang kafir yang menghalangi dan memerangi Islam dengan kekuatan yang kamu miliki, dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh-musuh Allah, juga musuh-musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah Maha mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizolimi sedikit pun. Jadi teman-teman, program-program itu butuh ta'awun, butuh kerjasama dari kalian semua. Kita semua kaum muslimin butuh untuk ta'awun, tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. APII bukan siapa-siapa tanpa pertolongan Allah. Kemudian tanpa adanya kolaborasi dan partisipasi dari kaum muslimin di Indonesia. Maka dengan itu kami menghimbau seluruh teman-teman kaum muslimin khususnya, ayo kita ambil andil dalam perjuangan ini teman-teman. Biidznillah insyaallah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bang Zuma tadi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kan. Oke, mungkin aku tambahin sedikit ya. Tadi sudah dijabarkan semua teman-teman. Yang pertama ya, kita harus tahu namanya perjuangan ya, itu tidak bisa melulu mengandalkan sosok teman-teman. Dan kita bersyukur di API seperti Bang Zuma sampaikan tadi ya, sistemnya itu yang diperkuat. Sehingga apa? API ini, Yayasan API akan terus ada sampai nanti hari kiamat. Itu yang paling penting teman-teman. Bagaimana organisasi ini bisa terus memperjuangkan umat, memperjuangkan la ilaha illallah, dan tentu saja ya melawan upaya pemurtatan yang terus dilakukan oleh orang-orang kafir. Terus yang kedua teman-teman, API juga bukanlah yayasan yang eksklusif ya. Istilahnya tidak mau berbaur dengan orang lain. Kita terbuka untuk kerjasama, kolaborasi, afiliasi ya. Jadi bagi teman-teman mungkin yang tergabung di organisasi lain ingin mengajak API untuk kolaborasi, mungkin buat kajian kah, atau ada kegiatan bersama kah, yuk silakan kontak kita. Karena setiap orang kan pasti punya kendaraan sendiri, punya medan perjuangan sendiri gitu. Dan kita nggak bisa memaksakan orang untuk yuk gabung semua, nggak mungkin teman-teman. Setiap orang pasti punya pandangan sendiri, punya kendaraannya sendiri. Untuk itu, mari kita bersinergi. Itu yang paling penting. Ya, karena di Islam itu kita semua satu tubuh. Kita bergerak bersama. Beda dengan yang sebelah. Masing-masing mengedepankan ego masing-masing. Masing-masing cuman fokus untuk kelompoknya sendiri. Dan kita bisa lihat sekarang bagaimana terpecah belahnya ya. Gara-gara Edis, sekarang orang Kristen kebingungan. Orang Kristen ribut. Lantaran Edis mengatakan bahwa yang merencanakan penyalipan itu adalah iblis. Bayangkan, mereka sekarang tercerai-berai, mereka ribut sesama teman-teman. Dan sebenarnya yang menjadi penyebab itu semua bukan gara-gara pandangan-pandangan teologinya, enggak teman-teman. Semua ujung-ujungnya gara-gara apa? Mereka berebut panggung, mereka ingin jadi lebih baik. Saya sampai ketawa waktu kemarin Elia Miron disuruh diam oleh Pak Bom Bom. Dia bilang kamu tidak ngerti apa-apa. Terus Elia Miron bilang saya yang ngerti, kamu yang tidak ngerti gitu.
Nah, ini kan menunjukkan egonya ya, menunjukkan sombongnya. Dan kita tahu di Islam, sifat yang paling dibenci oleh Allah itu adalah sombong, teman-teman. Karena nggak pantas makhluk itu sombong. Nah, ini yang membedakan kita sama mereka. Dan sekali lagi, yuk dukung ya semua perjuangan para mujahid-mujahid yang ada di Islam. Oke, lanjut. Kalau bisa diskusi. Soalnya teman-teman udah pada minta konten. Kencang kali lah ini. Teman-teman berinfak ini luar biasa. Masya Allah, syukran. Masya Allah. Jangan ngomong gitu Bang Juma, jangan ngomong gitu, panas di bawah Bang Juma. Panas. Keren. Aduh, laporannya kayak hujan beneran. Masya Allah. Benar Bang Juma, tolong diucapkan Bang Juma apa yang mau disampaikan kepada saudara-saudara kita itu. Iya, terima kasih kepada sahabat-sahabat Muslim. Allahu Akbar. Masya Allah, insya Allah kalian punya penyakit dicabut oleh Allah, penyakitnya disehatkan oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Subhanallah. Masalah perekonomian insya Allah akan dimuluskan oleh Allah untuk mencapai kemudahan dalam hidup. Dan tadi ketika dikatakan Dinda Julius bahwa sampai hari kiamat, ya sampai di jannah, kita akan duduk ngopi di surga menceritakan tentang api ini teman-teman sekalian. Kita akan kumpul teman-teman yang berinfak, bersedekah, nanti akan jumpa di surga. Kita masih membahas tentang api, pergerakan kita di api ketika hidup di dunia. Kita akan saling mencari satu sama yang lain. Mana dia yang telah memberikan sumbangsi pada saat itu? Oh, dia orangnya, ini dia. Tuhan akan mengangkat derajatnya dan seterusnya. Jadi sampai di jannah, teman-teman yang memberikan infak sedekahnya untuk pergerakan ini, ya insya Allah diberkati antum, hidup antum semuanya itu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya nggak bisa menyebutkan satu-satu, ini ada banyak kali ya. Cukup saya mendoakan kepada Allah semua yang memberikan infak sedekahnya terhadap pergerakan apologet Islam Indonesia dimudahkan urusannya oleh Allah, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Anak-anaknya dijadikan sebagai anak yang soleh dan soleha, menjadi tokoh Islam dan juga tokoh bangsa yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Saya serahkan kepada teman-teman yang lain, silakan. Panas Oten ini luar biasa, panas. Tapi ini ada Lebih panas lagi kalau bulan depan kita mendengarkan kabar ada penghujat yang dikerangkeng lagi. Lebih panas. Ya nanti ininya ya di YouTube-nya serius ya, pas pengabarannya ya. Update terbarunya barangkali Bang Kores, silakan. Banyak yang di bawah komentar SMS saya baca Bang Kores, SMS saya baca jangan Bang Kores. dibocorkan dulu, nggak bisa. Nantilah tunggu tanggal mainnya. Ini enggak masalah dana tadi ya, banyak yang mengalir katanya. Nah, tunggu. Ini Bunda Rahma mana ya? Bunda Rahma itu yang bagian ngitung. Udah gua kasih bener-benerin karung. Kasih waktu beberapa menit untuk menghitung. Ini di bawah panas, Oten luar biasa panas. Ihwan, kalau udah ngirim ke Bang Andi nggak usah ngirim ke aku ya. Begitu juga sebaliknya itu. Gitu. Jangan, biar dong nggak double. Kalau ngirim ke Kores aja, jangan kirim dua-duanya gitu loh. Gitu, bagus itu. Saya baru sempat ngoreksi itu, Res. Saya tahu ada yang double. Soalnya tadi aku lihat 40 ada sama Bang Andi 40, yang aku juga 40. Oh, sama nih orangnya nih. Tapi tetap kalian luar biasa. Betul. Tapi ini yang paling penting nih yang aku mau sampaikan. Baru saya yang mualaf itu, saya nggak usah ulang namanya, masih menyimak di sini. Informasi terakhir, begini bahasanya. Assalamualaikum, Bang. Ini saya masih nonton di live Komal Bang Arif. Mohon untuk sarannya dari guru-guru dan ustadz atas yang sedang saya alami. Sekarang di mana ortu dan keluarga lagi marah besar dikarenakan keputusan saya mualaf. Mohon saran dan solusi dalam menghadapi cobaan ini biar agak sedikit tenang saya belajar. Ada komentar? Iya, jadi kalau saya itu bagian daripada mu'alaf. Jadi tidak mungkin orang yang mu'alaf ini keluarganya tepuk tangan bahagia, kecuali keluarganya ini adalah juga seorang mu'alaf atau seorang muslim.
Yang pasti itu akan terjadi. Orang meninggalkan agama asal, keluarga akan merasa kehilangan. Dan ya bisa sampai kepada pengusiran, penganiayaan, dan seterusnya. Untuk itu, kalau adik ini butuh perlindungan, kita bisa, Bang Handi, kalau adik ini misalnya minta butuh perlindungan secara fisik atau apa gitu, insya Allah kita mampu. Untuk itu, nanti Bang Handi komunikasi dengan Bang Arif. Beliau tadi informasikan, dia minta alamatnya adik ini di mana. Mungkin bisa kita bantu untuk mengamankan dirinya dari amukan keluarga atau siapa gitu, Bang Handi. Insya Allah. Tidak usah terlalu dipikirkan, Dinda Lani. Cukup komunikasi aja dengan Bang Handi. Insya Allah tim kita akan merapat adik ini di mana, apakah merasa terzolimi, teraniaya atau apapun itu. Kalau hanya sekedar ancaman, dimarahi, dimaki, itu biasa. Itu biasa. Yang penting jangan sampai akidahnya goyah. Jangan sampai kembali lagi murtad. Gitu. Dari saya gitu. Jadi kalau masalah keamanan, insya Allah aman. Kalau misalnya nanti terjadi penganiayaan, ya itu bisa kita laporkan ke pihak berwajib. Untuk itu saya minta kepada sekretaris untuk segera membuat sertifikat beliau. Sertifikat mualafnya sebagai bukti dasar hukum kita sebagai umat Islam membela saudara kita umat Islam yang mengalami ancaman, intimidasi, dan perlakuan yang tidak baik dari orang di luar akidah kita. Saya kira begitu, Bang Handi. Izin tambahkan Kanda buat saudara kita yang masuk Islam tadi yang mendengar di bawah, saudaraku, saya Dio Pratama, insya Allah selalu mendukungmu. Ada satu ayat yang kamu perlu perhatikan. Coba kamu buka dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Ankabut ayat 1-3. Surah Al-Ankabut ayat 1-3. Mudah-mudahan itu bisa menenangkan hatimu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaku wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia itu menyangka mereka akan ditinggalkan, dibiarkan begitu saja setelah mereka mengucapkan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak akan diuji? Tidak sama sekali. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah benar mengetahui siapa di antara mereka yang benar-benar jujur dalam keimanannya dan siapa yang berdusta dalam keimanannya. Maka dari itu, saudaraku, sudah banyak orang yang diuji oleh Allah. Orang-orang yang kokoh dalam ujiannya, mereka adalah orang-orang yang dimenangkan oleh Allah dan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau baru sekedar diancam, baru sekedar dimarahin, itu belum ada apa-apanya, saudaraku. Dibandingkan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, yang mereka mengorbankan harta dan nyawa mereka demi untuk mempertahankan iman dan Islam dalam hatinya. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Bang Zuma, insya Allah kalau ada apa-apa, saudara boleh kontak kita. Insya Allah kita 24 jam siap untuk backup dan membantu, insya Allah sesuai dengan kemampuan kami. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengokohkan imanmu, Allah membantumu, Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusanmu, dan jangan lupa terus kontak-kontakan dengan kita-kita yang ada di sini. Barakallahu fiik. Master teologi itu siapa ya? Udah ada alamat lengkapnya dan sudah saya sudah ada alamat lengkapnya, sudah saya kasih ke Bang Arif. Insya Allah besok Bang Arif menindaklanjutinya di sana, Banyu. Clear. Alhamdulillah. Oke, sip, aman lah itu. Jadi juga peringatan kepada saudara-saudara non-muslim, kalau ada orang yang masuk Islam, ya kalian juga harus mengerti bahwa kenapa dia masuk Islam. Ya mungkin karena mereka yang masuk Islam ini menggunakan akal dan memilih Islam itu masuk akal. Mungkin ajaran sebelumnya menurutnya tidak masuk akal lagi. Misalnya Tuhan datang ke bumi jadi manusia dibunuh, mungkin menurutnya tidak masuk akal, sehingga dia memilih Islam. Jadi jangan dipaksa, jangan ditakut-takuti, karena betul secara biologis dia adalah keluargamu, tapi dari segi keyakinan dia bukan siapa-siapamu karena dia beda keyakinan. Jangan kesentuh dia.
Jangan pernah kau sentuh pakai tanganmu atau apapun itu, jangan. Karena engkau akan berhadapan dengan umat Islam sedunia. Ingat itu. Ingat itu. Umat Islam ketika saudara yang disakiti, maka sedunia umat Islam itu akan bereaksi. Untuk itu tolong ya, keluarga secara biologis dari adik kami yang tadi sudah bersyahadat, jangan disentuh, jangan diteror, apalagi sampai disakiti, karena Anda akan berhadapan dengan umat Islam seluruhnya. Demikian dari saya, silakan. Iya, aman Ukti. Nanti keluarganya persuasi aja, kita akan mediasi yang terbaik untuk keluarga Ukti dan juga Ukti Lena ya. Jadi masing-masing dulu aja ntar, gitu paling. Oke, kita lanjut dialog Ikhwan sambil mendata segala sumbangsi yang kalian berikan. Mari kita dengarkan calon-calon mu'alaf di atas. Master Teologi, silakan, mau nanya apa? Mute-nya dibuka. Kalau ini mah sudah pernah mu'alaf tapi murtad lagi. masa iya Gurunda? Iya, iya. Syahadat waktu itu. Kenapa dia kembali murtad? Karena rindu menginjili tikus-tikus katanya dengan kecoa. Karena dia satu-satunya pendeta yang melakukan penginjilan terhadap binatang. Karena ada perintahnya, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, sehingga seluruh hewan ternak yang ada di sekelilingnya itu diinjilin semua. Coba tanya, benar enggak itu? Masa iya pendeta begitu? Enggak gitu. Kalau ini jawaban serius. Jadi waktu disyahadatkan oleh Bang Jumba waktu itu, beberapa hari kemudian, tantenya, keluarganya menghubungi saya. Apa kak bahasanya begini? Kurang ajar kau Handi, kurang ajar itu si Juma. Mensyahadatkan keluarga saya Agung gitu. Itu bahasanya.
Tapi dia itu pandai apa ya, bersilat lidah kalau aku bilang. Tidak berpendapat juga aku sama dia. Kalau Iblis itu, Gong, iblis itu jahat atau baik? jahat, Apa aja kejahatannya iblis? suka meneror, suka apa lagi ya? Suka berbisik-bisik hal-hal yang negatif gitulah. Bisik-bisik orang bahwa kau harus percaya yang mati di tiang salib itu siapa? Yesus. Yang Tuhan itu kan yang mati. Waduh, macet. Kenapa? Yang mati itu yang Tuhan, yang Tuhanmu itu kan yang mati, Gung. Kan Yesus manusia, Bang Andi. Oh, bukan Tuhan dia. Ya kan dia kan lahir ke dunia ini. Kan Yohanes 1 ayat 1 dan 14 mengatakan bahwasanya pada mulanya adalah firman telah menjadi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nanya ini sama Master Teologi? Boleh, silakan. Itu kita tahu kalau Adam jatuh ke dalam dosa itu karena iblis. Ya. Sekarang iblis merancang penyalipan untuk penebusan dosa. Apakah iblis sudah tobat atau Bibelnya salah konsep? Kalau saya garis bawahi ya Bang ya. Kalau saya garis bawahi bahwasanya iblis itu menggoda Yudas untuk menyalibkan Yesus. Tetapi dalam konteks lainnya juga demikian, kan ada nubuatannya tuh. Rasanya dia itu harus mati di kayu salib. Yesus hanya menghendapi, tapi kalau secara logika ya, pasti dia nggak mau, pasti dia berontak seperti itu. Di mana penyalipan itu atau Yesus itu harus menggenapi penyalipan? Karena nubuatan itu harus tertulis di Perjanjian Lama. Iya. Kan di Perjanjian Lama juga tertulis demikian di dalam kitab Yesaya berapa ya, lupa aku. Yesaya mengatakan bahwasanya dia itu dilodai, dicaci maki, dihina, dicambuk. Dia itu lahir, mati dan dibangkitkan. Itu ayatnya di Yesaya berapa lupa aku. Hanya di dalam kitab Yesaya itu sudah dijelaskan demikian, dan di dalam Perjanjian Baru juga dijelaskan demikian juga, dan terjadilah penyalipan. Kalau tidak salah di Yesaya itu penubuatan dari Yesaya bin Amos itu untuk raja-raja pada masa Hizkia dan Yotam. Ada 4 raja pada masa itu, bukan buat Yesus. Iya, tetapi kan di kalau sisi yang buat lain, Yesus itu di kitab Mazmur. iya di kitab Mazmur juga ada juga. Tapi di sana dikatakan Yesus itu menyaksikan pembalasan terhadap orang-orang yang berbuat jahat kepadanya, dan dia diselamatkan oleh Bapa. Berarti Yesus tidak mati di sana. Selain itu, kalau kita berpikir secara logika, iblis merancang penyalipan. Dari penyalipan ini, orang-orang Kristen menerima hasilnya, yakni keselamatan dan penebusan dosa. Secara tidak langsung, berarti orang Kristen ini menerima jasa dari perbuatan iblis tersebut. Kira-kira gimana itu konsepnya?
Pelan-pelan Bang. Yesus kan disalib ini atas perancangan iblis. Orang Kristen menganggap penyalipan ini sebagai penebusan dosa atau jalan keselamatan. Berarti iblis punya andil dong di sini. Betul. Punya jasa di sini. Ya. Padahal iblis itu kan ingin manusia berdosa. Apa iblis sudah tobat sehingga membuat jasa untuk membuat penebusan bagi orang Kristen gitu? Ya. Karena kan dalam Alkitab, apakah penyaliban Yesus itu adalah perancangan iblis? Kalau dalam segi Alkitab ini saya artikan sendiri ya. Dari pandang iblis, ya, iblis merencanakan kematian Yesus. Iblis berusaha mengendalikan misi Yesus sebagai juru selamat. Jadi Yesus itu menggagalkan misinya Yesus sebagai juru selamat manusia. Sejak awal iblis itu nggak suka dan mencobai menghentikan rencana-rencana Tuhan, termasuk pencobaan di dalam padang gurun Matius 4. Iblis menggunakan hati orang seperti Yudas Iskariot, Lukas 2 ayat 3, untuk mengkhianati, makanya ada penyalipan itu. Iya, kita tahu kalau misalnya iblis itu berusaha untuk menghentikan rancangan-rancangan Tuhan, berarti iblis ini kan dia membisiki Yudas ini kan. Nah, dari Yudas lah terjadi perancangan untuk pembunuhan Yesus di kayu salib. Kalau memang ini perbuatan dari iblis untuk menghentikan rancangan Tuhan supaya adanya juru selamat di bumi, maka kematian Yesus di kayu salib ini tidak menjadi jalan penebusan dosa. Betul. Tidak menjadi jalan penebusan dosa. Tapi kenapa dalam khotbah Petrus dikatakan bahwa Yesus mati di kayu salib itu telah menjadi Tuhan bagi umat yang percaya. Ya, betul. Maka secara tidak langsung kalau penyalipan ini dikatakan jalan penebusan dosa, maka rancangan iblis tadi atau jasa iblis tadi sekarang dinikmati oleh umat Nasrani, oleh umat Kristen gitu, bukan Nasrani ya. Terus? Ya itu faktanya. Sekarang umat Kristen menikmati hasil dari pekerjaan iblis itu dalam bentuk keselamatan penebusan dosa ini. Karena Yesus mati di kayu salib oleh iblis, bukan rancangan Bapa. Kira-kira itu gimana konsepnya? Konsepnya ya Bang ya, itu sebenarnya konsepnya seperti itu. Kalau kita pakai logika kita, ya ngapain juga pakai itu gitu loh. Ngapain harus iblis ya kan? Apakah rancangannya Yesus disalib itu apakah rancangan Bapa ya kan? Di sisi lain di Alkitab juga mengatakan seperti ini. Selain dia rancangan di kayu salib itu rancangan iblis, di sini juga menyatakan penyalipan Yesus adalah rancangan Bapa sebagai bagian dari rencana keselamatan untuk menebus dosa manusia.
seperti itu bang. Makanya tadi ada dua sisi, tapi yang saya iyakan itu Yesus itu punya Yesus itu disalib itu rancangannya iblis, betul. Tapi di sisi lain juga ada rancangan Bapa sendiri supaya itu tadi tergenapi. Masih monitor bang? Apa terpental ya? Gimana? Oh, terpental sepertinya ya. Oke. Ya, saya mau jelasin sekali lagi ya buat teman-teman ya. Yesus disalib adalah rancangan iblis, betul. Yesus di sisi lain juga, apakah Yesus dirancangkan oleh Bapa? Betul ya. Karena rancangan Bapa sebagian besar dari rencana keselamatan untuk penebus dosa manusia. Untuk apa? Untuk menebus dosa manusia. Di dalam Roma 3:23, bahwa dosa adalah maut. Tapi karena kasih Tuhan merancangkan cara untuk menyelamatkan manusia melalui pengorbanan Yesus sendiri. Karena dalam Yohanes 3 ayat 16 itu tadi. Ya, silakan. Brunda, monitor Brunda. Kang Bahan. Udah pada tidur kali bang. Monitor. Aduh, lembek gini aku nggak bisa bang. Lanjut. Minta yang dari bawah aja dulu naik ke atas. Rasa napas Mas Eko. Suaranya kecil ya. Cuma bikin panas aja. Jangan begitulah, suaranya bikin panas orang di bawah. Oten panas. Ngantuk Mas Eko. Ditambah lagi Mas Agung juga ngomongnya kayak gitu. Jam-jam segini kan kita butuh yang powernya cukup lumayan. Ini Mas Agung lemas ngomong aja, orang bikin ngantuk. Bagaimana ini? Tadi menghilang soalnya nggak semangat. Bukan menghilang. Telinga pada bernada mendengarkan suara Mas Agung. Ayo naikkan hotel yang lain. Yang lain saja, mana yang lain? Iya. Woi, naik kau. Ayo Roy, naik Roy. Roy, sudah saya undang kau Roy. Aku udah mulai ngantuk juga sih. Enggak, Roy di bawah komen-komen cuma takut naikin saya. Ayo Roy, sudah saya undang dari tadi. Ayo Roy, tunjukkan nih. Mas Agung, aku mau tanya Mas Agung sedikit aja ya. Kan Bang Juma ini kan
Bang Juma ini terkenal is the best. Semua pasti nulis is the best ya. Memang harus diakui lah, ya, jujur ya. Mas Agung aja sebagai orang Kristen mengakui Bang Juma is the best gitu. Nah, sementara di saudara-saudara Anda kan tidak ada ya pendeta yang is the best. Coba bisa nggak sekali waktu kita seperti kan di Islam tadi udah disampaikan pemaparan ya, dia bersatu gitu kan. Muncullah Bang Juma is the best. Nah, bisa nggak di Kristen ini dikumpulkan pendeta-pendeta pastor, dikumpulkan, dipilih, dikonsili, diambil 1 atau 2 atau 10 lah ya, nggak usah 1, kalau 2, 1 mungkin gampang digulung sama Bang Juma gitu kan, 10 gitu. Dari 10 itu yang dipilih yang terbaik gitu loh. Terus menghadapi Bang Juma. Saya ingin sekali Bang Juma ini kalah gitu loh Bang, silakan Bang. Saya ingin sekali gitu loh Bang Juma dikalah dalam debat gitu. Kalau saya Bang Juma kalah debat, saya syukuran bener ini, saya potong ayam gitu loh Bang. Silakan Bang. Silakan Bang Agung, mungkin ada rencana seperti itu, atau Anda konsolidasi aja sama Anda, dikumpulkan pendeta-pendeta gitu. Konsili. Sabar Bang, ini saya minta tolong Bang. Itu. Sabar Bang, saya mau minta Mas Agung dikumpulkan pendeta pastor, pilih 10 dari satu Indonesia gitu loh, kumpulkan lawan Bang Juma gitu loh. Saya ingin Bang Juma ini kalah gitu, jangan mengenalkan Bang Juma tahu kebenaran tapi dia pura-pura aja, nggak tutup mata itu, nggak mau jujur dia. Ya silakan kalau mau diskusi dengan Bang Juma. Itu Bang Juma itu nggak jujur dia. Padahal kebenaran dia tahu dia. Bentar, aku mau jawab bentar ya. Ya. Ada kan? Jangan menipu diri sendiri. Ada kan? Iya. Ayo diskusi yuk. Saudara Maxen, tema apa yang Anda bisa? Ayo. Itu saja temanya, tentang bapakmu iblis. Nah, itu tema. Jadi maksudnya begini Maxen. Dalam agama Yahudi, yang kena hukum salib itu adalah penjahat. Nah, betul. Yesus ini kan bukan penjahat. Artinya Yesus ini tidak disalib karena dia bukan penjahat. Tetapi ada tetapinya. Ada upaya-upaya iblis untuk menyalibkan Yesus dan menggiring opini agar Yesus itu disalibkan. Untuk apa? Apa yang diinginkan kemudian oleh iblis sampai iblisnya mau Yesus itu disalib? Tunggu dulu. Yang diinginkan oleh saya kasih tahu, keinginan iblis itu untuk membinasakan. Ya, jadi iblis ingin rancangan Bapa untuk menyelamatkan. Jadi iblis ingin kemudian merubah pola yang ada dalam hukum Tuhan, bahwa yang harus digunakan untuk menebus dosa itu adalah hewan alias binatang. Tapi iblis menginginkan kemudian yang tadinya korban binatang berubah menjadi korban manusia. Apa yang ingin dijual oleh iblis? Korban yang sempurna itu adalah kematian Yesus Kristus, itu adalah kurban yang sempurna, jadi tidak ada kurban lain selain itu. Waduh, pakai data. Sampai di sana. Tuhan apakah minta kurban manusia? Di dalam Lukas 2 ayat 23 itu jelas. Tuhan apakah minta kurban manusia? Iya, karena dia mengasihi. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Tuhannya Yahudi? Di mana dalilnya Tuhannya Yahudi minta korban manusia untuk nebus dosa? Lukas 2 ayat 23 itu jelas. Lukas 2 di situ itu bukan menceritakan tentang kurban manusia untuk nebus dosa. Justru kalau Anda lihat di Lukas 2, ya, yang lahir itu adalah juru selamat.
Kurban yang sempurna itu adalah kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Bagaimana mungkin? Di mana dalilnya Tuhan menginginkan kurban berupa manusia itu, di mana dalilnya? Itu adalah kurban yang sempurna. Apa sih orang ini? Yang saya minta dalilnya, pencipta langit dan bumi minta korban manusia itu di mana dalilnya? Minta datanya bang. Aduh. Ntar saya buka Injil Yohanes ya, saya bacain buat kalian semua. Kalau Yohanes itu kan pengarang Yohanes, yang saya minta Tuhan. Pengarang lagi. Anda minta data, saya mau kasih data. Anda bilang mengarang. Saya minta data Tuhan. Kalau memang dia ngarang, kalau berbicara Anda mengenai ini lebih ngarang. Kalau berbicara mengenai Tuhan, berarti itu ada kaitannya dengan perjanjian lama. Karena perjanjian baru itu bukan firman Tuhan, itu karangan penulis masing-masing yang ditulis berdasarkan hasil penyelidikan. Bedakan itu. Kalau berbicara mengenai firman Tuhan berarti berbicara mengenai perjanjian lama. Kalau berbicara mengenai pengarang, ya, maka berbicara mengenai perjanjian baru. Itu dulu Anda harus Berarti bedakan. Anda tidak percaya Injil berarti, sedangkan Anda disuruh untuk percaya kepada Taurat dan Injil. Injil yang disuruh percaya itu Injilnya Nabi Isa, bukan Injilnya Lukas. Cuma lari-lari kan. Mulai ngaco, robek otak. Begini. Tidur sudah. Tidur kau bang. Robek otak. Robek otak kau itu. Minum kopi dulu lah bang. Disuruh untuk percaya Taurat dan Injil. Injil yang diperintahkan oleh Al-Quran itu bukan kitab lu. Kitab lu itu adalah catatan dari barat. Sementara Injil yang dimaksud dalam Al-Quran adalah ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Jangankan Nabi Isa, Yesus aja tidak pernah mengenal kitab perjanjian baru itu. Coba belajar lagi deh. Itu saksi mata loh. Yang saya Murid-murid Tuhan tanya Yesus Nabi Isa, ketika dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Yesus mengenal Bible nggak? Perjanjian Anda baru. ini ngawur. Yesusnya mengenal perjanjian baru nggak? Mengenal? Di mana tertulis? Sebelum Adam ada, dia sudah ada. Saya tidak tanya itu. Segala ciptaan Apakah yang Yesus ada di mengenal dunia, perjanjian? Segala ciptaan yang ada di dunia ini, Tuhan Yesus itu ikut campur. Supaya Anda tahu. Orang gila. Karena dia adalah firman. Orang gila. Orang gila. Firman itu hidup dan firman itu. Pertanyaannya kau coba bikin terasi. Kau jual terasi di Pertanyaannya pasar. coba dan diulangi kau- lagi bang Cuma. Ngapain? Apakah Yesus mengenal buku perjanjian baru? Itu dulu. Gak nyambung, susah memang. Itu kayak aku bilang tadi, terlanjur oten. Gimana? Kaget. Wah, ternyata isi Bible-nya enggak gitu. Bagaimana ini? Akhirnya melilit lidah. Yesus itu terlibat di dalam penciptaan. Waduh. Dalilnya asal-asal aja nggak ada ujung pangkalnya. Ayo saudara, siapa ini namanya nih? Silakan Saudara. Gabriel. Kalau mau jawab Gabriel. Gabriel, Gimana bang? coba jawab lah. Salib, apakah karya iblis atau karya Tuhan? Salib? Ya, penyalipan maksudnya. Yuk. Iya, penyaliban itu apakah karya iblis atau karya Tuhanmu? Jawab. Macet sudah. Kok macet? Krik. Gak berani Bunyi dia jam menjawab. krik. Cobalah jawab Bang Gabriel. Jawabannya iblis. Kalau iblis malah dimarahi bom-bom nanti. Pak Pendeta Agung, iyalah.
Kalau bilang Bapak, marah besar. Dilema ini Gabriel ini. Silakan Gabriel dijawab. Udah 5 sudah ya. Karya bom gitu. Gabriel. Kok minta naik Gabriel? Kan aku dijambak. Oke dong. Lo iya, tapi kan ada di permintaan. Saya terima kan gitu kan. Ya silakan jawab kalau memang bisa jawab Gabriel. Ya itu karya Allah lah. Berarti iblis itu Allahmu, Tuhanmu? Enggak. Karena Yesus mengatakan orang yang mau menyalibkan dia adalah orang yang melakukan kehendak iblis. Yohanes 8, 37 sampai 44. Orang yang ingin menyalibkan dia adalah orang yang ingin melakukan apa yang diperintahkan oleh iblis. Dan Yesus juga menceritakan di dalam kitab saudara Lukas 22 nomor 53 bahwasanya orang yang ingin menyalibkan dia adalah kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan itu bukannya setan. Orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah orang yang dibawa pengaruh kuasa kegelapan. Berarti yang Anda sebutkan Bapa, yang Anda sebutkan Allah tadi itu adalah Tuhan Anda yang adalah setan menurut Yesus. Karena hanya anak-anak setan yang menginginkan penyaliban terhadap Yesus. Itu kata Yesus loh, bukan kata saya. Coba Anda buka di dalam Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44. Dan Yesus simpulkan tuh, bagi orang berakal pasti nyampe. Ketika Petrus ingin menyelamatkan Yesus agar Yesus tidak disalib, pikiran Petrus ini Yesus ini akan disalib, makanya dia harus diselamatkan. Maka upaya yang dilakukan dalam bentuk nyata oleh Petrus terhadap Yesus adalah menarik Yesus supaya tidak pergi ke orang-orang Yahudi. Tapi Yesus mengatakan, enyahlah iblis, kamu adalah satu batu sandungan untukku. Kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Nah, yang dipikirkan oleh manusia Petrus, Yesus ini pasti disalib kalau dia pergi ke sana. Artinya bertentangan dengan pemikiran Tuhan. Kalau pemikiran Tuhan, Yesus tidak akan disalib. Aku akan melindungi dia. Karena dia adalah anakku, dia adalah hambaku yang kukasihi. Sekuat apapun tentara Romawi dan juga orang-orang Yahudi ingin mencelakai Yesus, Tuhannya alias Bapaknya tidak akan pernah mau membiarkan Yesus itu dizolimi. Makanya Yesus sudah menyerahkan diri. Kepada siapa? Kepada Bapa, bukan kepada tentara Romawi. Di mana itu? Di dalam Lukas 22 nomor 43 dan 44. Endingnya di data 44. Ketika Yesus menyerahkan diri kepada Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan tidak membiarkan dia celaka. Buktinya Tuhan mengutus malaikat memberikan kekuatan kepada Yesus. Itu bukti. Itu bukti bahwa Tuhan datang menolong Yesus. Nah, adapun yang menampakkan diri di kuburan, Maria melihat sosok malaikat bercahaya, menggunakan jubah putih, bla bla bla. Terus ingat, pengakuan Paulus sendiri mengatakan bahwa iblis pun bisa kemudian tampil seperti malaikat terang. Jadi yang datang ditemui Maria di dalam kubur itu bukan malaikat. Itu bukan malaikat. Kalau bukan malaikat siapa, Bang? Kata Paulus, iblis itu bisa menyamar seperti malaikat terang. Ayo Suma, jangan mute aku. Jangan emosi lah, jangan emosi. Kalau diskusi itu pakai otak, jangan bicara sendiri. Makanya emosi. Kamu kalau aku mau menyampaikan kebenaran, kamu mute. Sekarang gini. Paulus berkata dalam 2 Korintus 11 nomor 14. Ini yang mau dibahas apa ini? Iya, terkait penyaliban. Ya, penyaliban terus. Penyaliban. Terkait penyaliban.
hukuman salib itu kan hukuman yang diberlakukan oleh orang-orang Yahudi. Pertanyaan saya, menurut hukum Yahudi, orang yang disalib itu penjahat atau orang benar? Penjahat. Nah, penjahat. Yesus penjahat bukan? Bukan. Pantas enggak dia disalib? Tidak pantas. Karena sudah ditentukan. Kok karena? Sejak semula. Kok jadi karena? Jadi Inilah kacaunya kamu. Penyaliban itu adalah karya. Pantas tidak Allah Yesus Bapa. yang bukan penjahat ini disalib? Pantas enggak? Karya Allah Bapa. Anda jangan. Aduh, ngaco lagi. Macam mana? Bapak yang kau maksud ini, Bapak yang kau maksud di situ adalah iblis. Saya punya bukti. Silakan. Ini tadi kan saya udah bilang Lukas 2 ayat 23. Lukas 2 nomor 23 itu tidak berbicara mengenai kehendak Bapak. Yesaya. Itu adalah nubuatan. Yesaya lagi. Tentang Mesias. Yesaya lagi entah kemana-mana perginya. Lari-lari. Yesaya 50. Aduh, ngomong Untuk menyelamatkan. Macam mana nih? Apa yang diselamatkan Yesus itu dengan mati disalib? Apa yang diselamatkan? Apa? Macam mana nih Bang Ais? Semua ada tercatat di dalam Alkitab. Jadi Anda buka. Ya, apa yang diselamatkan? Apa yang diselamatkan Yesus? Data Bang. Iya, pakai data. Apa yang diselamatkan Yesus dengan dia mati disalib? Apa yang diselamatkan? Dia mati disalib, tapi dia dibangkitkan pada hari ketiga. Itu adalah bukti kemenangan. Apa yang diselamatkan? Itu adalah Apa bukti yang bahwa dia telah menang atas maut dan maut tidak berkuasa atas dirinya. Ya, gimana ceritanya Anda mengatakan kuasa maut sementara dia mengalami maut? Buktinya dia bangkit. Dia bangkit artinya bahwa dia mengalahkan maut. Yang bangkit keluar dari kubur itu bukan Yesus. Tadi nggak mati, terus tadi Anda bilang nggak mati, terus sekarang Karena Anda Yesus bilang tidak mati, maka yang mati dan keluar yang dari bangkit kubur itu bukan Yesus. Iya, lucu ente ini. Karena Yesus tidak mati, maka yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Aneh. Yang mati itu adalah Yesus. Tidak, bukan Yesus yang mati. Itulah bukti kemenangannya dia. Bukan Yesus yang mati. Bukan Yesus yang mati. Bahwa dia telah menang atas. Alamak, bicara sendiri dia. Udah kau dibawa aja kalau gitu. Kalau kau bicara sendiri kau dibawa. Giliran kau dibawa, kau minta naik. Di atas kau bicara sendiri. Orang gila. Entah kemana-mana bahasannya. Aduh, payah. Nanti dibawa nulis lagi. Kenapa aku dikik? Ya dikik lah, kau ngomong sendiri. Gak nyambung kau. Ajaran-ajaranmu itu nggak bisa diajarkan di depan umat Islam, nggak bisa. Di gereja mungkin bisa, di depan kami nggak bisa. Gimana Anda mau memaksakan? Yang disalib itu adalah orang yang dikutuk Tuhan. Syarat disalib adalah orang yang dikutuk Tuhan. Yesus dikutuk Tuhan nggak? Nggak. Ora. Berarti bukan Yesus dong yang disalib. Kenapa sih kalian itu pingin kali Yesus disalib? Iblis pingin kali Yesus disalib. Kalian pingin kali Yesus disalib. Bedanya kalian dengan iblis apa? Apa bedanya? Sama-sama menginginkan Yesus disalib. Lah, kok kayak tabiat kalian kok kayak tabiat iblis? Umat Islam tidak mau Yesus disalib. Tuhan tidak mau Yesus disalib. Kami satu kubu dengan Tuhan. Kalian iblis mau Yesus disalib, kalian juga mau Yesus disalib. Kok kalian satu kubu dengan iblis? Aneh loh orang-orang ini. Kembali ke topik.
Nah, kembali ke topik. Gabriel. Abil udah tidur dia. Gabriel. Bang Gabriel tidur Pusing dia, pusing. Minum Spertus. Ya gimana? Tengoklah kan. Lucunya lagi dia sudah tidur. Sarungnya di dalam, celana dalamnya di luar. Apa maksudnya kayak gitu? Kenapa gitu cara tidurnya kayak gitu? Sarung di dalam, celana dalam di luar. Maksudnya gimana itu? Maksud lu apa? Superman jadinya. Iya. Jadinya Itu kan gaya tidurnya Suma. Hah? Itu kan gaya tidurnya kamu. Lah itu kamu sekarang gitu. Kenapa kayak gitu tidurnya? Maksudnya apa? Tidur gitu. Udah kau buka dulu itu celana dalam itu, kasih keluar. Jangan kayak gitu modelnya. Jangan begitu, nanti begitu. Pendeta Agung, Louis Pendeta Agung sambil ngeces. Udah minum dulu. Iya, baterainya habis bentar ya. Oh, celana bola di baliknya. Oh, pantasan. Kirain. Gabriel. Gimana bang? Gabriel, menurut kamu tua mana Yesus daripada Maria? Ya Maria karena dia ibunya. Oh, berarti Maria melahirkan Tuhan. Berarti lebih tua manusia daripada Tuhan. Gimana ini? Maria sebagai perantara aja. Perantara? Ya sekarang pertanyaannya lebih tua mana Yesus daripada Maria? Maria. Nah, apa perantara? Lah, terus katanya perantara. Tangannya melalui kelahiran. Berarti lebih tua Maria, Yesus daripada Maria. Lo katanya Bang Suma ahli Alkitabku yang itu nggak tahu. Ya, kan aneh Anda ini. Anda mengatakan Maria hanya perantara, maksudnya apa? Berarti Yesus sudah ada sebelum Maria kan? Ya Yesus itu kan dikatakan firman. Ya, berarti lebih tua Yesus daripada Maria. Sebenarnya abang ini mau bicara kemanusiaannya atau apanya? Ya, emang Yesus punya kebinatangan? Kan dia cuma manusia. Kata siapa Yesus itu adalah kantong plastik? Saya tidak berbicara binatang. Ya, makanya kenapa Anda bertanya begitu? Yesus Anda menjadi bicarakan manusia bukan menjadi binatang. Maksudnya firman ini apa? Firman itu kecerdasan Allah, intelektual Allah. Firman itu kecerdasan Tuhan. Nah, Iya yang menjadi alam semesta ini kecerdasan Tuhan atau bukan? Ya Allah kan menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Nah, betul, termasuk menciptakan dagingnya Yesus. Yesus bukan diciptakan. Di mana dalam Lalu Alkitab? dagingnya? Dagingnya Yesus bukan ciptaan. Ya makanya tunjukkan data dalam Alkitab kalau Yesus diciptakan. Ya makanya aku tanya, dagingnya Yesus itu ciptaan atau bukan? Alkitab tidak berbicara begitu. Lah, kitabmu mengatakan kok firman itu menjadi daging. Firman Nah, pertanyaan saya, daging ini apakah itu? Ya, sekarang daging itu ciptaan atau bukan? Diciptakan. Nah, Yang terus diciptakan. kalau tidak diciptakan? Kalau dagingnya tidak diciptakan berarti daging Yesus lebih tua daripada daging Maria gitu. Itu berbicara kemanusiaannya. Nah, berbicara mengenai daging berarti bicara manusia.
Sekarang dagingnya Yesus ini ciptaan atau bukan? Nah, ini kan nampak botolmu kan? Ya, bilang aja kau nggak bisa jawab. Katanya firman menjadi daging. Anda itu yang Firman menjadi daging, berarti daging ini hal baru kan? Jangan putar-putar lah bang, pusing aku. bukan jangan putar-putar. Akal kalian tidak mampu menangkap. Enggak, firman ini daging atau bukan? Firman ini daging atau bukan? Kan dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 1, baca di situ. Iya, saya baca firman menjadi daging. Tadinya bukan daging menjadi daging. Berarti daging ini hal baru kan? Iya. Nah, kalau hal baru ciptaan atau pencipta? Makanya saya tanya kepada Kok jadi makanya? Kalau hal baru itu Anda ciptaan tidak mau atau menerima, pencipta? Anda tidak mau menerima Enggak, jawaban saya. kalau hal baru, Anda kan sudah mengakui daging ini adalah hal baru. Daging adalah hal baru. Pertanyaan saya, hal baru itu ciptaan atau pencipta? Hal baru itu kan dilahirkan. Yesus kan dilahirkan, bukan diciptakan. Di mana dalam Alkitab Yesus diciptakan? Coba. Alamak, mak. Monitor. Alamak apa? Kan macet Anda. Monitor. Sebentar. Bang Bal. Monitor. Iya. Noise. Selamat pagi. Oke, itu ada Bang Adi. Atau Bang Jumat? Bukan. Kalau dia bukan ciptaan, Bang Gabriel, berarti dia pencipta. Kan begitu. Nah, kalau dia pencipta, berarti dia bukan hal baru. Bang Nah, Gabriel. sekarang menjadi daging itu hal baru atau hal lama? Hal baru nggak itu menjadi daging? Atau Anda ingin mengatakan bahwa firman turun dari langit berupa daging? Enggak ada di dalam Alkitab firman turun dari langit, itu asumsi Anda. Terus apa yang turun dari langit ini? Apa yang turun dari langit? Daging atau bukan? Ada yang turun dari langit. Apanya yang turun dari langit? Lah, Yesus berasal dari langit kan? Apa yang Anda bawa itu? Yesus ini berasal dari langit atau dari bumi? Yesus itu berasal dari Bapa. Nah, berarti dari langit kan? Siapa bilang Bapak itu di langit? Lalu Bapak di mana? Bapak itu ada di dalam kerajaannya. Di mana kerajaannya? Kerajaannya yang disebut dengan surga di dalam Alkitab. Ya, surga itu di atas atau di bawah? Memangnya Anda tahu surga di mana? Iya, saya bertanya makanya. Di atas atau di bawah surga itu? Ini kita membahas konsep Alkitab, bukan Al-Quran. Saya bertanya kepadamu, maka jelaskanlah kitabmu. Aneh. Kenapa kau sensi? Saya bertanya, surga itu di mana? Di bawah atau di atas? Surga itu dimensi yang di luar dari pengetahuan. Di atas atau di bawah? Enggak dijelaskan di atas atau di bawah. Oke, enggak dijelaskan. Terus Yesus berdoa ke atas atau ke bawah? Yesus berdoa gimana gitu? Yesus itu menengadahkan tangan ke atas atau ke bawah? Yesus berdoa menengah ke atas. Ya, ke atas. Siapa di atas? Menunjukkan bahwa Bapa itu lebih tinggi dari segala. Berarti di atas kan? Kalau lebih tinggi di atas atau di bawah? Bukan berarti di atas lalu Anda berasumsi di langit, itu ngawur. Lalu di mana? Tuhan itu kenapa dikatakan Yesus itu berasal dari langit? Langit itu adalah simbol sebagai kerajaan Allah. Oh, artinya kerajaan Allah itu lebih tinggi dari kerajaan apapun. Itu maksudnya. Oke. Memahami ini saja baik. Anda nggak bisa memahami. Oke. Sekarang sebelum dia menjadi daging, dia daging atau bukan? Dia adalah firman yang melekat di daging atau bukan? Daging atau bukan? Berarti daging ini hal baru. Daging itu ada di dalam. Berarti daging ini hal baru. Berarti daging ini hal baru.
Hal baru. Iya. Nah, kalau baru itu ciptaan atau bukan? Kan tidak dikatakan bahwa Yesus diciptakan. Di mana dalam Saya tidak katakan Alkitab Yesus diciptakan atau tidak. Saya mengatakan hal baru itu ciptaan atau bukan. Ini kita merujuk kepada Yesus kan. Jawab aja enggak. Lah kalau merujuk kepada Kalau Yesus, dikatakan itu bukan kalau diciptakan, dikatakan dilahirkan. Yesus itu diciptakan gimana? Kalau dikatakan Tunjukkan Yesus itu diciptakan gimana? Tunjukkan Oke. Diciptakan Bang Gabriel. Saya juga Kristen Bang. Ciptakan, Saya tunjukkan ayatnya Bang. Silakan. Saya juga, saya juga nomor Kristen 14. Bang. Kolose 1:15-16 coba Bang Gabriel baca. Saya juga Kristen nih Bang. Ayo. Yesus diciptakan. Wahyu Dan 3, kemudian 14. buka dan kemudian buka lebih jelasnya Amsal 8:23-30. Abang buka dulu Kolose 1:15-16. Kita denom yang berbeda mungkin nih Bang ya. Kolose 1 15-16. Yesus ciptaan dari tadi, ngotot aja. Jadi Yesus itu ciptaan. Lebih jelas lagi di Amsal. Amsal Baca 8, aja 22. Kolose 1:15-16. Di mana dikatakan Yesus diciptakan di sini? Ya jelas sekali di situ Pada mulanya adalah firman. Nah, bacalah. Yesus yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan di bumi. Itu jelas itu. Jelas kan? Lebih utama yang ciptakan. Memang dia lebih utama, tapi kan diciptakan juga. Ciptaan. Jelas kan? Betul. Jelas kan teksnya kan? Mau lebih jelas lagi buka Amsal 8:23-30. Aku sudah ada sebelum dunia ini ada, sebelum penciptaan ini ada, aku sudah ada. Diciptakan sebagai anak kesayangannya dan bermain-main di hadapannya. Nya itu adalah Allah Bapa. Jadi dua pribadi yang terpisah itu. Yesus itu ada utusan yang sudah diciptakan lebih dulu. Sebelum penciptaan, sebelum langit hari pertama langit Yesus sudah diciptakan lebih dulu. Amsal 8:23-30 jelas Bang. Memang Gabriel ini so paten. Dan itu bukan doktrin. Itu dalil. Ya. Semua aku datang Coba besok. Bang Gabriel baca. Kita sama nih Bang. Saya juga Kristen. Mungkin kita denom kita yang berbeda. Saya bukan denom doktrin, tapi denom akal sehat, dalil, bernalar. Gabriel jangan nangis dulu dong. Coba deh Bang baca lah. Nggak ada di dalam teks ini dikatakan Yesus diciptakan. Ya ampun. Nggak ada katanya. Padahal sudah dibacakan tadi. Anak sulung. Mau lebih jelas lagi Abang baca di Amsal 8:23-30. Aku di situ huruf kecil, nya huruf besar. Artinya nya itu merujuk kepada Allah Bapaknya Esa itu. Nah, aku sudah ada sebelum penciptaan ini ada, sebelum dunia ini ada, dan sebagai anak kesayangannya dan bermain-main di hadapannya. Siapakah aku tadi, merujuk ke siapa? Mari kita bahas. Coba kita bahas Bang Gabriel, Amsal 8, biar lebih jelas. Pakai nalar ya bahasnya, pakai logika ya, bukan pakai doktrin. Amsal berapa Bang? 8:23-30. Coba Bang baca di situ. Kita bahas ya Bang, kita kaji.
Nomor dua-duanya itu jelas itu, Bang Jimmy. Iya, Bang Juma. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Tuhan menciptakan aku, gitu. Ya, siapakah Dan itu aku tadi adalah merujuk ke hikmat siapa? Salomo yang merujuk kepada Yesus. Ya. Menurut tradisi gereja, gitu. Kalau aku itu merujuk Salomo, itu udah nggak masuk akal. Nggak mungkin Salomo duluan ciptakan, berarti jauh dari Adam dong. Jauh dari Nuh bahkan. Masa duluan Salomo daripada Nuh? Nggak logis. Siapa aku tadi merujuk ke siapa? Yaitu ke Yesus, Yesua Masia, utusan. Bagaimana Bang Gabriel? Monitor. Monitor. Iya Bang. Ya, gimana udah Bang baca, Bang Gabriel? Gimana? Coba kita bahas yuk. Parameter apa yang Abang pakai untuk teks ini merujuk kepada Yesus? Ya, parameter maksudnya apa? Mari kita bernalar, berlogis, bukan berdoktrin ya. Sekarang coba saya tanya sama Bang Gabriel. Jadi aku tadi itu merujuk ke siapa? Menurut Bang Gabriel itu merujuk ke siapa? Ya, kita memahami dulu bahwa ini dituliskan oleh Salomo. Ya, oke. Jadi aku tadi merujuk ke siapa? Makanya saya tanya kepada Abang kan lebih memahami ini. Nah, Iya, kalau Abang Gabriel saya tanya, itu aku tadi merujuk ke Yesua Masia. Makanya sabar dulu kita ke situ Bang. Abang ini kan konteksnya bahwa Abang lebih memahami, ya kan, teks ini. Nah, menjadi pertanyaan saya, parameter apa, ukuran apa yang Abang pakai sehingga menurut Abang ini merujuk kepada Yesus Kristus? Apakah ini sebuah nubuatan? Ya, nubuatan dong. Semua isi kitab itu nubuatan. Maksudnya penggenapan apa? Kalau ini adalah nubuatan, maka penggenapannya harus ada, Bang. Kenapa harus penggenapan? Kok lari ke penggenapan itu maksudnya ke apa? Nubuatan itu harus ada penggenapannya. Kok nubuatan tidak digenapi berat? Jadi kalau hari pertama Allah Sang Esa itu menciptakan langit dan bumi, ada penggenapannya. Nah, harus ada penggenapannya. Saya tanya, saya kan tanya. Enggak, saya tanya balik. Saya tanya balik. Abang Jadi kalau terjebak ada sendiri kan? Loh, kok terjebak? Siapa yang terjebak? Hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Di mana penggenapannya? Ini adalah sebuah nubuatan. Hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Penggenapannya di mana? Penggenapannya. Ya, jadi kalau hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi, penggenapannya di mana? Di mana penggenapannya? Abang sendiri yang bilang tadi bahwa ini adalah nubuatan ketika saya tanya. Itu menjadi parameter Abang. Nah, nubuatan itu harus ada penggenapannya. Semua isi tulisan di Bible itu nubuatan apa bukan? Ya memang tidak semuanya nubuatan, tapi kan tadi Abang berdalih bahwa ini adalah tidak semua nubuatan. Makanya saya tanya penggenapannya di mana dari nubuatan teks ini? Tidak Abang semua. nggak bisa jawab kan? Loh, gimana Anda bilang tadi tidak semua isi Bible, tidak semua nubuatan? Yang sudah Kita terjadi tidak usah lari ditulis ke di situ kitab. dulu, Abang. Jadi karena abang Abang lari, karena abang lari ke nubuatan. Maksudnya apa? Ke nubuatan itu maksudnya apa?
kok jadi bingung gitu Gini loh. bang, kita kembali ke awal. Sekarang Kan gini saya aja, tanya. kita bernalar aja. Kita kembali ke poin. Aku tuh merujuk siapa menurut Bang Gabriel? Gak usah kemana-mana dulu gitu loh. Gak usah panjang kali lebar gitu loh. Bingung kita, gak usah muter-muter. Sekarang aku itu huruf kecil, ya kan? Udah Bang baca kan? 23 sampai 30. Nah, kita ke situ aja dulu, gak usah muter-muter. Pening nanti kita. Nggak bekerja, Ya, kalau memahaminya kita ke perikopnya dulu. Lah, tentang oke, abang wejangan baca. hikmat. Coba abang jelaskan wejangan hikmat. Ya abang baca perikopnya, satu perikop silakan abang baca. Setelah abang baca, sekarang saya tanya, aku tuh menurut abang setelah abang baca perikopnya merujuk ke siapa? Itunya kita bahas di situ, jangan kemana-mana, jangan ke pengenapan, ini bingung kita loh. Itu kan saya mengikuti narasi abang. Ya ampun, kok lari ke narasi? Amsal 8 bukan narasi loh. Gimana sih? Enggak, saya enggak bilang Amsal 8 itu narasi, tidak. Ya udah, kita nggak usah kemana-mana, ke narasi, ke apa, nggak usah. Kita ke poin itu aja dulu. Makanya tadi saya Aku tadi menuju kemana? Abang dari tanya saya. awal, Sekarang gini, abang dari tanya awal saya. kan, Ya ampun. Sekarang abang tanya saya, aku tuh merujuk ke siapa? Saya bilang itu Yesua Masia, Yesus. Nah sekarang makanya saya balik. tanya kan, parameter apa yang abang pakai? Ya ampun, kok ke parameter sih? Gak usah kemana-mana. Bukan kemana-mana, itu cara Ya kita ampun. memahami teks ini. Ini sekarang nggak perlu ke parameter dulu, nggak perlu kemana-mana. Pening. Kita bahas di situ aja. Itu aku merujuk kemana menurut Bang Gabriel. Mau Bang Gabriel mau parameter kayak apa? Sekarang langsung aja jawab. Itu aku merujuk kemana? Udah titik. Gitu aja, udah nggak usah ke parameter apa segala macam. Merujuk kemana? Aku tadi merujuk ke siapa? Udah titik. Jawab aja gitu loh. Salomo kah? Yesua kah? Amasia kah? Hikmah? Oh jangan kah? Siapa? Gitu aja. Nah, kalau misalnya ini merujuk kepada Yesus, maka ada pertanyaan yang lain, Bang. Apa pertanyaannya? Apakah firman itu diciptakan? Kok lari ke firman ciptakan? Gimana sih? Di dalam teks perjanjian baru, Yesus itu sebagai apa? Firman yang diutus Allah kan? Abang memahami satu konteks, tidak boleh meninggalkan konteks yang lain, Bang. Kalau misalnya ini merujuk kepada Yesus, maka saya akan bertanya, apakah Yesus yang adalah firman itu diciptakan Allah sejak semula? Jadi Allah menciptakan firman-Nya, apakah seperti begitu? Bagaimana? Nah, gini Bang, bila teks ini Salomo 8 ayat 22 ini, ya kan Bang, merujuk kepada Yesus, maka akan timbul pertanyaan yang lain. Jika ini merujuk kepada Yesus, berarti apakah Allah mau Abang mau katakan bahwa Allah menciptakan firman-Nya? Jadi firman Allah itu apakah diciptakan oleh Allah itu? Ya jelas. Semua Allah yang Allah ciptakan, dia menciptakan sumber. firman-Nya sejak semula. Karena dia segala sumber. Dia sang sumber itu. Firman itu artinya kecerdasan intelektual Allah. Apakah Allah menciptakan kecerdasannya? Dia sang sumber, brother. Allah Sang Esa itu sang sumber segalanya. Firman dengan Allah yang adalah sang sumber itu terpisah atau tidak? Gimana? Firman Allah dengan Allah yang adalah sang sumber itu terpisah atau tidak? Terpisah. Itu tenaga aktif Allah. Tenaga aktifnya, Roh Kudusnya, tenaga aktif. Seperti analoginya kalau dia mengatakan di hari pertama, jadilah langit dan bumi. Jadi menurut firman. Abang firman dengan itu tenaga aktif. Firman dengan Allah yang adalah sang sumber itu terpisah. Begini loh brother,
Hari pertama dia menciptakan langit dan bumi. Itu firman, itu firman Allah. Seperti tenaga aktif gitu loh. Jadilah langit dan bumi. Iya, jadi Allah menciptakan langit Karena dia dan sang bumi kuasa. dengan apanya? Ya, dengan firmannya, dengan tenaga aktifnya. Dengan firmannya. Jadi abang mau bilang bahwa firman dan Allah itu terpisahkan? Yo iya dong. Terpisahkan gimananya? Sedangkan Tenaga firman itu aktifnya. ada di dalam hakikat Allah itu. Hakikat saya nggak ngerti bang. Nggak ngerti saya Berarti abang ini berarti abang ini bidat. Loh, seserah Anda bilang saya bidat. Memang begitu, banyak yang bilang saya bidat. Denom saya banyak yang bilang saya bidat. Berarti abang Tapi ini saya pelajari benar. sealiran dengan Kebenaran. Mikana itu. Mikana, kamu bilang Mikana yang sudah berubah. Awalnya Mikana tidak mengatakan saya bidat pun. Tanya sama Mikana. Awal-awal itu sudah lama kali. Saya nerangkan ini sama beliau. Maka saya dibilang bidat. Di Amsal 8 saya dibilang bidat. Begitu saya buka Amsal 8:3 ini, saya dibilang bidat sama Mikana. Biar Anda tahu. Iya, misalnya gini bang, kalau Lama saya kenal sama Mikana, sudah lama bro, sudah lama. Saya Iya, buka begini, saya Bang. kasih tahu Amsal 8:3, dibilangnya saya bidat. Kenapa Mikana sekarang berubah? Gini bang, Amsal 8 ayat 22 sampai 23 dan seterusnya. Jika ini merujuk kepada Yesus, maka akan timbul pertanyaan yang lain. Karena Allah tidak menciptakan firman-Nya. Firman itu sejak semula sudah ada dalam kekekalan bersama-sama dengan Allah. Bukan firman dengan Allah terpisah, bukan. Itu pemahaman yang salah. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi, bagaimana caranya Allah menciptakan langit dan bumi? Allah menciptakan langit dan bumi dengan firman-Nya. Itu berdasarkan teks yang ditulis oleh Musa. Bukan firman-Nya itu terpisah dari Allah. Loh, Anda bilang oleh Musa, jauh itu fasenya bro. Ya ampun. Kemana Ya bro? astaga, Kejadian itu ditulis oleh siapa? Apakah oleh tangan Allah itu sendiri? Iya, tapi fase Nabi Musa jauh dengan penciptaan hari pertama bro. Jauh Yang sekali. aduh abang ini, yang saya katakan penciptaan di dalam kitab Kejadian itu ditulis oleh Musa. Benar apa tidak? Siapa penulis kitab Kejadian? Ya. Siapa yang menulis? Iya, tapi itu fasenya Iya, jauh siapa? bro. Namanya siapa? Gak ada hubungan dengan firman tadi yang Anda bilang itu hakikat. Gak begitu dia nalarnya. Itu doktrin udah. Doktrin itu buatan manusia. Hasil konspirasi dia berketiga. Yang ditutup-tutupi. Karena punya Iya, kepentingan kita banyak luruskan orang. dulu yang tadi. Kitab Kejadian itu ditulis oleh siapa bang? Tentang penciptaan itu, apakah oleh tangan Allah sendiri, oleh malaikat, atau oleh Musa? Diselesaikan dulu Amsal 8 tadi. Amsal 8 Mana jadi ya? Pening aku mutar-mutar. Aku itu Nah, merujuk sekarang kepada saya siapa? tanya sama Suma. Menurut Bang Suma, ini ditujukan kepada siapa? Itu hikmat. Menurut tradisi Ditujukan gereja, kepada siapa? itu Saya nggak ditujukan, tanya hikmat. ya itu ditujukan kepada Yesus. Kepada Yesus. Ya. Dalam perjanjian baru, Yesus itu firman yang menjadi daging, betul? Tidak ada masalah. Saya juga adalah firman yang menjadi daging. Matius 4:4, manusia berasal dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi, lu mau kemana? Bahkan Ya, kalau itu Anda betul. Itu masuk akal. Saya ikut sekarang pikiran Anda Anda. coba lihat. Coba Anda lihat. Sabar. Tunggu. Menurut saudara, apa yang keluar menjadi sperma Daud itu ciptaan atau bukan? Sabar dulu, kita ke situ Bang. Kita luruskan dulu yang tadi tentang bahwa Bang Suma itu firman Allah. Karena berdasarkan Roma 1 Loh, nomor kok lari? 3. Bukan lari. Berdasarkan Ya udah, Roma kalau 1. gitu kita luruskan itu dulu. Roma Bahwa 1 Abang- nomor Bang 3, Suma Yesus mengklaim. itu berasal dari Jangan dulu sperma kita ke Daud. situ Bang. Ayo. Kita selesaikan dulu yang satu ini, baru kita Apanya? ke situ. Yang mana? Tadi kan Bang Suma mengklaim
bahwa abang ini juga adalah firman yang menjadi Berdasarkan daging, mulut betul? Yesus yang mengatakan itu kok, bukan saya. Matius 4:4 Yesus berkata manusia tidak hidup hanya dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi Bang Sumai ini juga Konteksnya adalah beda, firman. Bang. Kok Yang konteks sama. berbeda? Loh, kok konteks berbeda? Yang dimaksud oleh Yesus itu setiap manusia itu bukan hanya hidup dari makanan doang, tetapi hidup harus berdasarkan apa yang difirmankan Tuhan. Nah, Yesus ini, Maria ini hamil karena berdasarkan firman Tuhan atau bukan? Jangan dulu lari ke situ. Ke Bang Suma Setiap dulu. ada yang membuat Anda itu Mau keselak, menghindar kan? jangan lari kemana, jangan lari kemana. Pertanyaan saya, apakah kehamilan Maria ini berasal dari firman Tuhan atau hamil sendiri tanpa ada dulu, firman kita Tuhan? Kita ke klaimnya Bang Suma dulu, bahwa Bang Suma adalah firman yang menjadi Itu daging. pengakuan Mari kita buktikan. Yesusnya. Hei, Candoleng, itu pengakuan Yesus. Setiap Apakah Yesus manusia, mengakui- setiap Oke, manusia apakah itu pengakuan Yesus berasal bahwa dari Suma firman adalah yang firman yang keluar. menjadi daging? Loh, lalu dari apa saya ini, dari apa kalau bukan dari firman? Saya menjadi manusia ini karena apa? Karena firman. Kita berbicara tentang konteks dengan Yesus sama Bang Suma itu beda jauh, Bang. Bedanya di mana? Bedanya di mana? Bedanya di mana? Oke. Yesus berasal dari Oke. firman. Bang Suma berasal dari firman. Bedanya di mana? Oke. Oke, Bedanya apa? di mana? Bedanya di mana? Oke. Di Bisa mana? tidak Bang Suma membangkitkan orang mati? Silakan. Itu mah pekerjaan karena diberikan kuasa kepadanya. Yesus Ya, itu berkata, dengar, Yesus berkata di dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dia bisa berbuat karena dia diberi kuasa. Saya pun kalau diberi kuasa bisa kupindahkan biji sakarmu itu ke dagumu menggantung. Nah, Kalau saya diberi itu kuasa. masalah perbedaannya di situ. Anda sendiri yang jawab. Sekarang kalau Tuhan memberikan kuasa kepada saya untuk membangkitkan orang mati, saya bisa atau tidak? Bisa. Bisa. Kebetulan aja Yesus yang diberi kuasa, bukan Bang Suma. Betul. Masalahnya sekarang ente itu menginginkan Yesus itu menjadi Tuhan, padahal Yesus itu ciptaan Tuhan. Rusak Anda ini, rusak. Yes, Kalau yes, Anda benar, yes. Kalau Anda baca Roma 1 nomor 3, Yesus berasal dari sperma Daud. Ayo. Bang Gabriel pakai narana bang, pakai narana pakai bang. otakmu, Logikanya bekerja pakai bang. otak. Akal sehatnya bekerja bang. Bekerja dong. Jangan pakai doktrin Dogma. bang yang dibuat manusia. Betul. Doktrin dibuat manusia di abad ketiga. Ayo. Ya, yang dicucup-cucupin sampai detik ini berkembang doktrin itu. Sekarang kalau Jangan Anda pakai mengatakan doktrin, Bang. Amsal 8 itu bukan untuk Yesus, berarti Anda harus mengakui bahwa Salomo lebih tua daripada Yesus. Kenapa? Karena di situ dikatakan sebelum langit digariskan, aku sudah ada di situ. Ayo, siapa itu? Enggak lah Bang Juma, lebih tua Salomo daripada Adam kalau gitu. Nah itu dia, apalagi Yesus. Ayo. Nah, masih mau datang gak usah ke besok? Adam deh. Abraham lebih tua dong Salomo daripada Abraham. Ibrahim jauh kali pastinya, nggak masuk akal di Nggak situ. masuk akal, rusak akal, meleleh. Sekarang Rusak kalau Anda sejarah. Inilah lucunya saudara Gabriel. Nama aja keren, tapi isi kepala enggak. Ayo dong. Pikiran saya Yang mau jujur. bertanya di mute-mute. Bertanya. Ayo silakan, gencarkan pertanyaanmu. Saya bertanya. Saya kasih kamu kesempatan 1000 pertanyaan. Silakan. Mulai pertanyaan pertama. Oke. Silakan. Baik. Di dalam surah Al-Fatihah ada ayat yang berbunyi ihdinas sirotol mustaqim. Betul apa enggak? Ya, betul. Artinya tunjukilah kami di jalan yang lurus. Betul? Iya, betul. Apakah itu perkataan Allah? Iya, benar. Berarti Allah ada di jalan yang sesat. Lah, kenapa bisa? Loh, kalau itu adalah otoritas tertinggi, maka dia harus mengatakan bahwa akulah jalan yang lurus, bukan tunjukilah saya jawab. kami jalan yang lurus. Oke, saya jawab. Boleh? Silakan. Oke, jadi gini. Nabi Muhammad diutus oleh Allah ke atas muka bumi ini, tujuannya apa? Untuk menerima Al-Quran.
agar Al-Quran ini disampaikan kepada manusia, bukan agar Al-Quran ini disampaikan kepada Tuhan. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnas, litubayyina linnas. Bukan dikatakan litubayyina ilallah, tapi linnas manuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Wahai Nabi Muhammad, aku berikan Al-Quran, di antaranya Al-Fatihah, agar kau ajarkan manusia untuk sebagai bimbingan manusia, agar hubungannya kepada pencipta dan hubungannya kepada manusia itu lebih baik. Itu Quran. Al-Fatihah itu bukan untuk Allah, Al-Fatihah itu untuk manusia, agar manusia berdoa kepada Allah. Sama doa Bapa kami, Bapa yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Berarti Bapa berdoa gitu. Berdoa kepada Bapa yang mana lagi? Coba pakai nalar. Jangan kau menggunakan nalarmu hanya hal-hal yang sifatnya duniawi, tapi terkait dengan kebenaran kamu tidak bisa tahu, tidak menggunakan nalar. Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Manusia yang disuruh membaca ayat itu agar manusia tahu caranya berdoa kepada Tuhannya. Sama seperti seorang ibu yang mengajarkan anak bayi memanggil ibu. Apa kata ibu kepada anak bayi? Ayo sayang, panggil ibu, ibu, ibu. Ayo sayang, panggil ibu dong, ibu, ibu. Jadi si ibu mengajarkan anaknya memanggil ibu, bukan ibu memanggil ke anaknya dengan panggilan ibu. Begitu cuplis. Ada lagi, pertanyaan kedua, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi Lanjut Gurunda, lanjut. Oke. Pertanyaan kedua. Siapa penulis surah Al-Fatihah? Al-Quranul Karim dihafalkan oleh para sahabat dan dituliskan juga oleh para sahabat. Al-Quran menjelaskan kemudian Nabi Muhammad SAW ketika menerima Al-Quran, Nabi Muhammad kemudian mengajarkan kepada para sahabat. Apa kata Nabi Muhammad? Huzu Al-Quran min arba'ah. Terimalah Al-Quran kepada keempat sahabatku, di antaranya Said. Al-Quran berarti cakupannya adalah Al-Fatihah. Paham? Yang saya tanya, penulis surah Al-Fatihah itu sudah aku katakan tadi, sudah saya katakan tadi. Siapa namanya? Al-Quran sudah disampaikan kemudian oleh para sahabat, dan legitimasi para penulis Al-Quran itu dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Muhammad? Husu Al-Quran min arba'ah. Min Abdillah, dari Abdillah bin Mas'ud, min Salim, min Mu'az bin Jabal, min Ubay bin Ka'ab. Tuh, jelas tuh. Dan mereka para sahabat mendapatkan legitimasi dan mendapatkan validasi dari Rasulullah Muhammad SAW berupa hafalan dan juga berupa tulisan. Jelas kan? Ayo. Pertanyaan ketiga. Bang tidak menyebutkan secara spesifik siapa penulis surah Al-Fatihah itu. Al-Quran itu Al-Fatihah bukan? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Inilah yang kalau saya tanya spesifiknya, surah Al-Fatihah itu ditulis oleh siapa? Al-Quran Rasulullah justru gila orang ini. Al-Fatihah itu masuk Al-Quran nggak? Siapa nama penulis surah Al-Fatihah? Ku tanya dulu samamu. Al-Quran itu termasuk Al-Fatihah enggak? Ya iya termasuk. Nah, terpisah dengan sekarang surah-surah yang ketika lain. Anda bertanya siapa yang menuliskan Husu Al-Quran min arba'ah, berarti Rasulullah minta kepada umat Islam menerima Al-Quran itu dari hafalan, dari tulisan para sahabat. Siapa sahabatnya? Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'az bin Jabal, dan Ubay bin Ka'af. Dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu mereka keempat orang ini mendapatkan ijazah, legalitas formal, legalitas resmi yang baku kepada keempat sahabatnya untuk mengajarkan Al-Quran sebagai kapasitas yang mereka punya sebagai oknum sahabat yang memiliki keilmuan yang mumpuni dalam bidang Al-Quran, baik lisan maupun tulisan. Jelas? Pertanyaan ketiga, silakan. Secara spesifik, Bang. Ini kalau 1000 pertanyaan banyak kali nih Bang, 1000 pertanyaan. Saya kasih 1000 pertanyaan, yang penting jangan dongot.
jangan bahlul. Oke? Jangan dongots, jangan bahlul. Bertanya, ini baru 3, ini baru ketiga, baru 2 pertanyaan lo. Yang saya minta spesifiknya siapa penulis Saya surat sudah Al-Fatihah menjelaskan itu? samamu wahai manusia bahlul. Ya udah sebutkan namanya saja, namanya aja. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Artinya penulis surat Al-Fatihah itu anonimus. Astagfirullahaladzim. Al-Quran itu tradisinya ada 2, cuplis. Yang pertama hafalan, yang kedua tulisan. Ketika Anda berbicara mengenai Al-Quranul Karim surah Al-Fatihah, itu sudah mencakup ketika dikatakan Al-Quran. Al-Quran itu Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nas, dan seterusnya, tuyul. Bertanya aja sulit kau ini. Abang ini sebenarnya mau menghindar dari pertanyaan saya. Saya sudah menjawab, kamu yang tidak memiliki kapasitas untuk menampung jawaban saya, cuplis. Yang saya minta itu spesifik namanya siapa, nama penulis surat Al-Fatihah Sudah itu. dijerangkan dari tadi, Mas'ud. Siapa namanya? Siapa dari 4 nama yang Anda sebutkan itu siapa? Astagfirullahaladzim. Keempat-empatnya itu adalah penulis Al-Fatihah, kampret. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ada orang bodoh bahlul kayak gini. Ketika kamu bertanya tentang Islam, kamu sangat kritis. Ketika kamu dijelaskan tentang Bible, kamu tidak pakai otak. Pertanyaan ketiga, cepat. Oke, pertanyaan ketiga. Ya. Surah Al-Ahzab ayat 51. Bacakan. Saya nggak bisa open cam, Bang. Lihat bacakan akun aja. kecil ini, Bang. Bacakan aja, bacakan. Itu tentang bacakan, Nabi bacakan. Muhammad mampu menggiliat Bacakan. istri-istrinya. Bacakan. Jangan-jangan abang malu lagi ketika surat ini saya baca. Saya tidak malu selama yang digilir itu bukan kemudian istrimu. Kalau istrinya EGP itu halal. Paham? Masa firman Tuhan kok seperti begini menceritakan Bagaimana menggilid tentang istri-istrinya? kitab yang Anda baca di dalam kitabmu? Bersundallah. Suruhlah anakmu bersundal. kitab Suruhlah Hosea. menantu-menantumu bersundal. Apa sih ini? Apa kitab Hosea? Terserah lo. Yang jelas di dalam kitab yang kau genggam itu pencabulan, biji sakar, sakar biji, semua dibahas di situ. Udah kau tanyalah. yang ada Pertanyaanmu, sakar itu pertanyaanmu. di dalam Pertanyaanmu. keimanannya Bang Suma itu namanya sakir naik. Wah, menghujat ini. Menghujat ini. Penghujatan bilang ini. sakar, Bang sudah melakukan hujatan lebih awal. Penghujatan ini. Ingat ya, saudara, ingat ya. Kolose 2:9, sakarnya Yesus itu adalah Tuhanmu. Ya, jangan bawa sakar begitu, nggak bagus. Abang yang melakukan, Saya semua orang kan mendengar di saya dalam merespon. komal ini. Dengarkan Abang dulu, hei, pemakan babi, dengarkan. Saya merespon pertanyaanmu. Kamu katakan tadi dirimu kaget kan karena adanya perintah turji man tasya'u minhunna. Kan kamu kaget. Kan kamu kaget katanya kenapa ada perintah menggauli? Yang digauli istrinya kok. Bagaimana dengan kitab yang kamu pegang? Ku bilang di situ ada perintah. Aku tidak melarang anak-anakmu perempuan untuk bersundal. Aku tidak melarang menantu-menantumu untuk mencabul. Itu apa itu? Marilah kita menikmati sampai pagi asrama. Karena suamiku dalam perjalanan. Mau perang bulu dia. Sampai pagi perang bulu. Dalil dalam kitabmu kau itu sangat kritis dalam bertanya Islam. Kau lupa. Oh, di dalam kitab itu bertaburan sperma di mana-mana. Dikasih kesempatan bertanya 1000 pertanyaan, bukannya dimanfaatkan, malah menghujat. Ku tampar juga pakai sendal jepit nanti mulut kau itu ya. Coba berani nggak kau pasang badan 1000 pertanyaan? Saya yang bertanya tentang biol, berani nggak? Bang Suma berani 1000 pertanyaan Anda tanya tentang Islam. Halo, Kau naik di sini saya tanya, 1 pertanyaan saja ku buat kau mencret kelereng. Halo. Halo semua. Halo. Dasar bahlul, penyembah makhluk kuburan, aneh-aneh aja. Zuma, kenapa lama sekali kau naikkan saya? Apa, siapa kau? Kau siapa rupanya? Penyembah makhluk kuburan juga? Jalan lurus dong, bukan tunjukkan jalan yang lurus. Oke, jalan lurus itu menyembah Yesus atau merasulkan Yesus? Menyembah juru selamat. Nenekmu kiper. Di mana jalan lurusnya menyembah Yesus? Mana dalilnya? Apa itu sembah? Mana dalilnya? Mana dalilnya Apa itu menyembah sembah? Yesus itu adalah ajaran?
Coba. Apa itu sembah pakai dupa-dupa? Alah, mulai konyol. Makanya jangan Kristen. Kau Kristen itu jadi gila. Ngerti nggak? Kau saja sembah, kau tidak tahu apa. Kau ditanya jalan lurus itu menyembah Yesus atau merasulkan Yesus, coba. Dasar. Makanya jangan Kristen. Agamamu itu mengajarkan kau jadi gila. Kau mengatakan jalan lurus. Emangnya jalan lurus itu menyembah Yesus? Di mana kau dapat dalil? Jalan lurus adalah menyembah Yesus. Jalan lurus itu merasulkan Yesus. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Kau utus. Itu jalan lurus. Sembah itu apa? Sembah itu apa? Sembah itu apa? Orang gila. Sembah pun masih kau pertanyakan. Udah kau ke bawah, kau di bawah. Dongok kau memang dongok. Memang sudah takdirmu jadi orang bodoh. Sudah takdirmu itu. Dari nenek moyangmu sudah dituliskan itu di pantai Laut Selatan. Kamu jadi bodoh 7 turunan. Nah, siapa suruh kau makan babi? Bodoh lah kau. Mau diskusi kok sangi orang-orang otak separuh. Coba siapa di antara Kristen yang sedikit berakal? Ayo hadapi saya. Jangan orang berotak sempak semua yang naik. Yang agak-agak waras sedikit, yang menguasai Bible. Jalan lurus nyembah Yesus. Mana ada jalan lurus nyembah Yesus? Jalan lurus itu mengakui Yesus diutus Tuhan pencipta langit dan bumi hanya untuk kaumnya Bani Israel. Itu jalan lurus. Kalian ini bukan Bani Israel, ngaku-ngaku Yesus diutus untuk kalian. Prat. Jalan lurus itu percaya Yesus adalah Mesias untuk Bani Israel. Kalian kan cuma Bani kampret, Bani upil kalian itu. Ngapain kalian mengaku Yesus diutus kalian? Jalan lurus. Jalan lurus itu jangan makan babi. Jalan lurus itu menyembah hanya satu Tuhan, bukan 3 Tuhan. Jalan lurus itu Yahudi ibadah hari Sabtu, Islam ibadah hari Minggu. Itu jalan lurus. Nah, perintah ibadah Minggu mana? Jalan apa itu? Jalan apa itu? Kalau ibadah Minggu? Jalan geriting. Kalian ini udah tua, bau tanah, masih juga bodoh, bahlul. Dasar. Berbaris kalian, biar ku tatar kalian supaya bisa kalian waras. Ayo, naik ke sini. Cuma bodoh. Panas di bawah, panas Bang Juma, panas. Berbaris. Ini sandal jepit kudu siapkan. Cepat. Jalan lurus nyembah Yesus. Matamu suwe. Jalan lurus itu mengikuti instruksi Yesus. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergi kepada domba. Domba itu Bani Yakub. Kalian bukan Bani Yakub. Ada serigala gurunda di bawah saya. Serigala ompong. Serigala ompong. Ayo, izin host yang di bawah yang nulis Bang Juma is the best di kick aja host di bawah tuh yang nulis Bang Juma is the best. Tolong host di kick host. Ayo jangan takut. Memang gaya saya begini. Gaya saya kalau saya lagi pengkaderan memang begini gaya saya. Ya, siapa yang telat maju di depan. Kau kenapa telat? Oh, ini bang, tapi senior minta kita bawa cacing tanah. Mana cacing tanahnya? Ini bang. Ini kenapa cuma 1 ekor? Sulit bang, jijik juga. Ini cacing tanahnya jenis kelaminnya apa? Jantan atau betina? Lah, emang gimana caranya membedakan bang? Caranya kalau kamu mendapatkan cacing tanah yang jantan, itu berarti di toilet perempuan. Kalau kau temukan cacing tanahnya di toilet laki-laki, berarti cacing tanahnya itu adalah berjenis kelamin betina. Paham? Oh gitu ya? Iya, udah pulang, kau pusat dulu. Bodoh kali kau jadi orang. Membedakan cacing jantan atau betina nggak bisa. Akhirnya dia bilang apa? Oh, dapat ilmu juga saya. Ya memang kayak gitu. Jadi kalau kamu membedakan antara semut yang jenis kelaminnya jantan atau betina,
Yang menggigit perempuan itu jantan pasti. Begitu juga nyamuk. Jadi tidak usah marah kalau kau digigit nyamuk. Di bagian sensitif berarti nyamuknya itu nyamuk betina. Santai aja. Jadi nggak usah takut. Kalau Bang Suma agak tegas kayak gitu, nggak usah takut. Santai aja, relax. Ayo saudara, siapa nih? Halo. Iya, halo. Siapa ini? Ustadz Yahya. Wah, keren kali. Iya. Kan Abang semua udah mengakui Yesus kan diutus untuk manusia. Kok untuk Bani Israel? Hei, untuk Bani Israel. Kau itu belum apa-apa baru angkat bicara udah salah. Yesus diutus untuk Bani Israel. Bukan untuk semua umat manusia. Ya iya dong. Kan Yesus mengatakan, aku diutus hanya, ngerti kata hanya enggak? Hanya untuk domba yang sesat dari umat Israel. Di situ ada dua hal yang kemudian tidak bisa kalian ikut campur di situ. Pertama, Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba. Satu, domba ini keturunan Yakub, bukan di luar Yakub. Yang disebut domba di atas muka bumi ini hanya keturunan Yakub yang sesat dari Bani Israel. Nah, dari keturunan Yakub lagi. Berarti kalian tidak masuk ke situ. Berat. Jangan kau bilang diutus untuk manusia. Wah, artinya kau ingin mau menyelipkan dirimu masuk sebagai serigala yang nyamar domba. Yesus sendiri mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Paham? Kalau kau mengaku Bani Israel, berarti kau adalah serigala yang menggunakan bulu domba. Lanjut. Nah, iya Bang Suma, tetapi di dalam kitab terdahulu mengatakan bahwa oleh karena Bani Israel itu bangsa-bangsa akan mengenal terang itu lewat dia. Jadi gimana coba? Ya jelas, memang betul itu. Nah sekarang makanya umat Islam itu rukun imannya, rukun Islamnya itu terpaut dengan ajaran para nabi yang datang kepada Bani Israel. Makanya dalam Al-Quran itu, ya Bani Israel, ya Bani Israel, ya Ahlal Kitab, ya Ahlal Kitab. Itu kenapa? Karena Tuhan sebelum menyatakan diri kepada bangsa Arab, khususnya kepada Nabi Muhammad SAW, Tuhan terlebih dahulu memilih Bani Israel. Tapi tidak pernah memilih Bani Kampret yang datang-datang mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi. Lantas sok tahu, sok pintar, sok merasa dirinya lebih paten daripada umat Islam. Kalian itu bukan Bani Israel. Kalian itu penumpang gelap yang hanya mengambil remah-remah yang jatuh dari meja Yahudi. Apa itu? Terjemahan kitabnya orang Yahudi. Paham? Kalian bukan pemilik kitab. Kalian bukan ahli kitab. Kalian bukan orang Yahudi. Bukan kalian itu. Kalian itu bukan ahli kitab. Bahlul kitab mungkin. Kan tadi Abang Juma udah mengakui kata saya tadi bahwa oleh karena bangsa Israel, bangsa lain menjadi terang. Bangsa lain menjadi terang itu, dengar. Bangsa lain menjadi terang itu karena apa? Karena mengikuti utusan para nabi, utusan Tuhan yang dikhususkan kemudian untuk seluruh umat manusia. Walaqad ahazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 raqiban wa qala Allah inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakah wa amantu bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullah qardan hasana. Jadi kata Al-Quran, sebelum Islam diutus, sebelum Nabi Muhammad diutus, terlebih dahulu kemudian Allah mengutus 12 raja-raja yang dipilih oleh Allah di tengah-tengah Bani Israel. Nah, setelah kemudian itu berlalu, lalu kemudian Allah mengutus Nabi Muhammad. Dari Nabi Muhammad inilah kemudian seluruh bangsa-bangsa diberkati di atas muka bumi ini. Apa pondasi takarannya? Coba Anda lihat di Kejadian 12 nomor 6. Coba Anda lihat di situ. Aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Nah, apakah Kristen ini memberkati Abraham? Itu dulu. Apakah Kristen memberkati Abraham? Ya, jadi gini Bang Zuma, kami orang Karesteng ya
Kami itu Kejadian 12 nomor 3. berkaitan dengan Apakah Yahudi. orang Kristen memberkati Abraham? Karena aku tadi udah bilang Bang Suma, kami percaya Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Saya tidak tanya itu. Kalau kamu percaya kepada Tuhannya Abraham, kau tidak mungkin menjadi Kristen. Tidak mungkin. Justru karena kamu tidak percaya kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, kaulah jadi Kristen. Kalau kamu percaya, mustahil kau jadi Kristen. Kenapa orang Yahudi itu tidak jadi Kristen? Karena orang Yahudi percaya kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Bagaimana mungkin Anda dikatakan percaya kepada Tuhannya orang Yahudi, sementara Anda menuhankan makhluk yang keluar dari kuburan? Dengarkan itu baik-baik. Pertanyaan saya kembalikan. Apakah Anda memberkati Abraham? Nah, iya. Apa buktinya? Apa buktinya Anda memberkati Abraham? Iya, jadi Apa? gini. Apa buktinya? Buktinya kami mengikuti dia. Apa? Ya, Abraham diperintahkan satu Tuhan. Anda berapa Tuhan? Kan tadi aku bilang, Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu menjanjikan Mesias. Siapa Kami namanya? menjanjikan Tuhan Abraham, Nabi Ishak dari dan Yakub. Arab. Siapa namanya? Ya, Yahweh. Dia menjanjikan. Yahweh, Mesias. bukan Yesus. Ya, Yesus itu. Nah, itulah kau berarti kau tidak memberkati Abraham. Berarti kau benci kepada Abraham. Karena Abraham menjanjikan kepada keturunannya hanya menyembah kepada Eloah Abraham, Eloah Ishak, Eloah Yakub. Bukan yang lain. Kau menyembah kepada makhluk yang merangkak dari kuburan. Mana bisa? Berarti kamu tidak memberkati Abraham. Dan di dalam Kejadian 12 nomor 3, aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Dan Kristen itu adalah ajaran yang mengutuk kepada Abraham. Dan olehmu, oleh keturunanmu, dunia ini mendapatkan berkat. Nah, kalau Indonesia lah dulu, jangan dunia terlalu besar. Indonesia penuh dengan orang Kristen. Apakah Indonesia akan diberkati Tuhan? Indonesia di mana-mana akan penuh dengan simbol kutuk, yaitu salib. Betul? Betul? Di setiap lorong, di setiap jalan akan ada lambang salib. Sana sini salib, sana sini salib, di mana-mana salib. Salib itu menurut Tuhan lambang kutuk, simbol kutuk, hukuman kutuk, atau pemberkatan. Salib itu. Kalau Kristen memenuhi Indonesia, maka lambang salib memenuhi Indonesia. Salib itu lambang kutuk atau lambang berkat? Jawab. Iya, jadi di dalam. Ini selalu nggak nyambung. Iya. Salib itu lambang kutuk atau lambang berkat? Karena aku mau jelasin ya. Kalau menurut sejarah atau di dalam Bible, salib itu adalah lambang kutuk. Nah, kalau Indonesia penuh Kristen yang di lehernya tergantung salib, maka Indonesia penuh dengan lambang. Iya, lambang tapi bukan lambang kutuk itu selamanya, tapi dia menjadi berkat. Dengar. Jangan ketawa. Yang menjadi masalah di sini. Apa yang jadi masalah di sini apa? Apa yang ingin kamu rubah? Kamu tidak bisa merubah salib itu menjadi berkat, nggak bisa. Karena salib itu adalah hukuman bagi orang yang dikutuk oleh Elohim. Nah, berarti dia udah mengakui ya. Dia udah mengakui bahwa salib itu adalah lambang kutuk yang dari Elohim. Kau mengakui, kau nggak bisa. Pintar. Kemudian gini Bang Suma ya. Pintar. Tunggu dulu. Jangan kau pakai cara-cara setan. Tunggu dulu. Ketika Anda mengatakan saya membenarkan bahwa salib itu adalah lambang kutuk dari Elohim, berarti Anda sudah mengakui bahwa simbol kutuk yang menjadi simbol keselamatan bagi Kristen justru itu adalah simbol kutuk bagi Tuhan. Betul? Simbol kutuk bagi Tuhan. Emangnya Tuhan mengutuk? Kan aku tadi bilang segala sesuatu. Ulangan 21 nomor 2223. Kalau ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati,
Lalu kau kantung dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam. Sebab orang yang dikutuk oleh Tuhan, jangan kau biarkan mayatnya. Dikutuk oleh Tuhan. Dikutuk oleh Tuhan. Berarti Yesus yang mati di atas tiang salib yang kau sembah itu dikutuk oleh. Ya, iya memang itu kehendak Allah jadi dikutuk oleh Allah. Berarti Yesus itu dikutuk oleh Allah. Oke, baik. Berarti Tuhanmu yang bernama Yesus itu adalah Tuhan yang dikutuk oleh. Karena aku tadi bilang itu kehendak Allah enggak? Iya, saya tanya. Berarti Yesus ini adalah Tuhannya Kristen yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi, betul? Karena aku tadi bilang. Akui saja bahwa Tuhannya Kristen yang bernama Yesus itu adalah Tuhan yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi, betul? Ya, Yesus itu memang utus dan mati itu memang atas kehendak Bapa. Saya tidak tanya memang saya tanya. Tuhanmu yang bernama Yesus itu adalah Tuhan yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi, betul? Benar, Yesus mati itu atas kehendak Yahweh. Benar, kau juga. Berarti Tuhanmu ini adalah Tuhan yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi, betul? Kau udah benar ya. Yesus itu diutus oleh Yahweh, maka dia mati oleh karena kehendak Yahweh. Kau udah mengakui itu. Jangan berarti Tuhanmu yang bernama Yesus itu adalah Tuhan yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi, betul tidak? Ya iya, kalau bagus. Tetapi kau itu jangan mempersalahkan bahwa Yesus itu begini-begini di dalam. Di dalam kitabmu saja manusia bisa merujuk ke Rob itu bisa merujuk kepada manusia. Kau mempersalahkan Tuhan. Enggak ada urusan. Kamu sudah mengakui Tuhannya Kristen adalah Tuhan yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Udah selesai. Apalagi? Iya, tapi kau mengakui dan dia teman-teman, dia mempersalahkan penyalipan itu adalah karya iblis. Tapi dia mengakui nggak jelas kau ini ya. Apa ini? Hanya kepada kau. Dulu, ya. Saya mengakui Tuhanmu yang bernama Yesus adalah Tuhannya Kristen yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Kamu nggak malu? Iya, tapi kau kan udah mengakui ya. Iya, saya mengakui Tuhanmu itu adalah Tuhan yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Kau nggak malu? Oke, berarti disalibkan itu karya siapa? Kau jujur dulu atas kehendak siapa? Jujur dulu. Saya akui bahwa Yesus yang kau salibkan itu adalah karya iblis. Selain karya iblis, dengar. Selain karya iblis, Tuhannya Yahudi ikut pula mengutuk Tuhan kau itu. Kena 2 kali. Paham? Oke, baik. Salib karya iblis dan yang mati di atas salib itu adalah Tuhannya Kristen yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Kena 2 kali kau. Iya, oke ya. Oke ya, iya. Dengar ya. Dia dengar. Iya, memang. Memang saya mengakui bahwa salib itu adalah karya iblis. Sehingga Tuhannya Kristen yang mati dikutuk itu adalah Tuhan Kristen yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Kamu nggak malu? Lalu kenapa kau bilang begitu, Bang Suma? Apa itu? Atas kehendak Yahweh, malah kau bilang kehendak iblis. Gimana kau nggak bisa megang kata-katamu ini? Gimana sih? Sudah berapa kali kuulang? Penyaliban itu adalah rekayasa iblis. Orang yang disalib oleh iblis adalah orang yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Kena 2 kali kan? Bukan kehendak Yahweh. Bukan kehendak Yahweh. Bukan kehendak Yahweh. Dengarkan. Apabila engkau menghukum, apabila orang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia. Bukan Tuhan yang menghukum. Lalu kau hukum dia. Jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim. Mampus. Orang yang kau salibkan itu adalah pelaku dosa yang dikutuk oleh Elohim. Berarti ketika orang-orang Yahudi dan dieksekusi oleh orang Roma, yang disalib ini adalah hadiah dari setan yang Tuhan mengutuk kepada dia. Paham sampai sini? Paham? Tuhannya Yahudi mengutuk Tuhanmu yang adalah hadiah setan untuk kamu. Paham sampai sini? Setan menghadiahkan sembahan kepadamu, di mana sembahanmu itu adalah makhluk
yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Kena 2 kali kau. Iya, tapi abang udah mengakui bahwa atas kehendak Yahweh ya, Yesus mati itu bukan kehendak. Cobalah kalau orang kalau sudah penyembah setan begini, saya berulang kali mengatakan penyaliban itu keinginan setan untuk menghadiahkan kepada pengikutnya sembahan baru bernama Yesus. Dan sembahan baru yang bernama Yesus itu adalah makhluk yang dikutuk oleh sembahan lama, yaitu Tuhannya Yahudi. Mbak, nggak paham juga? Nggak ngerti juga? Masih pura-pura blaon? Masih pura-pura bego? Keinginan iblis menghadiahkan pengikutnya sembahan baru. Dan ternyata itu terkabul. Iblis berhasil menyalibkan oknum yang keluar dari kubur, yang kemudian mengatasnamakan Yesus, dan kemudian pengikutnya disebut Oteng. Dan ternyata sabar, dan ternyata Tuhannya Oteng ini adalah makhluk yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Pura-pura bego lagi. Mau aku ulang lagi supaya otakmu yang bernanah itu bisa sehat. Tuhanmu itu hadiah setan yang diberikan kepada pengikutnya, yaitu Oten, di mana Tuhanmu ini adalah makhluk yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Dalilnya Galatia 3 nomor 13, Ulangan 21 nomor 223. Sembahanmu yang bernama Yesus Kristus itu adalah makhluk yang dikutuk oleh Elohim, yang adalah merupakan hadiah dari setan untuk angkatan jahat. Belum paham juga? Belum ngerti juga? Masih pura-pura bego? Mulut aja yang ngeper kayak ban dalam mobil truk? Otak nggak diisi ilmu? Nggak malu? Diulang-ulang? Mau diulang lagi? Bangga dengan Tuhanmu yang merek kayak gitu? Tuhanmu adalah makhluk yang dikutuk, yang dipersembahkan iblis untukmu, yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi mengutuk Tuhanmu, yang adalah hadiah dari iblis untukmu. Mau kuulang lagi, Tuhan yang kau sembah adalah makhluk yang dikutuk oleh Elohim, yang merupakan hadiah dari setan untuk angkatan jahat. Mau lagi aku ulang, sampai kau mencret, sampainya kamu muntah dedak. Mau kuulang lagi, yang kau sembah bernama Kristus itu adalah makhluk yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi, berdasarkan Galatia 3 nomor 13, Ulangan 21, 22, 23. Dan itu adalah hadiah dari setan. Mau pulang lagi? Woi, penyembah Tuhan yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi, mau kuulang lagi? Gak ada malu kau? Iya, kita gantian, Bang. Ya sudah, coba kau bantai itu. Gini ya, sebenarnya kalau menurut saya atau di dalam iman kami, dengar Bang Suma, yang kami pegang, yang kami imani adalah siapa yang dijanjikan Yahweh itu, yang diikuti maka terselamatlah dia. Itu saja yang ada di otak kami. Coba kau tunjukkan di mana Yahweh menjanjikan Nabi Muhammad, Nabi dari Arab, ceder kau di situ. Gak boleh. Maka di situ sesat kau. Boleh. Kami berpatokan Allah yang benar menjanjikan siapa gitu. Oke, bro. Oke, kita baca. Kitab Yesaya 29. Kita baca ya. Baca, lanjut kau. Baca aja. Oke, saya bacakan samamu. Apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baca, maka ia menjawab, aku tidak dapat membaca. Saya tanya samamu, kitab apa yang tidak bisa dibaca? Dan di mana itu terjadi? Ada kitab diberikan dan orang itu berkata, aku tidak bisa membaca. Silakan. Di dalam kitab apa Abang Juma mengatakan itu. Mulai ngaco. Mulai mabok. Ngaco Mabok kau. Kau kan minta dalil. Sekarang coba, siapa yang menerima sebuah kitab di mana kitab itu tidak bisa dibaca oleh penerimanya dengan mengatakan aku tidak bisa membaca? Paulus bisa, Lukas bisa, Markus bisa, Yohanes bisa, Petrus bisa, Lukas bisa. Nah, mana kitab itu yang tidak bisa dibaca? Mana?
Iya, makanya abang Iya Juma apa? abang Iya abang apa? Juma mau tahu itu di mana, kitab itu di mana, kan saya tidak tahu tentang itu kan. Iya, makanya kau kan bertanya satu-satunya keadaan yang dialami oleh situasi yang diceritakan dalam kitab Yesaya itu hanya berlaku kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Ayo. Ya, jadi abang Juma, kamu itu menekan bahwa kau percaya Tuhan orang Israel, sedangkan tidak ada kaitan dengan Tuhan orang Yahudi seperti kami. Kau dengar itu? Justru kamu mengatakan kau ada hubungannya dengan Tuhannya Yahudi gitu maksudnya? Ya, iya, kami percaya. Oke, Tuhan yang baik, itu. baik, Tuhan baik, itu yang janjikan Mesias itu. baik. Tolong kamu kasih satu data di mana Tuhannya Yahudi bercerita tentang orang Kristen. Silakan, saya tunggu. Baik. Silakan. Yang dikatakan bahwa kitab Yahudi itu yang diimani kami itu adalah perjanjian lama. Saya Itu tidak adalah, tanya itu, dengar dulu. Sinole. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, coba kau terangkan kepada saya di mana Tuhannya Yahudi bercerita tentang Kristen. Ayo. Gini, ini aku jawab ya. Silakan. Pertanyaan yang bagus ya. Di mana Tuhan? Tapi jawabannya yang tidak bagus, kampret. Pertanyaanku memang bagus. Tanpa kau bilang memang itu betul. Cuman jawabanmu yang tidak bagus. Ya, di dalam kitab orang Yahudi, mana Kristen dibahas di situ? Sekarang itu adalah mana? Kitab orang Yahudi yang mereka imani sampai sekarang itu adalah perjanjian baru, yang perjanjian lama, yaitu kejadian keluaran itu. Yang saya minta apa? Dengar Tuhannya dulu. Yahudi. Woi, dengar dulu, woi. Tuhannya Yahudi bercerita tentang Kristen itu di mana? Nanti saya akan tunjukkan kepadamu Tuhannya Yahudi sibuk membahas tentang Islam. Ayo. Iya, makanya dia Bang Suma ya. Silakan. Di dalam kitab orang Yahudi ya, itu nubuatan tentang Mesias itu datang, ajarannya yang kami ikuti, maka berkaitanlah dengan Saya ulang pertanyaan saya, dengarkan Sinole. Yang saya tanya, mana dalilnya Tuhannya Yahudi membahas tentang Kristen? Ya, ada nubuatan tentang kedatangan Tuhan yang kami Saya percaya. tidak tanya Tuhanmu yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Yang saya tanya berbicara tentang Kristen. Mana? Bang Juma ini nggak bisa dengar penjelasan saya. Kan udah aku bilang pertanyaanku memang bagus, tanpa kau sanjung pun memang bagus. Jawabanmu itu yang kayak dedak campur nasi basi. Yang saya tanya, di mana Tuhannya Yahudi membahas tentang Karisteng? Mana? Kalau saya kasih data, Tuhannya Yahudi membahas tentang Islam. Satu, nih contoh. Yeremia 29 nomor 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang padaku, tentang apa yang aku ceritakan, aku rancang tentang kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan shalom, Islam, damai sejahtera. Ada. Sekarang mana coba. Mana Tuhannya Yahudi bercerita tentang Karisteng? Mana? Iya, ya. Kristen itu percaya kepada siapa? Saya tanya dulu kau. Saya tidak tanya Kristen itu apa, yang saya tanya di mana Tuhannya Yahudi membahas tentang Karisteng. Ya iya, Tuhan Yahudi membahas tentang Yesus yang kami percaya. Saya tidak tanya membahas tentang Yesus. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya Karisteng. Sebagaimana Tuhannya Yahudi membahas Islam. Saya minta kau jelaskan kepada saya Tuhannya Yahudi membahas Karisteng. Di mana? Oke Bang Juma, gini aja ya, karena Bang Juma tidak mengakui itu, oke ya. Apa ini? Tunjukkan aja ya bahwa Abang Juma percaya Tuhan orang Israel, apa saya percaya Tuhan orang Israel. Astagfirullahaladzim. Tunjukkan, Bahlul, pemakan kutu. Yang kutanya, di mana Tuhannya Yahudi membahas Karisteng? Oke, lagi percaya kepada siapa? Kepada Yesus yang diutus. Di mana Tuhannya Yahudi membahas Karisteng? Kuclo. Tuhan Yahudi, dengar Bang Suma, kalau itu tidak ada karena Kristen itu. Akui dong. Iya, kita jujur-jujuran. Gitu saudaraku, gitu.
Begitu dong. Begitu Baik, harus ya, Anda bisa saya jujur ngomong lagi. bahwa Tuhannya Yahudi tidak memiliki rancangan tentang Kristen, tapi Tuhannya Yahudi memiliki rancangan tentang Islam. Yeremia 29 nomor 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kalian. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan Islam damai sejahtera. Bang Suma, jangan gitu Bang Suma. Saya di sini ketawa lucu Bang. Ya. Kayak Bang Suma saya tunjukkan ayat bahwa Tuhanmu itu beda sama Tuhan Israel. Saya tidak mau tanya itu, Tuhanmu juga itu kan beda nyata. Tuhanmu adalah Tuhan yang dikutuk, Tuhannya Yahudi. Jangan kau gali kuburmu lagi kembali. Tuhannya Yahudi, hei, Tuhannya Yahudi tidak berkelamin. Tuhanmu berkelamin. Gila orang ini, gila, gila. Ada nggak Kristen lain? Ada nggak penyembah makhluk kuburan yang lain? Turunkan aja ini manusia kucluk. Syukur-syukur saya mau bicarai kau. Kau itu orang tak ada ilmu sama sekali. Habis waktu saya. Kampret. Makanya kurangi makan babi kau. Otakmu sudah kayak otak babi itu. Tak berfungsi lagi otakmu, nggak ada malumu. Kau, kalau aku jadi kau iakan sendiri Tuhanmu adalah makhluk yang dikutuk Tuhannya Yahudi. Mau kau bawa kemana harga diriku ini? Menuhankan kepada Tuhan yang dikutuk Tuhannya Yahudi. Rendah kali statusmu. Ya. Sulit teman-teman, sulit. Karena kalian itu jadi oten bukan karena proses belajar, cuma karena keturunan aja yang kau itu. Beda dengan kami, dari kecil kami Islam dari lahir, tapi dari kecil kami ditanamkan untuk mengenal Islam, mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad, mengenal Al-Quran. Berbeda dengan kalian. Saatnya Anda siuman, sadar. Kenapa Islam ini kok benar terus, menang terus kalau diskusi? Ya karena di belakang kami adalah pencipta langit dan bumi. Yang kami bawa adalah kalimat-kalimat pencipta langit dan bumi. Sementara kalian mempertahankan karangan-karangan orang. Bagaimana bisa kalian menang? Susah itu, susah. Sekarang yang ada harusnya kalian tuh lembutkan hati kalian mendengarkan berita kebenaran itu. Oke? Begitu saudaraku. Jangan gengsi dan jangan kalian itu merasa, waduh kenapa Bang Suma suaranya memang gitu saya. Apalagi sekarang di tempat saya ini udah pukul jam 3 nih. Gitu saudara. Kamu kan menjadi oten karena keturunan aja kan, bukan karena faktor belajar kan? Iya dong. Kalau faktor belajar pasti kalian sudah bisa membedakan antara Tuhan dengan manusia dengan makhluk. Tapi karena kalian tidak belajar asal ngembat aja, yang penting nyanyi, beginilah jadinya. Giliran bertemu dengan apologet Islam, hancur babak belur, muntah kelereng kan? Sempat pula diakui Tuhannya dikutus sama orang Tuhannya Yahudi. Iya katanya, iya betul, ya benar, ya betul, ya benar. Ya kuculuk, dasar. Zoza, terima kasih Zoza, syukran. Bahaya nih Bang Juma ini. Gimana nih? Jangan takut Bang, itu cuman vokalnya aja kayak gitu. Bang Juma gini Bang Juma, Bang Juma ini kan luar biasa ya. Selalu mengatakan Bang Juma is the best gitu kan. Orang-orang tuh pintar, cerdas, smart, handsome. Jadi diblokir aja mereka. Blokir aja gitu. Iya katanya kan Bang Juma itu ganteng, katanya smart gitu kan. Wah luar biasa gitu. Nah gini Bang Juma, ini kan seperti di Eropa, di Amerika, di Australia ini kan banyak gereja udah tutup ke gereja nih. Nah kira-kira kalau gereja di Indonesia tutup gara-gara Bang Juma, pasti kan ada serangan yang kita tidak tahulah bagaimana caranya. Bagaimana nantinya Bang Juma menghadapinya? Silakan. Iya, jadi ada beberapa keuntungan dan kerugian Bang. Yang pertama, toko bangunan itu mendapatkan keuntungan. Toko bangunan. Kenapa toko bangunan mendapatkan keuntungan?
Karena pagar kawat akan laris manis. Kenapa bisa pagar kawat ini laris manis? Karena seluruh petani akan membeli pagar kawat untuk memagari tanaman mereka. Kenapa? Karena pembasmi hama babi berkurang. Ya. Sehingga babi ini sebagai hama petani semakin banyak. Itu keuntungan bagi toko bangunan, tapi kerugian bagi petani. Kenapa? Pembasmi hama babi berkurang di Indonesia. Seperti itu abangku, singkat dan jelas. Ada padatnya juga sedikit. Lanjut. Oh, tent apa panas ini di bawah ini. Masya Allah. Ini maksud saya gini kan Bang Juma. Kan mereka itu licik ya, terkenal licik ya. Tentu akan melakukan hal-hal yang kita tidak tahu lah, pasti negatif ke Bang Juma. Karena pasarnya kan udah pasti tutup. Pasar persepuluhan tutup, apapun tutup, tidak ada yang joget-joget lagi, musik tutup di gereja. Nah, kira-kira siap nggak Bang Juma menghadapi seperti itu nanti? Dia hal-hal yang tidak kita harapkan seperti itu, Bang Juma. Silakan. Iya, siap-siap aja Bang, siap. Kita pasti siap, dan kita udah siapkan dana juga untuk membeli tempat mereka kalau mereka sudah tidak pakai. Kita jadikan masjid atau musola kan gitu abangku. Kita siap-siap aja. Oh, jadi gini Bang Juma ya, poinnya bahwa API siap untuk membeli gereja-gereja yang tutup gitu Bang Juma ya? Oh iya, iya kita siap. Nggak usah terlalu khawatir lah mereka ini. Bapak-bapak, ibu-ibu pemilik-pemiliknya ya serahkan aja ke kami. Kami jual kalau nggak ada lagi orang datang untuk bernyanyi. Ya kita jual, kita jadikan tempat kos-kosan atau kita jadikan sebagai asrama putri, putra kan gitu Bang. Ya, itu kekhawatiran saya cuma satu, protes dari para petani, itu ajanya. Karena hamanya menjamur, berkembang biak karena tidak ada pembasminya, itu aja. Masya Allah. Ini ada mungkin yang oten yang bawah Bang Juma, mungkin mau Ya, gimana ceritanya Bang, kalau mereka bersyahadat, apakah masih boleh makan babi? Kan nggak boleh. Nah, kalau misalnya semuanya menjadi tidak boleh makan babi, ngapain babi? Jadi hama, kasihan petani. Tapi yang diuntungkan itu adalah pedagang toko bangunan, karena pagar kawatnya laris. Nggak ada pemakan babi lagi gitu ya? Ah iya. Mau diapain? Iya. Kalau zamannya Yesus kan tinggal memasukkan roh jahat ke dalam tubuh babi, jatuh ke jurang. Selesai. Nah sekarang gimana ceritanya selesaikan babi? Nggak ada yang bisa masukkan roh jahat ke perut babi. Yang ada saat ini, sementara ini babi yang dimasukkan ke dalam perut mereka kan gitu. Balik. Itu Kasih mungkin mau bicara, Kasih, silakan Bang Kasih. Ditanggapi kalau gereja tutup nanti mau apa sama Bang Juma ini gitu, silakan. Assalamualaikum Bang. Kenal Bang Suma, apologet Islam semuanya. Salam kenal. Iya Bang. Saya tadi kupikir Rasmi, suaminya Rasmi bukan? Orang Islam Bang. Oh. Dinaikkan gitu kan. Iya. Ya, tapi kan kita akan sering nonton Bang Suma, apologet Islam yang lainnya, sering kita tonton aja. Jarang komen juga kita ya kan, nonton. Allahu Akbar. Hari itu ya kan. Semoga apologet Islam ini kan sehat selalu, silakan selalu dilindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maaf ya Bang ya, tadi kupikir ini suaminya Mbak Rasmi. Tidak. Karena nama akunnya juga Kasih. Bang, minta juga nanti Bang nomor apanya Bang, nomor rekeningnya Bang, nanti kita bantu juga nanti. Masya Allah. Dinda Kores, Bang Handi monitor. Iya. Minta juga nomor rekeningnya, nanti kita bantu juga nanti. Allahu Akbar. Dinda Kores, Bang Handi monitor. Dinda Diansa. Kan Islam ini kan selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala kan. Amin. Semoga kan rumah apologet Islam tercapai cita-cita nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya Bang, kita turun aja lah Bang, kita nyemak aja di bawah ya Bang ya. Enggak siap Abangku, siap. Nonton aja Bang yang ke atas. Makasih. Asli kita orang Sumatera Barat Bang, ya Bang. Allahu Akbar. Itu ada typing Bang, nomor rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia. Oke Bang. Ya, Terima kasih Bang semua. Makasih saudara-saudaraku, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang luar biasa ya. Bang uang. Iya Bang. Nah, belum apa-apa sudah ada yang mau sokong kita untuk beli. Iya kan? Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Luar biasa ya.
Luar biasa ya. Semakin Ya, panas berarti minimal- mereka, Bang. Minimal kita buat sarang walet kalau memang nggak dipakai yang lain kan gitu. Kata saudara Rahmatia Ali, jadikan aja sarang walet Bang katanya. Iya, luar biasa ya Islam tuh ya, kompak gitu ya. Iya, Padahal mereka tidak kenal kita tidak mengenal mereka, tapi begitu luar biasa ya gironya ya Bang ya. Iya, Masya Allah. Tapi kok sebaliknya ya, mereka ini semakin ancur-ancuran. Ini apa masalahnya gitu kan? Kalau di Islam kan semakin kompak nih, semakin bersatu gitu kan. Mereka semakin ancur-ancuran gitu loh Bang. Apalagi dengan isu yang kemarin itu yang Bang Juma selalu narasikan gitu. Kenapa semakin ancur begitu? Masalahnya apa itu? Kita juga nggak tahu, semakin ancur, semakin nggak bisa dibayangkan lah sudah. Kenapa nih Bang? Oke, nah inilah keuntungan orang yang beragama Islam. Kenapa bisa dikatakan keuntungan? Karena dengan berislam kita bisa tahu bahwa ternyata salib itu adalah hukuman kehinaan bagi mereka di dunia dan merupakan azab yang besar di akhirat. Nah, kita umat Islam tidak beriman kepada penyaliban ini sebagai jalan keselamatan, sementara mereka beriman kepada penyaliban sebagai kebenaran, sebagai keselamatan. Sedangkan Al-Quran mengatakan tentang salib, zalika lahum hisyum fit dunya walahum fil akhirati azabun azim. Salib itu adalah kehinaan di dunia dan asap yang sangat pedih di akhirat. Mereka beriman kepada hal tersebut, ya kacau lah. Kacau. Yahudi juga mengajarkan itu. Salib itu adalah kutukan. Beriman kepada hal yang menjadi kutukan dalam agama Yahudi. Kan ngaco jadinya. Maka akibatnya, apa kata Al-Quran? Mereka berselisih paham. Itu yang terjadi. Nah, kita jadi penonton. Ketika Al-Quran mengatakan, wa innal ladina ikhtalafu fi lafi syakkin minhu. Al-Quran benar. Mereka hanya berselisih paham tentang penyaliban itu. Al-Quran benar. Menjadi saksi kebenaran. Kenapa mereka berselisih? Al-Quran yang mengatakan. Mereka hanya berselisih paham tentang pembunuhan tersebut. Tentang siapa yang disalib. Dan siapa kemudian yang melatar belakangi penyaliban. Mereka berselisih paham. Bahkan di dalam Bible, Kisah Para Rasul 19, mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Apa yang mereka perselisihkan? Wah, terang kali di situ dijelaskan. Sebagian dari mereka mengatakan Yesus telah mati, tetapi Paulus mengatakan dia masih hidup. Al-Quran dilawan. Bahasanya sempurna menceritakan itu. Begitu Bang. Luar biasa, Masya Allah ya Al-Quran ya Bang. Cuman gini Bang Juma, banyak saya dengar di sana kan banyak di MDM, terus banyak ini isu-isu tentang karya iblis. Katanya Bang Juma ini Edis sebelum mengutarakan begitu katanya tanya dulu sama si Bang Juma katanya Baal dia tuh katanya belajar sama Bang Juma dulu, ngomongnya sih nggak pakai Bang, sama si Juma gitu katanya, dia belajar katanya, makanya si Edis ini sudah pengikut Bang Juma katanya. Betul Bang Juma? Silakan Bang Juma. Kalau Edis itu dari sejak zaman Facebook, saya yang ngajarkan dia tentang Bible, saya yang mengajarkan data-data Bible ini. Nah, ternyata dia menyimpan pengetahuan yang saya berikan itu, dan setelah mencapai keputusasaan ketika dia keluar negeri, dia pakailah itu bahwa memang ya betul iblis yang melatar belakangi terjadinya penyaliban. Artinya konsep tradisi Kristen, tradisi gereja dalam hal ini yang mengatakan bahwa penyaliban itu ada dinubuatkan. Katanya siapa yang menubuatkan? Tuhan. Dengan kata lain, dibantah sendiri. Oleh siapa? Oleh Edis. Bahwa itu bukan nubuat. Apa buktinya itu bukan nubuat? Buktinya Edis mengatakan itu karya iblis. Nah, dari mana Edis kemudian mendapatkan pengetahuan itu? Sudah tidak diragukan lagi. Tentu Edis menonton apa? Debat-debat Bang Suma terkait dengan materi ini. Kenapa bisa kayak gitu kesimpulannya? Sudah 2000 tahun. Mereka beda sekte, tapi tidak ada kemudian di antara mereka yang berani tampil mengatakan salib itu adalah rencana iblis. Baru
hidup di zaman Bang Sumala, ada Oten yang berani kemudian mengatakan hal tersebut. Artinya, ya secara tidak langsung dia itu adalah murid. Sayangnya tidak bersanad, kan begitu. Masya Allah, luar biasa ya. Murid tanpa ijazah gitu ya. Iya. Seperti itu, ijazah Betul, palsu. betul. Gitu. Dari mana dia belajar? Dari mana dia belajar? Dari Di Bang sekolah Juma. minggu enggak mungkin. Betul. Di universitas, di STT enggak mungkin diajarkan salib itu adalah rencana, enggak mungkin. Satu-satunya sumber materi yang dilakoni oleh Edis itu ya dari Bang Suma. Dari mana lagi? Tapi gini Bang Juma, ini dampaknya luar biasa ini kan. Hanya satu narasi itu aja dampaknya luar biasanya begini. Untuk generasi Y itu generasi Z atau apapun generasi yang terakhir ini, generasi muda sekarang ini yang teman-teman Kristen ini tertarik dengan ini, dan sekarang gereja-gerejanya udah kosong dari generasi muda karena sering nonton Bang Juma. Sebegitu parahkah gitu dampaknya Bang Juma kepada generasi mereka gitu, Bang Juma, silakan. Iya, jadi gini Bang, semakin jauh peradaban kehidupan anak Adam, semakin ditopang oleh berbagai aspek pengetahuan, waktu, apalagi sistem, kemudian apalagi semakin dunia ini menua, anak-anak itu semakin lincah, anak-anak semakin cerdas, dan mereka punya tingkat intelektual itu lebih tinggi daripada kita. Apa buktinya? Coba kita lihat bagaimana dunia digital saat sekarang. Dulu kita untuk kursus komputer itu membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun. Sekarang anak SD sudah bisa ngotak-ngatik komputer, bayangkan. Artinya ketika tingkat kecerdasan manusia itu semakin berkembang, ditopang oleh fasilitas sarana yang ada, maka ketika diperhadapkan kemudian dengan persinggungan dua agama, mereka dengan mudah untuk memetik hikmah di situ. Oh ternyata, iya ya, kenapa bisa? Oh betul, akhirnya tidak butuh waktu lama, generasi muda ini akan berhadapan dengan tingkat keputusasaan terhadap sebuah agama dan memilih kepada agama yang jauh lebih rasional. Kan begitu. Jujur saya katakan abangku, besok bulan Oktober itu yang saya syahadatkan anak-anak kecil umur 10 tahun, 12 tahun, 17 tahun, maksimal 17 tahun. Lihat nanti akan di-live-kan nanti dari Bandung bagaimana saya mensyahadatkan anak-anak kecil. Kenapa mereka disyahadatkan? Apakah karena dia di bawah umur dan dipakai? Tidak, mereka berpikir kritis. Mereka berpikir cerdas. Tidaklah mungkin ini Tuhan, tidaklah mungkin. Tuhan itu tidak mungkin seperti ini. Kok ada Tuhan? Ya lebih bagus yang lain daripada ini. Maka mereka berpikir, mendengarkan kemudian pencerahan dari para apologet Islam. Akhirnya mereka mendapat kesimpulan bahwa yang benar itu adalah Islam. Anak kecil, anak SD. Ada yang 9 tahun, ada 12 tahun, ada maksimal 17 tahun. Anak-anak kecil semuanya. Ditanya, kenapa kau harus meninggalkan agama? Oh, tidak masuk akal, Pak. Tidak masuk akal. Kenapa kau milih Islam? Ya karena Islam masuk akal. Sederhana bukan? Masya Allah. Karena yang bertahan sekarang ini yang bangkokan. Yang dagingnya itu sudah keras seperti daging babi. Karena sudah lama kali bertahun-tahun makan babi. Otaknya sudah bebal. Itu ya mereka yang bertahan sekarang tuh. Tapi anak-anak yang masih segar, yang tubuhnya belum banyak mengkonsumsi makanan haram, ya mereka masih muda untuk menerima pencerahan. Kalau yang ada coba lah yang tua-tua itu itu yang paling ngotot tuh, yang udah bicara kayak gitu itu paling ngotot. Tapi yang masih fresh, masih smart, mereka yang masih cemerlang cara berpikirnya cakrawala, berpikirnya masih bisa kita perbaiki kerangkanya, mereka lebih cenderung menemukan Islam daripada mereka yang sudah bau tanah. Luar biasa. Itu yang saya akan tanyakan tadi sebenarnya Bang Juma, gini kan. Yang pasti lambat laun ya mereka akan habis lah, terkikis dengan faktanya. Hanya di Indonesia masih ada lah, yaitu yang tua-tua bangkotan itu yang dikatakan ya kan. Tapi generasi mudanya sudah kan bau batu nisan Bang. Karena sudah memang sudah luar biasa keras gitu ya. Selain itu mungkin karena
gengsi atau apapun gitu. Nah ini yang jadi masalahnya kan, generasi muda ini kan pasti meninggalkan agama mereka yang lama. Nah tentunya pilihannya yang rasional ini kan, logika ini masuk ke Islam. Nah kira-kira API sanggupkah menerima mereka semua gitu ya, untuk generasi muda Kristen ini ke dalam ke API, maksudnya ke Muslim, dan API yang mengkoordinirnya gitu. Siapkah API nantinya? Silakan. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah. Makanya begini Bang, kebijakan pengurus apologet Islam Indonesia itu tadinya DPW dibuka di mana-mana, sekarang buka diri lagi kan. Terbukti DPW Sumut kembali, kemudian DPW Riau kembali, Jabar kembali, Jabodetabek kembali. Dan kami membuka diri wilayah-wilayah provinsi-provinsi lain ketika kemudian mau membuka DPW Apologet Islam Indonesia, syaratnya sangat mudah. Apa itu? Bentuk kepengurusan di sana yang militan, yang betul-betul ingin berjuang. Habis itu laporkan ke pusat, kami akan SK-kan. Tapi dengan catatan mereka betul-betul ingin menjalankan kemudian visi misi Apologet Islam, yaitu melakukan gerakan-gerakan untuk menghalau pendangkalan akidah dan menghalau pergerakan kristenisasi dan juga misionaris. Nah, itu kita sudah canangkan tuh. Kemudian beberapa tokoh nasional yang sudah minta kemudian untuk bergabung di API agar pondoknya dijadikan sebagai tempat penampungan para mu'alaf. Contoh, guru besar kita, Ustadz Nababan. Ustadz Nababan itu ketika saya bertemu dengan beliau, dia katakan apa samaku? Bang Suma, kalau ada mu'alaf, silakan kemudian dikirim ke pesantrenku gratis tanpa dipungut biaya, makan tidur di pesantren beliau untuk dibina menjadi Islam yang baik, tak mengenal usia. Anak-anak, remaja, dewasa, orang tua yang baru mu'alaf, yang ingin belajar kemudian Islam, maka Ustadz kita, Ustadz Nababan itu siap menampung beliau di pesantren mu'alaf beliau. Masih banyak lagi ormas-ormas Islam yang ingin kerjasama dengan Bang Suma, dengan Apologet Islam, mohon maaf, dalam hal pembinaan mu'alaf. Jadi kalau seluruh yang 6% ini menjadi Islam, ya Apologet Islam Indonesia akan memfasilitasi mereka. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya mudah-mudahan API ini tetap berjalan dan jaya ya sebagai lokomotif dari pergerakan dakwah Islam ya, mempersatukan gerakan ya, terutama tentang pendangkalan akidah ini ya, karena memang garapan lahan ini jarang disentuh, dan alhamdulillah ya muncullah seperti api-api dan kelompok-kelompok lain yang sama tujuannya seperti itu. Nah kalau nanti ini seumpama yang mu'alaf ini pastilah saya yakin itu generasi Kristen yang muda-muda ini pasti mu'alaf lah. Amin. Ya. Tetapi gini, ladang amal kita kalau mereka mu'alaf semua, ladang dakwah kita nanti gimana kalau Kristen mu'alaf semua? Kan ini ladang amal kita ini Bang. Kalau kita nawaitunya untuk memang untuk berdakwah kan sebagai ladang dakwah nih. Kalau mu'alaf semua gede kacau nih Bang. Sisain sedikit gitu loh Bang. Enggak, justru bagus. Kalau semua udah pada mu'alaf, kita disibukkan baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Oh 24 jam kita ngaji aja. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tanpa lagi ada kekhawatiran-khawatiran. Kita hanya mengajarkan membaca Quran. Masya Allah, subhanallah. Indonesia semakin kuat. Karena ya pasti umat Islam akan mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia ini sampai kiamat, kan gitu Bang. Untuk itu ya gimana? Tapi ngeri Bang Juma tadi yang dipaparkan Bang Juma ini bagaimana jaringan atau link-link yang sudah dibentuk ya, yang sudah disusun kepada baik ormas, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat ini kan semakin kuat, semakin mengerikan gitu loh. Tentunya ada kekhawatiran mereka gitu loh Bang, semakin mendidih mereka itu. Kan kasihan mereka, mendidih hatinya gitu kan, tergoncang gerejanya, perpuluhannya itu kan semakin mendidih. Kan kita harus diajarkan ajaran kasih. Apakah ke hati yang mendidih mereka ini bisa kita obati dengan cara apa gitu supaya tidak terlalu mendidih gitu loh Bang Juma, silakan. Jadi gini,
Al-Quranul Karim di dalam surah Al-Ahqaf ayat 12, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya datangnya Islam itu adalah merupakan kabar gembira. Kabar gembira Islam itu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyya liyunziral ladzina zalamu wa busyra lil muhsinin. Sebelum Al-Quran telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat, dan kitab Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Itu kaidah di Islam. Jadi ketika mereka khawatir, mereka harus tahu tuh bahwa Islam datang sebagai pemberi peringatan kepada orang-orang zalim. Mereka harusnya bahagia. Kenapa? Karena dulu sebelum Islam datang, orang-orang yang zalim tidak ada yang memberi peringatan kepada mereka. Sekarang ketika mereka zalim, ada umat Islam yang datang memberikan kemudian peringatan, sehingga mereka bisa mendapatkan kabar gembira. Setelah mereka mendapatkan kabar gembira, mereka berbuat baik, beramal soleh. Itu maksudnya, Bang. Jadi pertama, Al-Quran itu sebagai pemberi peringatan kepada mereka. Setelah mereka mendapatkan peringatan itu, bagi mereka yang menggunakan akal, maka Islam adalah merupakan kabar gembira buat mereka. Contoh yang barusan kita syahadatkan, apakah Islam itu ada kabar gembira buatnya? Kabar gembira. Makanya dia masuk Islam. Maka datangnya Nabi Muhammad membawa Al-Quran, ada dua unsurnya. Yang pertama, Al-Quran datang oleh Nabi Muhammad sebagai pembawa peringatan kepada mereka yang zalim. Dan yang kedua, memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, artinya Al-Quran ini adalah peringatan kepada mereka. Setelah mereka mendapatkan peringatan melalui Al-Quran, maka mereka mendapatkan kabar gembira dari Al-Quran itu tadi. Seperti itu, saudaraku. Silakan. Masya Allah. Tapi ngomong-ngomong di bawah kan udah panas ini, kan kelihatannya udah perlu pakai suhu yang rendah. Mereka ini. panas, kita yang puas kan? Nah, gitu kan. Kata netizen di bawah katanya, Anda panas, kami puas, karena seperti itu. Gitu. Nah, ini kan ada indikasi nih, Bang. Ini ada indikasi setelah perpecahan mereka ini, ada indikasi bahwa bom-bom Esa Soru dan lain-lain mualaf gitu kan. Nah, kira-kira bisa diterima kita nih kalau beliau-beliau nih mualaf gitu, tokoh-tokohnya nih. Indikasinya seperti itu, Bang Jiwa, silakan. Kalau semisal bom-bom menjadi mualaf, alhamdulillah, masya Allah. Tapi 3 sampai 5 tahun saya belum bisa kemudian tidur sama dengan beliau, Bang. Ya, yang sampai penyakitnya kambuh. Kan seluruh daging bisa dimakan sama dia. Jadi kalaupun dia mualaf, ya dia harus dikarantina di masjid selama 5 tahun. Dijauhkan dari ternak babi. Gitu. Kalau dia sudah mualaf, berarti dia harus dijauhkan dari hal-hal yang bisa menjatuhkan dirinya lagi seperti yang sekarang. Karena banyak teman saya mualaf itu kalau waktu lapar yang diingat itu makanan-makanan lezatnya yang dulu. Kalau imannya tidak kuat, bisa dia sembunyi-sembunyi makan lagi. Karena daya tariknya terlalu kencang. Seperti itu. Tapi saya udah aja, Bang Juma, saya nggak usah nanya-nanya lagi. Di bawah nggak enak, saya dibilang, oh kompor Baal, kompor nggak enak. Bang Baal mualaf kan? Bang Baal mualaf juga kan? Enggak lah, najis saya, Islam asli lah, ngawur Bang Juma. Janganlah. saya bilang mualaf juga. Enggak lah.
Karena bom lagi nguping ini dia. Oh, ngoping ya. Ya maaf Bom ya. Ini kan, ya, maaf Bom. Tapi gini Bang Juma, kenapa ya setiap Bang Juma naik ya ke Komal gitu ya, Oten tuh panas gitu loh. Panas gitu loh. Udahlah kok jangan bahas-bahas agamaku, saya bilang. Agamamu saja nu. Lojotan panas gitu. Sementara yang netizen yang lain itu, Anda panas kami puas katanya begitu. Gimana deh Bang? Pernah nggak baca kisah para Rasul 16 nomor 17 18? Belum Bang. Nah ini bagus ini. Nah di situ diceritakan ada orang yang kerasukan setan. Orang yang kerasukan setan ini diajari oleh setannya untuk teriak kalau Paulus itu adalah utusan yang maha tinggi untuk mengajarkan manusia kepada keselamatan. Wih, Paulusnya emosi. Data valid ini ya? Ya, data valid. Wih, ngeri ini ya. Yang data valid. Jadi di kisah para Rasul 16 itu diceritakan ada iblis yang merasuki orang, di mana orang ini ketika kerasukan iblisnya, beliau teriak-teriak terus. Dia mengatakan bahwa Paulus bersama teman-temannya adalah hamba Tuhan yang maha tinggi. Paulus dan teman-temannya ini adalah orang yang memberikan kepada kalian jalan kepada keselamatan. Iblisnya teriak-teriak terus begitu. Paulus dan kawan-kawan adalah hamba Elohim yang maha tinggi. Paulus dan kawan-kawannya ini adalah memberitakan kepada kalian jalan kepada keselamatan. Wah, mendengarkan itu, iblisnya terteriak begitu, Paulus panas. Sampai Paulus mengusir iblis itu. Dia mengusir. Padahal iblisnya sudah mengajarkan ajaran yang betul. Iblis sudah mengajarkan ajaran yang betul. Katanya menurut versi Kristen betul kan, Paulus ini adalah utusan Tuhan yang maha tinggi. Betul kan? Betul nggak? Iya. Betul nggak Paulus itu memberitakan kepada Kristen jalan kepada keselamatan? Betul nggak? Betul. Nah, kenapa Paulus mengusir iblis tersebut? Nah, itu pertanyaan. Padahal iblis sudah memuji dia ya. Nah, itu yang terjadi. Jadi kalau Bang Suma kemudian ini mengajarkan sesuatu yang harusnya mereka bangga. Contoh, Yesus manusia suci, Yesus terkemuka di dunia dan di akhirat, Yesus tidak dikutuk, Yesus ini tidak ditampar, tidak diludahin, tidak ditonjok, tidak ditombak, tidak digantung. Dia manusia suci terkemuka di dunia. Marah enggak mereka? Marah enggak kalau saya mensucikan Yesus begitu? Marah, kadang-kadang menghujat mereka. Marah. Nah, sekarang kalau saya balik, Yesus itu ditampar, Yesus diludahin, Yesus dibunuh dengan cara disalib. Senang nggak mereka? Oh, senang dia. Senang. Memang botol mereka ya. Senang mereka. Yesus adalah Kristus yang mati menebus kutuk Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas salib. Yesus pakaiannya dibagi-bagikan, Yesus diludahin wajahnya, Yesus ditampar, Yesus ditonjok, Yesus digiring di depan manusia banyak sambil memikul kayu berbentuk palang. Yesusnya digantung dan ditombak, lalu dibunuh. Senang nggak Kristen kalau saya nyanyi kayak gitu? Tok 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 tok. Senang nggak mereka? Oh, senang dia. Oh, senang. Tapi kalau kita memuliakan Yesus, nggak terima dia, nggak terima, nggak boleh. Yesus malah Bang Juma yang dihujat itu, malah Bang Juma yang dihujat. Iya, nggak boleh.
Yesus nggak ditampar loh, nggak mau, harus ditampar. Masa orang generasi. Aduh, Masya parah ini. Allah. Tapi ada ini Pak Robert Wendur di bawah ini sebenarnya. Pak Robert naik, Pak Robert. Padahal Yesus memberikan indikasi kuat ketika dia berkata dalam Yohanes 16, 13, 14. Apa kata Yesus? Roh kebenaran itu ketika datang memuliakan aku, bukan menghinakan aku. Alamak. Coba dibangunkan dulu teman-teman kita ini. Iya, yang lain kenapa gini? Saya nggak enak di bawah nih kompor tuh saya nggak enak sebenarnya gitu. Bang Andi, Dinda Diansa, Mores. Woi. Bangun. Hostnya juga tidur ini. Allahu Akbar, Masya Allah. Bangun. Woi. Nah, itu sudah bangun. Nah, bangun. Bang Arif, bangunkan dulu teman-teman kita ini. Aku mau bikin kopi dulu. Iya. Silakan Bang. Sudah saya cerita tanya-tanya Bang. Oh iya, orang dari tadi kok sini sampai liurnya mau kering sudah ini. Saya tuh gini ya, saya tuh ingin sekali waktu itu Bang Juma ini kalah dalam debat gitu, 10 dikeroyok tuh kalah gitu loh. Sampai nangis-nangis Bang Juma tuh, ingin sekali gitu loh. Terus saya blokir itu Bang Juma, saya blokir kalau kalah begitu, bener saya blokir. Saya sudah sering coba Bang masuk di komal-komal mereka supaya bisa, tapi ternyata nggak bisa. Malah saya menang di sana. Aduh. Iya, saya sih ngikuti terus Bang Juma. Memang is the best Bang Juma ini. Enggak juga. Mereka aja yang ini. Kata bapak saya waktu saya masih SD, ketika ibu saya bilang gini, anak kita ini gimana mau sekolah ngambil jurusan IPA? Dia ini nggak pintar, rankingnya gitu-gitu aja terus. Apa kata bapakku? Ma, anak kita ini nggak bodoh, cuman temannya yang kelewat pintar. Jadi dia sedang-sedang saja, karena temannya itu pintar-pintar semua. Coba temannya itu kayak bom Edis, paling anak kita yang paling pintar katanya. Tapi yang ditemani ini orang Islam semua, penghafal Quran, ya kalahlah anak kita. Tapi anak kita nggak bodoh, temannya yang kelewat pintar. Gitu maksudnya Bang. Seharusnya kalau levelnya gini sebenarnya Bang Juma ini, ya maaf nih nyeleneh sedikit ya, tapi ini berandai-andai aja ya. So andai-andainya Paulus itu masih hidup, saya berani adukan dengan Paulus itu loh Bang. Karena memang levelnya sudah level luar biasa, level dewa Bang Juma ini luar biasa. Dewa mabuk. Bang Arif, Bang, kalau abang mau tidur turun dulu Bang. Apain tidur di sini? Host, baru kata host. Itu loh di bawah saya nih kompor 32 40 apa maksud subuh saya nih nanya aja kok sama Bang Juma, karena kita diakui Bang Juma ini sampai katanya jangan naik komal-komal Bang Juma itu nggak usah naik katanya, nanti menyesatkan itu dia komen mereka itu. Ini musibah ini Bang Baal. Iya, hostnya yang ngorok. Nah, tengoklah, lucu ini, tuan rumah tidur. Allahu Akbar, Masya Allah. Mati meja. Masya Allah. Oke, kalau gitu saya turun aja Bang Juma, kita geser ke tempat yang lain dulu. Mungkin hostnya udah tidur. Terima kasih Bang Juma atas segala informasinya dan ilmunya ya. Tetap kita bersatu, kita dukung semua ya. Kita satu iman, satu Islam gitu seperti saya gini. Baik Bang. Mohon selalu dibimbing yang lain-lainnya Bang Juma ya. Sama-sama kita belajar. Saya turun Bang Juma. Terima kasih atas semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh mama
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Shad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa zikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ولنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنذرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنذرين. قال
قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مسؤوما قال اخرج منها مسؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين ودلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون
Ya bani Adam la yaftinannakum asyaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asyayatin awliya Inna ja'alna asyayatina awliya'a lilladhina la yu'minun Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarana biha Qul inna allaha la ya'muru bil fahsya ataquluna 'ala allahi ma la ta'lamun Qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlisina lahu-d-din kama bada'akum ta'udun fariqan hada wa fariqan hakka alaihimud dalalah innahum ittakhadhu asyayatin awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat, ini Bang Arif nggak bangun-bangun, udah dibangunkan dengan bacaan Quran, masih juga nggak bangun. Gimana teman-teman? Kita tutup aja ya, ya kan ya? Karena cuman sendiri beliau ini moderator kurasa. Fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dalalah innahum ittakhadhu asyayatina awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat, Bang Arif, mungkin kita istirahat dulu Bang. Kita rehat aja dulu. Nanti lagi kita lanjut besok insyaallah. Besok pagi atau nanti atau sebentar habis sholat subuh. Boleh ya Bang ya? Siap. Soalnya sudah ngantuk kali Bang. Udah ngantuk anak ini. Udah capek. Udah Bang ya, kita tutup ya Bang ya. Udah ya. Masya Allah, Masya Allah. Oke, syukran. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah dimanapun berada, kita tadi sudah mendengarkan beberapa materi terkait dengan perbincangan atau perbandingan agama. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para sahabat yang sudah mengimpakkan harta rezekinya, waktunya, ya, di dalam debat ini. Dan kepada sahabat yang sudah menginfakkan harta untuk pergerakan apologetik Islam Indonesia, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Kiranya Allah melebihkan rezekinya lagi terhadap antum semua dari arah yang tidak disangka-sangka dengan berlipat ganda. Diberikan usia yang berberkah, harta yang berkah, anak-anak yang diberkati oleh Allah, keturunan yang diberkati oleh Allah, dan kemudian kesempatan hidup yang dimuliakan oleh Allah
menikmati kemudian hidup ini dengan bahagia sampai kepada jannah. Saya dengan segenap manajemen Apologet Islam Indonesia sekali lagi berterima kasih banyak, dan kami mendoakan supaya apa yang Anda inginkan, sahabat inginkan dalam hidup ini di dunia dan akhirat itu bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sahabatku, panjang umur, sehat selalu, tetap dukung kami. Doakan juga kami sebagai apologet, panjang umur, sehat selalu, dan mendapatkan keberkahan dalam hidup, dan dimudahkan segala urusan-urusan kami, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita tutup, kita istirahat, jangan lupa ibadah. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bentar Gurunda, saya turunkan biar tidak terjatuh ke bom nanti. Baik bang, baik bang, baik. Ya, saya turunkan dulu. Siap. Terima kasih Gurunda.